Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Kusnul Asyafah, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, first man find a dead body floating in the middle of the sea. A corpse found floating in the middle of the sea. The unidentified body was found by the Sulhan, a firstman of the Tanjung Marunla Parpingkor in district Sutabangka Rikansi, on the Thursday, 13th H 2022. When receiving the report, Surface member and local resident at around 5 p.m. evacuate the body of an unidentified man into the middle of the sea and booked into the beach. After an hour and a half, members managed to evacuate the man's body to the beach. Muharram, 38 years old, resident and local firstman to the BangkaPost.com on the Thursday, 13 August 2022, that the information on the discovery of the body was first confided by the relative. It was the brother who gave the news. If true was a corpse floating in the middle of the sea, and we badly report the discovery to the police. There are identity but characteristic are male gender without identity. Meanwhile, the head of the player and the force of the Sud Bangka Police Inspector of the Police Rio Tarigan representing the Basel Police Chief, Adjutant to the Police Self-Commissioner Joko Isnawan said, "This body was still continuing investigation. We will still waiting the result of the autopsy and the examination from the Regional General Hospital from the identity is not yet known." Meanwhile, the male corpse without the identity is being examination and Regional General Hospital. The next news is, a victim died counselor in the Tamiangan increased 2 people. The death toll from the traffic accident in the road in the Aceh, Tamiangan increased 2. The last victim is Sahiadan Wijaya, 14 years old, a resident of Tanjung Mancang, Vocation Youth Aceh, Tamiang. The victim was still a student breathing. This was last being the treated of the Aceh Tamiang Hospital. The death toll is 2 people, said the head of the traffic and Aceh Tamiang Police, Inspector General Wan Jufri, on the Wednesday. Jufni revealed that the victim was riding a Supra X in a motorcycle at the time of the incident. Based on testimony of the witness, the victim motorbike was the first victim to be hit by the CPO truck before it finally number of the cars and fell into the ravine. After hitting the victim motorbike, the CPO truck crashes into the Grand Max, the Innova, the new Ford Ranger, that fell into the ravine. Jufni added the back of the truck in his leg a cutter hunter when the fell into the ravine. The back of the truck bumper was contained by the leg of Restu Muhalla, and the brother who had at the time murdered and revenge grazing cow. In this accident, a road repair worker, Iditek Heriza Arnando, 13 years old, a resident of the Sukamakmur Vocation High School, Aceh Tamiangan, died on the spot. Initial suspicion, this accident was caused by the damage to the brakes of CPO transport truck. After this incident, the CPO tanker truck driver with initial S left the crime scene. The next news is, fire at Ramayana Serang ignited. A number of the employees were forced to enter the location.
A number of employees began to enter Ramayana shopping center area in Serang City after a fire occurred on the Thursday, 13 August 2022 at around 9 am. Based on the monitoring of the TribunBanten.com, it appears that security allowed Ramayana employees to the after the fire was igniting. Apparently, dozens of employees are renting to the Ramayana, while the blower is still to blow to the smoke. Some employees were seen in trading wear masks and some not wearing masks. Female employees were discovered to the cover and noses harmed indicted too much smoke. Meanwhile, security is guarding and afford the internist lobby to ensure that the ones employees are probably from the entering. A number of the children were raised to the outside so as not to enter Ramayana area, which was still visible from the smoke. Some employees come back out in Ramayana because couldn't breathe in the smoke previously. The Ramayana shopping center caught to fire Serang City Thursday morning. According to the TribunBanten.com, monitoring the police that the Serang City firefighters and are already in standby the scan. The smoke wheel can be seen in after within the Ramayana. As of the 20 noon, the fire department will still doing the cooling process. Ramayana security guard Farkul Islami said the fire broke out at around 9 am when the mall was starting to open. What is burning the Ramayana third floor in the Ramayana? There is time zone and Skelerani. According to the hymn, at the time the incident, employees ran off the Ramayana to save themselves. Head of the Serang City Firefighting and Rescue Section, Uba Agus, he said that the fire was thought to have occurred due to election stove that this was live and forgot to turn it off, possibly one of the night, and forgot to the unplug. What caught fire and the stove and reflex generator. The fire team deployment on the transmitter and the patrol unit as well as 2 teams. The next news is Super Air jet in the island ready to the fly Belitung. The issue of the implementation of the G20 Development Working Group or DWG in the Belitung continue to raise net. A number in the parties also ready to support the success of the G20, including airliners. To support the successful implementation of the DWG, many airlines have a data flight or extra flight. This considers Garuda Indonesia, Batik Air, Air Asia, and Sriwijaya Air. There is even one airline, Super Air Jets or CGA, ready to open flight run to the from Belitung. It's not right now. The average start from the September 434 to the suspend of implementation of G20 in Belitung. It is said the General Executive Manager of the PT Angkasa Pura II Inhas Hajiddin International Airport Branch, Khairuddin Al-Siddiq, to the Post Belitung on the Monday. According to the him, the current condition of the passenger flow ranges from the 1,500 to 1,600 in the people on day from the takeoff and landing. Even the crowded condition of the passenger have occurred on the weekdays, not only weekends. Maybe later the speed could rise to the almost 2,000 people. PT Angkasa Pura II, as manager of the Haji S. Hajiddin International Airport, continue to improve the welcome the arrival of the delegation in the early September 2022. Various improvements have been made almost all sides of the airport,
starting from the arrival terminal department, upon marking parking area, and the others infrastructure improvements such as beautiful and area repainting. Is decorating, adding G220 in breathing a general and corner of the building. In a sense, WSPT Angkasa Putra II were ready to support the G20 in Belitung. Some of the improvements that have been made have reached 30%, and the target of the end of August is completed. He added that the airport parking area on considering also in widen its management will change interaction of the entering and exiting the fighting so that it is smoother. In addition, this entering and exit will be a dead and smooth flow, in which is to avoid congestion. So the flow, the fighting between department and the rival did not meet. We will continue to do our best for the community. The next news is, the police arrest that the rental owner and his gang, the murder is still rental car. The case of the motorcycle theft in Subang was relieved. The Cisalak suburbs forced the Subang Regency arrest and privateers to the four of the residents of the Garut and Bandung who commit to the rental cars in the Cisalak district area. During a press conference that the Subang police have adjunct to the big commissioner of the police, Sumardi explained that the four perpetrators were arrested by the Cisalak sector police after stirring Avanza minibus rental car return. A civil servant from Cimanggu village, Cisalak district, Subang Regency, West Java. That incident began to with victim a chore of the East A. The car was raided. The victim was someone else's car in the investigation. The car was used by the victim and stolen by the perpetrator and half a gang. In the modus operandi of the perpetrator is not steal a car, the perpetrators returned out the victim. This gang stole a car returned by the SA to the TN, took the GPS installed in the car. Somebody said that the car was returned by the victim was finally stolen by the perpetrators in the Cimanggu village, Cisalak district, Subang Regency, West Java, on Sunday early morning. The victim, the report the police not too long after found the perpetrators were arrested along with the advice of one Avanza unit and one KIA car used by the perpetrators in according to their action. As a result of his action, the four perpetrators are F, 28 years old, a resident of Cibiru Sub-District, Bandung City, and H, 23 years old, a resident of the Panggapeluk District, Garut Regency, M, 22 years old, a resident of the Cisamplek District, Garut Regency, and SA, 22 years old, a resident of the Ujung Berung Sub-District, Bandung City, currently listening of the destination call up the Cisalak sector police headquarters. The next news is, presenting 35 suspend Pelalawan police release criminal case in the Agustus 2022. The Pelalawan police released various criminal cases handled through the Tisagos, including cases from the rank and the police station on the Thursday, 30 August 2022, at the Mapurs in the page. A total of 35 criminal suspects were repressed in the press release, including the perpetrators who were detained in several policy. As the criminal case released to the media crew, namely the handling of online gambling,
narcotics, illegal lodging, to obscenities carried out by the legal integrative of the with initial EY. It appears that the perpetrators were released from the Palalawan Police Detention Center in the simulation with their hand-being gang. Commissioner Police Antony was complained by the head of the narcotic unit, Inspector Rejoice Bendintu Manalu, the head of the Criminal Investigation Unit, or the Adjutant Commissaris Police Nur Rahim. Commissioner Antony detained 9 cases of the gambling were referred to handled by the Resort Police and Sector Police, which were handled separately during the month of August. Of the 9 cases, 70 suspects were raised and their respective adventures. There are several types of online gambling ranging from the domino island to dark, to the playing cards, and the community of the Palalawan Police encourages gambling in this direction. The next news is the action of the man in the red jacket stealing matches at the gorgeous store caught on CCTV. The things that man stole was quite a burden, not the valuables that had selling value or cash, but only machines. Even though it's only a bulk of machines, that the action was caught on several camera with a search viral on social media. In the photo footage, a man wearing a blue shirt and red jacket is seen buying goods. When the owner was about to get request done, the man immediately took a bulk of the machines that was about the shop window. The man immediately inserted to the jacket the floor for the shop in the Persada. As the housing complex Teras Boyolali, Mr. Mimik, its shop owner, immediately that the left accord when he was going to the plaster that the buyer had asked for. It happened this afternoon around 1 p.m. at the time that the person to about the medicine, patties and plasters. He immediately did not feel suspicious that took a plaster that was out to sell. Even until the customer left, the didn't last realized that something was missing. From the CCTV footage, it can be seen a machine box containing 14 machines has been stolen by the main jacket. He also suspected that your shop in the event so this their husband did not want to prolong this problem solved. Well, I think all the news for today with me, Gustul Ashaifa. Thank you for watching and have a nice day.
Tribuners mengawali bulan September kali ini, live update Tribun News kembali menjumpai Anda siang hari ini. Seperti biasa, beragam informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Sejumlah wartawan lapangan kami juga sudah siap menyampaikan laporannya. Bersama saya Siska Mawaski, kita jelang live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Animo penjualan motor listrik di Malang, Jawa Timur sedang melonjak jelang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Toko retail motor listrik di Malang bahkan dapat menjual hingga 100 unit motor listrik dalam sebulan terakhir. Lonjakan tersebut tidak dipungkiri dari minat masyarakat yang mulai tinggi kepada motor dengan energi terbarukan. Untuk lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Surya Malang Erwin Wicaksono. Silakan Erwin dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih, Siska. Memang berdasarkan yang kami pantau di salah satu toko penjualan motor listrik di Kota Malang, dari di Mitra Electric Bike sedang terjadi kenaikan penjualan dari motor listrik tersebut. Hal ini disikapi dengan antusias oleh pebisnis motor listrik karena dengan adanya kabar kenaikan BBM ini turut membuat masyarakat berpersepsi untuk berpindah dari motor konvensional yang berbahan bakar minyak ke motor listrik. Hal tersebut terbukti dengan adanya data penjualan dari motor listrik di toko tersebut yang bisa mencapai 100 unit, 80-100 unit dalam waktu sebulan terakhir. Nah, tipe motor listrik yang saat ini sedang digandrungi warga, khususnya di warga di Kota Malang, yakni motor listrik jenis sepeda, yang bisa difungsikan sebagai sepeda ataupun dengan tenaga listrik begitu. Menurut store manager Mitra Electric Bike, Robi Irawan menerangkan bahwa jenis motor tersebut paling tinggi penjualannya untuk saat ini. Disusul pula dengan motor-motor listrik dengan model sepeda motor yang memiliki ketahanan baterai yang lebih lama daripada motor listrik sepeda karena jenis baterai yang berbeda. Nah, untuk harga motor listrik sendiri di Mitra Electric Bike dibanderol dengan harga 8 juta hingga 20 juta begitu. Dengan berbagai skema pembayaran seperti kredit maupun cash. Nah, dengan adanya kabar kenaikan harga BBM ini turut disikapi pula oleh pengusaha untuk semakin meningkatkan penjualan dengan semakin gencar melakukan promosi-promosi di masyarakat agar lebih mengenal motor listrik dan kemudian lebih dapat memudahkan masyarakat yang ingin beralih dari motor konvensional ke motor listrik. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Erwin Wicaksono atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Buntut isu kenaikan harga BBM subsidi pada hari ini, antrean kendaraan terjadi di SPBU yang ada di beberapa wilayah, termasuk di Kota Pekanbaru Riau pada Rabu malam. Antrean kendaraan terpantau mengular hingga pinggir jalan. Mereka rela mengantre demi bisa mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Terkait informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander. Silakan Alexander. Baik, terima kasih Siska. Bisa saya informasikan bahwa pada akhir Agustus 2022 atau pada hari Rabu kemarin, itu di Pekanbaru khususnya, ibu kota Provinsi Riau, terjadi jumlah konsumen masyarakat yang cukup ramai untuk antri di SPBU yang ada di Pekanbaru. Pantauan kita di sejumlah SPBU yang ada di Pekanbaru, itu cukup panjang antrian. Namun berbeda, pada siang harinya belum begitu ramai, namun pada malam harinya itu hampir di seluruh SPBU yang ada di Pekanbaru itu terjadi antrian yang cukup panjang, bahkan meluber sampai ke badan jalan. Dan kemudian Siska juga bisa kita informasikan cuaca pada Rabu malam kemarin juga sempat terjadi hujan yang cukup deras ya. Namun baik itu kendaraan roda 4 bahkan kendaraan roda 2, mereka tetap bertahan untuk bisa mengantri untuk mendapatkan harga BBM yang lebih murah tersebut, yang menurut mereka akan naik per tanggal 1 September 2022. Namun pada kenyataannya pada memasuki jam 00 tadi malam sampai tadi pagi kita pantau, itu ternyata harga yang ada di SPBU masih sama, yakni solar masih di harga 5.000
150, kemudian untuk Pertalite di harga 7.650. Dan pantauan kita di SPBU itu terpantau cukup sepi ya dari tadi pagi kita lihat. Dan kita juga sudah mengkonfirmasi ke pihak Pertamina, walaupun belum ada kenaikan harga untuk BBM subsidi, namun sejauh ini untuk pendaftaran My Pertamina itu meningkat cukup drastis. Bahkan untuk pendaftarannya itu di Provinsi Riau mencapai 38.000 yang dibagi untuk 28.000 Pertalite, kemudian yang 12.000-nya yang solar. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Alexander atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribunas, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah mobil pick-up diamankan oleh tim gabungan Opsnal Satreskrim dan Satuan Intelkam Polres PD Aceh pada Rabu 31 Agustus kemarin. Penangkapan itu dilakukan karena mobil tersebut mengangkut BBM subsidi jenis solar menggunakan tangki yang dimodifikasi. Petugas juga turut menangkap sopir pick-up dan juga menyita barang bukti. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Serambi News Muhammad Nazar. Silakan Nazar atas laporannya. Terima kasih Siska. Tribuners, selamat siang. Kami laporkan dari Kabupaten PD Aceh bahwa tim Satreskrim Polres PD bersama Satindelkam Polres PD menangkap satu pickup jenis L300 di SPBU Kecamatan Mutiara Timur pada Rabu 31 Agustus 2022. Penangkapan terhadap pickup tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pick-up yang antrian mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU tersebut yang dicurigai ada membawa jerigen dan tangki dimodifikasi, sehingga pihak polisi langsung menuju ke titik lokasi dan berhasil menghentikan pickup tersebut. Menurut Kasat Reskrim Polres PD, Ibtu Muhammad Rizal menyebutkan bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan warga karena saat ini terjadinya kelangkaan BBM jenis solar di sebagian SPBU di Kabupaten PD. Namun saat polisi menindaklanjuti laporan masyarakat, ternyata adanya pickup yang antrian dengan modus operandi mengisi bahan bakar untuk mobil. Ternyata saat diperiksa oleh polisi bahwa pickup tersebut mengisi untuk menjual BBM bersubsidi dengan cara modus operandinya antrian di SPBU. Saat ditangkap oleh pihak polisi, ternyata benar bahwa adanya jerigen di belakang pickup tersebut dan juga ditemukan tangki telah dimodifikasi. Polisi juga menangkap sopir berinisial N berumur 44 tahun, warga Kecamatan Tangsi, Kabupaten PD. Saat ini barang bukti bersama pelaku telah diamankan oleh pihak Polres PD. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres PD, Ibtu Muhammad Rizal menyebutkan bahwa adanya 8 jerigen yang ditemukan oleh polisi di belakang pickup tersebut dengan ukuran jerigen 35 liter, dan sehingga totalnya Tribunus
155 liter BBM jenis solar yang disita polisi dari pick up tersebut. BBM tersebut direncanakan akan dijual pelaku dengan harga 7.000 per liter. Tribunas, pihak polisi menjerat pelaku dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana terubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Karya. Demikian sikap. Baik, terima kasih Muhammad Nasar, jurnalis Serambi News atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Medan. Tribuners, masyarakat Kota Medan kini mulai beramai-ramai untuk mendaftarkan diri di aplikasi My Pertamina. Pada Rabu 31 Agustus terpantau terjadi antrean di beberapa SPBU yang ada di Kota Medan. Pendaftaran My Pertamina ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite dan solar tepat sasaran. Terlebih belakangan ini mencuat isu soal kenaikan BBM dalam waktu dekat. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kami, wartawan Tribun Medan, Angel Aginta Sembiring. Silakan Angel dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Ya, jadi masyarakat Kota Medan tampaknya memang mulai meramaikan dan juga untuk mendaftarkan kendaraan mereka di aplikasi My Pertamina. Nah, seperti pantauan Tribun Medan di SPBU Jalan Yosudarso Kota Medan, terlihat antrian yang cukup padat untuk mendaftarkan kendaraan mereka. Bahkan antrian itu sampai malam tadi, Tribuners. Nah, disampaikan oleh Sales Branch Manager Rayon 1 Medan, Mo Ali. Ia menyampaikan bahwa hitungan data yang terhimpun terakhir kali sebanyak 5.000 pemilik kendaraan Kota Medan sudah mendaftarkan kendaraan mereka di aplikasi My Pertamina. Nah, untuk Tribuners yang juga ingin mendaftarkan bisa di beberapa SPBU seperti SPBU di Yosudarso, Asrama Haji, Amplas, SM Raja, dan Singapura Station. Lalu itu, menurut data per 1 September 2022, per hari ini tercatat jumlah pendaftar My Pertamina sesumur itu sebanyak 28.258 orang. Dengan rincian 16.797 itu konsumen Pertalite dan 11.461 itu konsumen biosolar. Nah, angka ini merupakan cukup melonjak drastis apabila kita bandingkan selama 1 bulan di 27 Juli 2022, Tribun Medan menghimpun jumlah pendaftar hanya sebanyak 3.160 masyarakat di Sumut yang mendaftarkan. Mungkin itu saja laporan saya. Terima kasih, Siska. Baik, terima kasih Angel atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Sales Manager Rayon 1 Medan, Muhammad Ali Akbar. Dengan pasokan dan juga stok kita di wilayah Sumatera Utara ini hari seperti apa situasinya dan harganya Pak? Secara umum masih aman. Solar maupun Pertalite itu bertahan di atas 7 hari. Secara keseluruhan stok masih sangat aman. Oke, berapa pasokan yang harus disediakan di wilayah Sumatera Utara? Kita bicara Kota Medan ya. Kota Medan itu, Kota Medan sendiri itu sekitar untuk Pertalite itu sekitar KL per hari. Kalau untuk solar itu hanya sekitar 700 KL. Munculnya wacana ini kan kemungkinan ada perubahan perilaku terhadap masyarakat untuk konsumsi BBM. Untuk di wilayah Sumatera Utara, sudah ada peningkatan konsumsi BBM di wilayah Sumatera Utara? Peningkatan pasti ada ya, terutama di kegiatan peningkatan konsumsi tingkat. Dibandingkan juga antara bulan Januari dan bulan Agustus lumayan naik Kemudian Bang, boleh sampaikan bagaimana pengawasan kita nantinya di wilayah Sumatera Utara agar tidak terjadi penggalian akan subsidi BBM menjelang adanya isu ini? Ya, kita kalau bicara pengawasan kita sudah punya koordinasi aparat pengawasan kita juga akan kembalikan ke DKI kita juga maksimal bisa melayani jamaah yang sendiri dengan
bisa antisipasi kalau misalkan ada antrian atau kemacetan. Ke Kalimantan Timur, Tribuners, Polres Pasar melakukan pengawalan terhadap truk tangki pengangkut BBM subsidi. Pengawalan dilakukan pada Selasa 30 Agustus malam, mulai dari perbatasan Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU ke KM 01 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar. Kasat Lantas Polres Pasar AKP Hari Purnomo menjelaskan, pengawalan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tersebut tepat sasaran. Wartawan Tribun Kaltim Syaifullah Ibrahim akan melaporkan informasi ini kepada Anda. Silakan Ibrahim. Ya, terima kasih rekan Siska. Seperti yang kita ketahui, Kepala Satlantas Polres Pasar telah menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pengawalan terhadap BBM bersubsidi. Seperti halnya yang telah dilakukan pada 30 Agustus 2022 kemarin. Pengawalan sekaligus pengamanan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pasar itu bertujuan untuk agar BBM bersubsidi itu bisa sampai dengan selamat dalam keadaan aman dan tepat sasaran. Dijelaskan terdapat 3 unit truk tangki dari kota Balikpapan yang dikawal menuju Kabupaten Pasar dengan isian sebanyak 40.000 liter pertalite. Pengawalan juga dilakukan dalam mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi. Selama pengawalan berjalan dengan baik, situasi arus lalu lintas dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Ya, sekian rekan Siska. Baik, terima kasih Syaifullah Ibrahim atas laporannya. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wacana penyesuaian harga BBM subsidi belakangan ini tengah menguat seiring meningkatnya beban APBN. Terkait kenaikan harga ini, pemerintah mulai menyalurkan sejumlah bantuan yang merupakan pengalihan subsidi BBM. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pun bersiap menyalurkan bantuan yang menggunakan APBD. Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan hingga kini pihaknya belum dapat petunjuk teknis atau juknis terkait hal ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi. Ya, Georgie, silakan dengan laporannya. Ya, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi. Silakan Georgie dengan laporannya. Selamat siang. Benar Tribuners mengenai wacana penyesuaian harga BBM Pemkab Bulungan
akan upayakan harga disesuaikan dan suplai bisa terpenuhi. Di sini pemerintah berencana akan menyesuaikan harga BBM subsidi seiring meningkatnya beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah terkait wacana tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan Sarwani menilai keputusan pemerintah bahwasannya saat ini penyesuaian harga dilakukan dengan beban APBN yang semakin meningkat. Seiring dengan rencana tersebut, ada beberapa formulasi yang sudah disiapkan pemerintah melalui Kemensos atau Kementerian Sosial, yang disebutkan Bapak Bupati bahwasannya pemerintah akan menyalurkan dana bantuan sosial atau bantuan sebesar 24,17 triliun untuk masyarakat di tengah harga pangan yang melonjak. Kemudian ada wacana harga kenaikan BBM subsidi. Dalam hal ini juga Bapak Sarwani melihat kebijakan dari Presiden Republik Indonesia juga Bapak Jokowi sudah menginstruksikan beberapa waktu lalu kepada setiap pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran APBD, yang dimana hal ini juga melihat dulu di mana kondisi di daerah tertentunya harus menerima petunjuk teknis atau juga terkait hal tersebut. Namun Bapak Bupati menyampaikan informasi itu akan disampaikan sampai ada keputusan tepat yang dimana juknis terkait selama pengalokasian anggaran tersebut. Dengan adanya wacana penyelesaian ini, Sarwani berharap Pertamina juga diminta untuk tetap memastikan suplai di daerah Kabupaten Bulungan. Bahwasannya sampai saat ini antrean BBM di SPBU di Kabupaten Bulungan seperti di Jalan Sengkawit, kemudian di Jalan Tatam itu masih murai panjang yang didominasi oleh truk dan juga mobil kendaraan serta kendaraan roda 2. Dan pihak Sarwani juga menginginkan Pertamina suplai yang sampai saat ini jangan terbatas untuk BBM subsidi solar maupun Pertalite, karena juga nantinya apabila itu tersendat ataupun terbatas suplai BBM solar dan juga Pertalite, tentunya akan berdampak pada sektor lain. Kemudian juga pada sisi pengawasan pasti akan tetap menjadi atensi pemerintah apabila penyuplaian BBM itu bisa tetap berjalan kondusif. Dan pihaknya juga tidak ingin adanya oknum yang melakukan penimbunan BBM subsidi baik solar maupun Pertalite, dan dia meminta kepada stakeholder terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut apabila benar nanti ada wacana kenaikan harga BBM solar maupun Pertalite di Kabupaten Bulungan. Pendapat juga dari Wakil Ketua DPRD Bulungan, Haji Hamka, mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi sebelum penyesuaian harga dilakukan. Dan diketahui mungkin menurut Bapak Haji Hamka, harga-harga BBM yang sudah naik, baik solar maupun Pertalite, itu ada di beberapa daerah lainnya di luar Pulau Kalimantan, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan di mana juga di Indonesia bagian timur. Dan pihaknya juga berbagai pertimbangan juga diharapkan bisa berjalan dengan kondusif untuk memutuskan penyesuaian harga ini. Karena salah satu poin penting dari DPRD Bulungan mempertimbangkan ya ini masih ada yang masyarakat menengah ke atas menikmati BBM subsidi ini yang tidak diinginkan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Bulungan Haji Hamka, supaya sosialisasi dan pelayanan ke depan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM itu bisa tetap terpenuhi. Dan juga langkah antisipasi yang harus dilakukan yaitu potensi harga-harga komoditas lainnya yang dimana saat ini sedang ramai seperti bahan pokok telur, cabai yang ada di Kabupaten di Bulungan. Jadi dimintanya pemerintah kabupaten maupun instansi terkait, terutama di Pertamina ini, lebih menjaga kondisivitas tetap stabil, yaitu terutama harga BBM bisa stabil. Demikian Siska yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Georgie atas laporannya. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya.
Lantaran kesulitan memenuhi kebutuhan BBM di daerah pelosok desa wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, para pemilik kendaraan rela antre berjam-jam di SPBU Beracung, Kecamatan Talang Ubi, demi mendapatkan pasokan bahan bakar bersubsidi. Hal ini dibuktikan dengan mengeluarnya antrean kendaraan hingga ke jalan poros yang membuat arus lalu lintas menyempit. Akibat dari kendaraan roda 2 ataupun roda keempat antre BBM, baik jenis solar ataupun pertalite di SPBU Mini Bilangan Beracung serta SPBU Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi. Wartawan Tribun Sumsel, Rigen, akan menyampaikan laporannya untuk Anda terkait hal ini. Silakan Rigen. Baik, terima kasih rekan Siska. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi, baik jenis solar maupun pertalite ini jauh sebelum adanya isu kenaikan harga BBM. Diperkirakan sejak 2 atau 3 pekan terakhir, di mana warga yang notabene beraktivitas menggunakan kendaraan roda 4 itu rela mengisi BBM di luar daerah Kabupaten Pali atau di kabupaten tetangga, baik di Probomuli maupun kota Probomuli maksud kami, atau Kabupaten Morenim, karena aktivitas pada siang hari BBM bersubsidi itu sudah habis untuk warga yang berada di pelosok daerah terpencil, daerah seperti daerah perbatasan antar kabupaten yang rela antri sejak subuh hari, sehingga warga dengan ini mengaku miris, di mana notabene Kabupaten Pali wilayah penghasil migas di Sumsel, itu terjadi kelangkaan. Nah, menyikapi hal ini, dari pemerintah Kabupaten Pali sendiri dengan OPD terkait dan instansi TNI Polri membentuk tim membagi tugas, di mana akibat daripada itu antrian BBM ini juga sudah mengakibatkan seorang pengendara motor tewas akibat menabrak bak mobil truk pada Jumat 19 Agustus atau 2 pekan lalu, yang mengantri BBM pada malam hari, sehingga hujan sehingga memang mengganggu penerangan. Nah, untuk itu Sekda perwakilan pemerintah mengkaji apakah ada investor untuk menambah SPBU, karena khususnya di wilayah Kecamatan Talang Ubi itu ada 2 SPBU dan 3 PMS yang berada di kecamatan sebelahnya. Nah, kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali juga sudah melakukan peninjauan di sejumlah SPBU untuk melakukan tera timbangan, di mana ditemukan 1 SPBU yang tera timbangannya berselisih, yakni di bilangan SPBU Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi. Sedangkan dari pihak Polres Pali sendiri juga sudah melakukan sidak ke sejumlah SPBU, di mana ditakutkan kelangkaan solar dan pertalite ini tidak didistribusikan sebagaimana mestinya. Demikian rekan Siska kami. Baik, terima kasih Rigen atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Sekda Pali Kartika Yanti. Berikut tayangannya untuk Anda. Apakah akan difasilitasi kalau misalnya ada investor untuk membangun SPBU lagi di Pali itu seperti itu? Untuk membangun SPBU baru. Silakan saja, sepanjang itu biasanya kalau tahu saya, dulu kebenaran kami pernah jadi pengacara Pertamina itu akan melalui kajiannya dari mana? Dari mahasiswa, biasanya ITB yang digunakan, tapi lihat radius ya, jarak. Ya misalnya nanti memungkinkan kalau saya lihat Kabupaten Pali semakin maju, jadi masyarakatnya itu ekonomi. Dari pemerintah ya, dengan ini sebagai sekda, saya juga merasakan prihatin. Saya pribadi pun sulit untuk mendapatkan BBM itu sendiri. Jadi makanya kita kadang-kadang misinya tuh di luar dari Pali kan, harus antri seperti apa. Tapi mungkin saya lihat di situ kadang-kadang dari subuh juga orang mobil itu sudah antri di pom bensin seperti itu. Saya tidak tahu, nanti kita juga mungkin insya Allah minggu depan itu kita akan sama Kabupaten Pali. Tapi hampir seluruh di Palembang juga seperti itu. Kita ke Probomuli juga seperti itu.
mengingat kita penghasil migas. 9 daerah penghasil migas itu mengalami semua. Kemarin kita rapat di Tangerang itu juga sama. Di se-Indonesia? Untuk wilayah Sumatera. Sumatera. 10. Iya, iya. Itu kan salah satunya Mubah, Banjarmasin, Prabu Muli, Pali, Muara Enim, Lahat. Itu daerah penghasil. Tribuners, kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Seorang pria dilaporkan hilang dan tenggelam di Bendungan Napun GT, Kabupaten Sika, NTT pada Selasa 30 Agustus. Proses pencarian oleh petugas penyelamat pun langsung dilakukan setelah pihak keluarga melapor. Untuk mengetahui situasi terkini, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Flores, Christine Adal. Christine, silakan dengan laporannya. Baik rekan Siska, dapat kami laporkan dari Maumere, Kabupaten Sika, bahwa pada Selasa 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20 malam telah diduga hilang seorang warga desa Ilmedo yaitu Gervasius Gedo yang diduga hilang dan tenggelam di area genangan bendungan Napun GT yang berada di Kabupaten Sika. Nah, lokasi ini sendiri berada di Dusun Lelabura, Desa Ilmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Nah, informasi yang sebelumnya kami himpun dari Kapolres Sika melalui Kasih Humas AKP Margono menyebutkan korban hingga pada tanggal 30 Agustus belum ditemukan hingga tanggal 31 Agustus. Nah, korban ini dilakukan pencarian bersama tim gabungan dari Basarnas, warga setempat, kemudian Babinsa, dan juga Kapolsek setempat. Nah, upaya pencarian ini dilakukan semenjak dari tanggal 30 malam hingga tanggal 31 Agustus 2022, namun belum ditemukan korban. Nah, korban sendiri menurut tim Basarnas sudah ditemukan pada tanggal 31 karena kondisi air di bawah genangan bendungan Napun GT ini sangat buruk karena jarak pandang mereka sangat nol, jadi sulit untuk menemukan korban. Nah, hingga pada hari ini diberitakan juga bahwa korban sudah ditemukan di bendungan tersebut di area genangan air bendungan Napun GT oleh tim Basarnas dan juga para warga setempat yang ikut melakukan pencarian terhadap korban. Nah, korban ditemukan dalam keadaan terapung dan tim Basarnas sudah mengevakuasi korban dari area genangan dan dibawa ke darat dan sudah disimpan di kantong jenazah dan dibawa ke rumah korban untuk disemayamkan. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Christine atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jawa Timur. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di Masjid Nur Rahmat, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik, Jawa Timur, pada Rabu 31 Agustus. Setidaknya 2 unit sepeda motor milik pengurus masjid dibawa kabur oleh pencuri. Peristiwa terjadi saat kedua korban tengah melaksanakan sholat subuh. Terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim, Willy Abraham. Silakan Willy. Ya, terima kasih Rizka. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Gresik. Kali ini aksi itu terjadi di Masjid Ar-Rahmah yang ada di Desa Duduk Sampean, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terekam kamera CCTV masjid saat jamaah melaksanakan ibadah salat subuh. Nah, kejadian ini menimpa 2 kendaraan sepeda motor milik jamaah. Saat kejadian, saat sholat jamaah itu berlangsung, ada 2 pria yang masuk ke dalam area parkir masjid atau halaman masjid. Salah satu pelakunya mengenakan sarung, baju koko, dan juga sorban, seolah-olah seperti orang yang hendak melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu beraksi mengincar sepeda motor Vario, namun gagal karena tidak bisa membobol kontak kendaraan tersebut, sehingga mengalihkan sepeda motor curian ke sepeda motor Evo dan sepeda motor Honda Supra. Kedua pelaku tersebut berhasil membawa 2 sepeda motor, lalu jamaah atau korban saat hendak pulang atau turun dari masjid, yang atas nama Sumitro melihat sepeda motor Evo-nya tidak ada, kemudian dia melapor ke salah satu jamaah yang pertama Badrudin. Badrudin sendiri pengendara sepeda motor Supra juga mengalami hal yang sama, 2 sepeda motor amblas. Lalu kedua korban ini mengecek langsung CCTV dan melihat ada 2
pelaku yang beraksi melakukan aksi pencurian. Tak lama kemudian mereka melaporkan pencurian ini ke Polsek Duduk Sampean. Nah, kerugian yang dialami korban sekitar 3 juta dan laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Demikian Siska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih Willy atas laporannya dari Gresik, Jawa Timur. Tribunas kita beralih ke Jambi. Meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli lalu menarik simpati dari masyarakat hingga kini. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengungkapkan ada pihak yang mengusulkan agar nama sang anak diabadikan menjadi nama jalan yang ada di dekat lokasi pemakaman. Samuel juga mengaku dirinya sudah melihat surat permohonan kepada pihak desa terkait. Informasi lengkap terkait usulan nama jalan Brigadir Yosua ini akan disampaikan oleh wartawan lapangan Tribun Jambi, Danang Noprianto. Danang, silakan laporannya. Ya, terima kasih, Siska. Nama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat diusulkan oleh kerabat ataupun organisasi PBB untuk diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, sudah ditunjukkan surat permohonan tersebut beberapa waktu lalu, namun Samuel memberikan koreksi terhadap nama yang akan diabadikan. Yang semulanya diberikan nama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat agar ditambahkan gelar Sarjana Hukum atau SH menjadi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat SH di nama jalan tersebut. Karena Brigadir Yosua telah resmi menyandang gelar tersebut beberapa waktu lalu. Surat permohonan tersebut akan diajukan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Nantinya jalan yang akan diusulkan dan diabadikan nama Brigadir Yosua tersebut berada di simpang arah masuk ke pemakaman Brigadir Yosua. Sementara itu ditambahkan Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir Yosua, mengatakan bahwa sebelumnya saat masih melakukan jaga malam menunggu proses autopsi saat itu, nama jalan simpang Brigadir J sudah muncul. Waktu itu saat ada yang bertanya lokasi jaga malam, sering ditanya dirinya berada di lokasi mana, maka disebut berada di simpang Brigadir J. Saat ini simpang arah ke makam tersebut dinamakan Simpang Yanto, namun nama tersebut bukan merupakan nama resmi yang digunakan karena beberapa hal orang mendirikan rumah, pertama kali orang mendirikan rumah tersebut bernama Yanto. Namun semenjak adanya kasus Brigadir Yosua dimakamkan di dekat simpang tersebut, sering dibilang atau disebut sebagai Simpang Brigadir J. Sehingga saat ini diusulkan nama tersebut agar dapat diresmikan menjadi Simpang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun keluarga saat ini ataupun dari organisasi PBB masih belum mendapatkan informasi apakah surat tersebut sudah sampai ke Kepala Desa. Namun dari keluarga sendiri juga sudah menyepakati apapun usulan tersebut juga sudah diterima oleh keluarga dan juga keluarga menyetujui, hanya menunggu tinggal persetujuan dari pihak desa apakah menyetujui usulan tersebut. Begitu, rekan Siska. Baik, terima kasih Danang Noprianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribunas kita beralih ke Sulawesi Selatan. Pergeseran jembatan rel kereta api seberat 326 ton yang menghubungkan rel kereta dari arah Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan berhasil dilaksanakan. Dilakukan proses penutupan jalan yang melibatkan petugas gabungan dari Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri pada Rabu 31 Agustus malam hingga Kamis 1 September dini hari. Proses penggeseran dilakukan para pekerja dengan menggunakan 2 pasang hidrolik launcher dengan kekuatan beban masing-masing 250 ton. Informasi lengkap terkait kegiatan penggeseran jembatan rel kereta api ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Nurul, silakan laporannya. Halo, selamat siang Tribuners. Baik Tribuners, pergeseran jembatan rel kereta api Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini berhasil dilakukan. Penggeseran ini Tribuners berlangsung selama kurang lebih 5 jam dari pukul 11 malam, Rabu malam dan berakhir sekitar pukul 4 Kamis tadi Tribuners. Nah, sekedar diketahui bahwa jembatan ini Tribuners beratnya sekitar 326 ton dan ini untuk penggeserannya itu digunakan 2 alat hidrolik launcher yang ini setiap gerakannya mendorong sekitar 90 cm. Jadi diperkirakannya itu selesai sekitar
3,5 jam Tribuners, namun untuk berjaga-jaga jalanan ditutup sekitar 5 jam Tribuners. Nah, untuk kendaraannya sendiri, ini untuk kendaraan seperti truk itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk melintas sama sekali Tribuners, dan untuk kendaraan roda 4 ini disiapkan jalur alternatif melalui Bontorea. Sementara untuk kendaraan yang urgen seperti ambulans dan juga roda 2 ini masih diperkenankan untuk melintasi di escape road, di mana escape road ini bisa melintas di bawah jembatan rel kereta tersebut, Tribuners. Nah, Tribuners, sekedar diketahui, malam tadi penjagaannya cukup ketat sekali, di mana memang sama sekali truk tidak bisa melintas di bawah jembatan, dan ini ditakutkan bisa mengganggu pengerjaan, seperti itu, Tribuners. Kemudian pemasangan jembatan ini, sebenarnya penyempitan jalan di area tersebut memang sudah beberapa hari yang lalu ini sudah terjadi, Tribuners, karena memang pengerjaan untuk jembatannya sendiri ini cukup memakan waktu yang lama, namun ditutup total untuk pergeserannya, Tribuners, untuk menyambung rel dari arah Makassar dan rel dari arah Maros dan juga rel dari arah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tribuners. Nah, ini Tribuners, ini jembatan rel kereta api ini melengkapi proyek kereta api ini sekitar 90%. Jadi totalnya setelah disambungkan antara rel dari arah Kabupaten Maros dan Pangkep, ini total pengerjaan dari kereta apinya adalah 95% dan dipastikan bisa digunakan pada Oktober mendatang, Tribuners. Dan untuk pengoperasian perdana nanti rencananya akan rel kereta api ini akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu, Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporannya. Tribuners, untuk melengkapi informasi ini kami akan menampilkan wawancara dengan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Aman Agapa. Baik, selamat malam ya kawan-kawan media. Alhamdulillah hari ini kami sedang dalam proses pergeseran jembatan. Jadi jembatannya digeser sepanjang kurang lebih 40 meter, sedangkan jembatannya sendiri itu panjangnya 63 meter dengan berat total 326 ton. Nah, seperti yang kita lihat di belakang, saat ini sedang dalam proses menggeser jembatan. Jadi pergeseran jembatan ini sendiri itu menggunakan hydraulic launcher, ada 2 buah, masing-masing dengan kekuatan 250 ton. Sedangkan geseran jembatan ini, setiap dorongan itu kurang lebih 90 cm. Nah, kita berhitung saat ini sudah bergeser, hitung-hitungan kami dengan jarak 40 meter, maka waktu efektifnya kurang lebih 3,5 jam. Nah, mudah-mudahan kita bisa lakukan percepatan sehingga waktu geseran bisa lebih cepat lagi dan masyarakat yang menuju ke arah Makassar maupun yang ke arah Parepare akan terbuka jalurnya. Nah, saat ini seperti kita lihat hanya kendaraan kecil saja yang bisa melewati, tapi kendaraan besar, mohon maaf, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kendaraan besar ditahan dulu untuk tidak melewati jalur poros yang ada untuk melewati jembatan. Silakan kalau ada yang Pak, ini apa bedanya jembatan beton ini, jembatan baja ini dengan jembatan yang beton sebelumnya, Pak? Apa lebih cepatkah dia jarak tempuh dan sebagainya? Oh, begini. Kalau untuk desain, pemilihan desain ini memang berdasarkan hasil koordinasi. Tribuners, kita beralih ke Jawa Tengah. Sebuah bus PO Haryanto menabrak sepeda motor di Jalan Ngawi Sragen, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light Poldaplang, Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 30 Agustus. Diduga sopir bus kurang memperhatikan saat lampu merah menyala dan tetap melanjutkan kendaraannya dari arah timur menuju barat. Padahal di saat yang bersamaan, lampu lalu lintas dari arah selatan menuju utara tengah menyala hijau. Naas pengendara sepeda motor dari arah selatan tertabrak bus yang dikemudikan oleh Azi Susanto. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari. Septi, silakan dengan laporannya.
Ya, baik, terima kasih Siska. Selamat siang Tribuners. Benar, pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 kemarin telah terjadi kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Sragen Ngawi, tepatnya di Dusun Padaplang, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, di mana kecelakaan tersebut melibatkan satu unit bus PO Haryanto dengan satu unit sepeda motor jenis C70. Bus tersebut diketahui bernomor polisi B7114 VGA dan sepeda motor diketahui bernomor polisi AD 64617NS, di mana bus tersebut dikemudikan oleh Aziz Susanto berusia 38 tahun, warga Dukuh Kolutan, Desa Karangwaru, Kecamatan Plupo, Kabupaten Sragen. Selanjutnya, sepeda motor dikendarai oleh Sugiman berusia 68 tahun, warga Desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Di mana kecelakaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau sudah malam hari, yang diawali dari bus melaju dari arah timur menuju ke barat atau dari arah Ngawi menuju ke Solo. Kemudian dari arah utara menuju ke selatan melaju sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh kakek Sugiman. Pada saat kejadian, bus tersebut diketahui berada di traffic light Padaplang yang ada di situ, lampu merah di situ, dan lampu merah sudah menyala merah, namun karena bus tersebut tidak dapat menguasai laju kendaraannya hingga menerabas lampu merah tersebut. Kemudian dari arah yang berlainan, kakek Sugiman melaju dan tertabrak bus tersebut karena jarak sudah terlalu dekat. Kemudian kakek Sugiman mengalami luka di bagian kepala samping kiri bengkak, lutut kiri lecet, lutut kanan lecet, dan punggung tangan kiri lecet. Sebelumnya kakek Sugiman dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di RSUD Suhadi Prijonegoro Sragen. Namun naas pada sekitar pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, kakek Sugiman dilaporkan meninggal dunia dan kemudian dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Dan bagi Tribuners yang melewati jalan Solo Sragen, maksud saya Solo Sragen Ngawi yang berada di Kecamatan Sambung Macan, khususnya untuk lebih berhati-hati dikarenakan kondisi jalan memang penerangan jalan memang gelap dan pada saat malam hari, dan juga jalanan termasuk licin, sehingga bagi Tribuners yang melewati jalur tersebut saat hendak menuju Ngawi maupun menuju Solo diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi, dan apabila mengantuk tetap beristirahat di tempat-tempat yang sudah ada. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Septiana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke NTT. Sebanyak 13 orang pemain judi online diamankan oleh Direskrim Sus Polda NTT. Polisi kemudian menetapkan 7 diantaranya sebagai tersangka. Para pelaku diamankan dalam kurun waktu 2 hari, yakni 29 hingga 30 Agustus 2022. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Poskopang Mutiara Malahere yang akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Mutiara. Dari Kupang kami melaporkan kepolisian daerah NTT lanjut. Tribuners dari Kupang kami melaporkan bahwa tim Cyber Polda NTT melakukan patroli cyber terhadap permainan judi online, dan ditemukan ada 13 orang pemain judi online dan 7 diantaranya sudah ditetapkan sebagai pelaku perjudian online. Itu jenis perjudiannya slot dan roulette di situs yang berinisial KD. Para tersangka
bertaruh modal melakukan deposit mulai dari puluhan juta sampai ada juga yang hingga ratusan ribu. Dengan tersangkanya itu dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari ada ojek online serta pekerjaan swasta. Dan saat para tersangka sementara dalam proses penanganan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan dari para tersangka diamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel, SIM card, ATM, dan buku rekening milik para tersangka serta bukti yang melakukan transaksi deposit maupun withdraw terhadap hasil perjudian online. Dari atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto Undang-Undang KUHP pasal 303 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Terhadap hal ini, Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto menegaskan bahwa segala bentuk perjudian online, perjudian maupun baik online maupun konvensional harus ditindak tegas dan masyarakat jangan berjudi karena judi tidak menjadikan kaya, tapi merugikan diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Mutiara atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto. Berikut pernyataannya untuk Anda. Ditreskrim Sus Polda NTT melakukan penindakan secara tegas terhadap 13 orang tersangka yang diamankan dan telah disita beberapa barang bukti tadi dari tersangka yang berasal dari berbagai wilayah di wilayah hukum Polda NTT. Ini diawali adanya tim patroli siber Direktorat Reskrim Sus Polda NTT yang melakukan penelusuran situs judi online di wilayah hukum Polda NTT dengan nama situsnya adalah inisialnya adalah KADI. Nah, dari hasil penelusuran tersebut kemudian didapatkan hasil beberapa identitas yang diduga sebagai bandar judi online, yaitu atas nama BSY, statusnya masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terindikasi bahwa transaksi atau perputaran uang dari bandar judi online diperkirakan lebih dari 12 miliar rupiah dalam kurun waktu setiap bulannya. Beralih ke kabar lainnya, Tribuners, hari ke-6 pencarian korban KM Teman Niaga di Selat Makassar, nelayan menemukan satu jasad yang mengapung. Penemuan jasad tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim SAR setempat dan dibawa menggunakan sirider TNI AL. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haji Andi Abdurrahman Nur Tanah Bumbu untuk diidentifikasi. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Banjarmasin Posman Hidayat. Silakan dengan laporannya. Baik, rekan Siska. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak 22 Agustus lalu, KM Teman Niaga mengalami kecelakaan air, dalam hal ini tenggelam di Selat Makassar, dan baru ditemukan pada 25 Agustus saat KM Dharma Peri 3 melintas dari Parepare menuju Batu Licin. Kabarnya setelah ditemukannya 4 orang yang berhasil selamat mengapung di tengah laut, akhirnya tim SAR mulai turun ke lapangan untuk melakukan pencarian. Terhitung 26 Agustus, pencarian tim SAR gabungan dilakukan ke laut Selat Makassar, dan tepat pada Rabu kemarin itu ditemukan satu jenazah yang diduga adalah salah satu korban Teman Niaga ini, dan setelah diidentifikasi ternyata memang benar salah satu korban yang jumlahnya 11 orang dan baru ditemukan 1 orang. Namun perkembangan hari ini dapat kami laporkan saat ini tim SAR di perairan Kota Baru, Kalimantan Selatan kembali menemukan satu
korban lagi. Dan saat ini pencarian masih dilanjutkan karena jarak dari daratan itu atau ke posko cukup jauh, perlu beberapa jam untuk sampai ke darat lagi, sehingga proses pencarian masih dilanjutkan di perairan. Dan informasinya hari ke-7 ini akan kembali merapatkan tim SAR gabungan ini untuk melanjutkan, apakah dilanjutkan atau stop. Dan informasi kemarin itu satu korban jenazah yang dibawa itu ditemukan pertama kali oleh nelayan. Kemudian nelayan ini menginformasikan terhadap LCT yang lewat, kemudian pihak LCT melaporkan ke KRI Tongkol yang saat itu kebetulan kebetulan juga melakukan pencarian. Dan sekedar diketahui ada 5 kapal yang dikerahkan, termasuk 2 KRI milik TNI AL, terus kapal Basarnas, kapal KSOP, Bakamla yang melakukan pencarian. Dan saat ini tadi informasinya siang tadi sekitar pukul 11 kembali ditemukan satu korban lagi. Namun belum diketahui apakah itu termasuk korban KM teman niaga ini atau di luar teman niaga ini. Informasinya masih melakukan pencarian dan masih menunggu informasi dari tim SAR gabungan terkait informasi penemuan atau pencarian lanjutan. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan, rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Man Hidayat. Kami tunggu informasi selanjutnya. Ya, Tribudas, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, ke Bangka Belitung, ditangkap polisi karena nekat memperkosa tetangganya sendiri yang merupakan ibu rumah tangga. Pelaku memanfaatkan situasi lengang di rumah korban pada Senin 29 Agustus lalu, sekira pukul 5 pagi. Korban kemudian langsung melaporkan kejadian naas yang ia alami ke suaminya dan membuat laporan ke polisi. Terkait informasi ini, jurnalis Bangka Pos Arya Bima Mahendra akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2020 lalu telah terjadi peristiwa tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual yang menimpa salah seorang ibu rumah tangga berinisial E berumur 48 tahun yang berada di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa memilukan itu dialami oleh korban berinisial E saat dirinya sedang pagi-pagi mempersiapkan kebutuhan untuk suaminya pergi berangkat kerja. Nah, ketika suami korban sudah berangkat kerja, tiba-tiba saja tetangganya yang bernama Encup berumur 44 tahun masuk ke dalam rumah korban dan kemudian mengajak korban untuk pergi ke dalam kamar dan melayani nafsu bejana. Pada kesempatan tersebut diketahui bahwa pelaku atas nama Encup ini sempat menarik tangan korban dan memaksanya untuk pergi ke kamar. Namun korban diketahui sempat memberontak dan menolak dan kemudian melepaskan genggaman tangan tersebut. Namun untuk kedua kalinya pelaku kembali memaksa korban dan mengancam korban untuk masuk ke kamar, dan ketika itulah korban dipaksa ataupun diancam untuk melayani pelaku untuk berhubungan badan dengan dirinya. Dan diketahui juga bahwa pelaku dan korban ini adalah pendatang yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang memang sudah bertetangga cukup lama. Diketahui setelah peristiwa memilukan tersebut, korban pun langsung melaporkan kejadian itu kepada sang suami setelah pulang kerja, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 sang suami pun langsung membuat laporan di SPKT Polsek Koba. Setelah mendapat laporan tersebut, Kapolsek Koba itu Rizky Adiansa langsung menurunkan tim untuk mencari pelaku yang memang tidak jauh berada di lokasi kejadian, tepatnya di Desa Penyak. Setelah itu pelaku pun berhasil diringkus dengan bantuan warga setempat, dan untuk menghindari amukan warga, pelaku pun langsung diamankan ke Polsek Koba dan dilakukan penyidikan awal. Setelah itu perkara terhadap pelaku tersebut pun langsung dilimpahkan ke Satreskrim Polres Bangka Tengah, dan usai dilakukan penyelidikan yang dilakukan pada hari kemarin diketahui bahwa pelaku ini mengaku dirinya kala itu sedang stres karena kebingungan, tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang,
dan kala itu melihat tetangganya ini dan membuat dirinya bernafsu ya ataupun ingin melancarkan nafsu bejatnya tersebut. Akibatnya, atas kejadian tersebut, pelaku patut diduga telah melanggar pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual atau pasal 285 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Rekan Siska kembali ke studio. Baik, terima kasih Arya Bima Mahendra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Orang tua finalis Dangdut Akademi 5 Valen Akbar menemui Bupati Pamekasan Badrut Tamam pada Selasa 30 Agustus. Keduanya meminta dukungan pada Badrut setelah Valen berhasil lolos ke babak selanjutnya. Diketahui remaja berusia 15 tahun itu mendapat 3 yes dari 3 dewan juri saat babak audisi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Madura, Kuswanto Ferdian. Silakan Kuswanto dengan laporannya. Baik, selamat siang rekan Siska, selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Orang tua Valen Akbar yang merupakan salah satu peserta audisi di Akademi 5 menemui Bupati Pamekasan untuk meminta dukungan agar anaknya bisa sukses mengikuti audisi di DA5 yang saat ini sedang berlangsung. Valen merupakan penyanyi dangdut asal Pamekasan yang usianya masih muda dan juga dikenal sebagai penyanyi cilik yang memiliki suara merdu dan juga bakat memiliki kepiawaian dalam bermain keyboard. Pada saat audisi, Valen mendapatkan 3 yes dari 3 dewan juri yang meliputi King Nasar, Dewi Persik, dan juga Janeta Janet. Saat audisi tersebut, Valen Akbar diajak langsung berduet dan bernyanyi dengan King Nasar karena penasaran dengan kepiawaiannya saat bernyanyi dan juga bermain keyboard. Saat ini, Bupati Pamekasan juga sedang menjanjikan akan memberikan dukungan penuh terhadap Valen Akbar karena sudah mengharumkan nama baik Pamekasan yang sudah lolos di audisi di Akademi 5 Indosiar yang saat ini juga sedang berlangsung. Selain itu, Bupati Badrut Tamam juga menjanjikan Valen nantinya akan ditampilkan pada saat malam puncak Hari Jadi Kabupaten Pamekasan yang akan diundang langsung oleh Bupati Pamekasan sebagai tamu kehormatan yang akan bernyanyi di depan hadapan Gubernur Jatim dan juga para tamu undangan yang nantinya akan hadir pada acara Hari Jadi Kabupaten Pamekasan. Nah, saat ini Valen Akbar sedang mengikuti audisi masuk dalam 30 besar di Akademi 5 Indosiar. Begitu rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kuswanto atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Berikut laporannya untuk Anda. Doa seluruh elemen masyarakat di Pamekasan mesti akan terus mengalir untuk sukses Valen. Orang tua Valen, guru-guru Valen di MAN 1 Pamekasan, teman-teman Valen di MAN 1 Pamekasan juga akan mesti mendoakan, mendukung sukses Valen menjadi artis muda dari Pamekasan dan Madura. Sebuah pabrik pengolahan kopra kelapa milik warga di Dusun Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerek, Pangandaran, Jawa Barat, hangus terbakar pada Rabu 31 Agustus petang. Diduga api berasal dari penggarangan kelapa. Untuk memadamkan api, sejumlah petugas damkar pun dikerahkan ke lokasi. Butuh waktu 1 jam untuk menjinakkan si jago merah. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Jabar, Patna. Patna, silakan dengan laporannya. Siap Siska, benar yang dikatakan Siska Tribuners bahwa kejadian kebakaran yang melahap pengolahan pabrik kelapa ya di wilayah Dusun Madasari RT 42 RW 14 Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran itu terjadi pada hari Rabu kemarin sore ya sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan hal tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Damkar Kabupaten Pangandaran yang mana dalam waktu 60 menit mereka sudah langsung bisa memadamkan api tersebut. Dalam kejadian tersebut, Tribuners perlu diketahui tidak ada korban jiwa, namun pemilik pabrik tersebut yang mengalami kerugian sekitar 120 juta rupiah. Dan selain itu Tribuners, pihak Damkar Kabupaten Pangandaran selanjutnya melakukan pendinginan dan asesmen di lokasi tersebut. Dan hingga
kini menurut informasi yang diterima Tribunnews untuk puing-puing serta atas kejadian tersebut ya pihak pemilik dari kopra tersebut ya sedang melakukan pembersihan puing-puing yang berada di lokasi sekitar kebakaran tersebut. Mungkin seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Patna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribunnews kita beralih ke informasi selanjutnya. Korban kecelakaan truk kontainer di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 Kota Bekasi pada Rabu 31 Agustus kemarin kini bertambah 3 orang, sehingga total mencapai 33 orang. Diketahui sebanyak 11 korban meninggal dunia, 7 diantaranya adalah murid SD, 1 anak-anak dan sisanya orang dewasa. Seluruh korban luka saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Ananda Bekasi dan RSUD Kota Bekasi. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait kecelakaan ini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Batiar. Silakan Yusuf dengan laporannya. Selamat siang, Siska dan juga Tribuners. Saat ini saya tetap di Kota Baru 2 dan 3, Jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tempat di mana kecelakaan maut truk trailer yang menabrak sejumlah warga dan pengendara di jalan tersebut pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 kemarin. Adapun dari data terbaru yang saya dapat ataupun bisa terdapat, jumlah korban secara keseluruhan sebanyak 33 orang. Dari 33 orang tersebut, 10 diantaranya meninggal dunia, sedangkan sisanya adalah korban luka dan juga korban luka ringan. Adapun untuk korban korban selamat dirawat di 2 rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Ananda dan juga RSUD Kota Bekasi. Adapun informasi ini sekaligus meralat informasi sebelumnya di mana disebutkan terdapat 7 orang siswa SD yang meninggal dunia dari 10 orang korban kecelakaan. Adapun yang benar adalah dari 10 orang korban meninggal dunia, 4 diantaranya adalah siswa SDN Kota Baru 3 dan sisanya adalah orang dewasa, yakni pedagang yang ada di sekitar SD, lalu juga ada orang tua murid ataupun wali murid yang sedang menjemput, dan juga ada beberapa pengendara yang sedang melintas yang juga ikut menjadi korban kecelakaan maut ini. Adapun untuk di RSUD terdapat 7 orang korban meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke RSUD, lalu hingga hari ini seluruh jenazah sudah dikembalikan ke keluarganya dan dikebumikan, sedangkan untuk di RS Ananda terdapat 3 orang korban meninggal dunia, yang juga saat ini semua korban meninggal dunia sudah dikembalikan ke keluarganya dan dikebumikan. Untuk korban yang mengalami luka, sebagian sudah melakukan rawat jalan, sebagian diantaranya juga masih ada yang melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah maupun di Rumah Sakit Ananda. Sebagai tambahan, hari ini pihak Dirlantas Polda Metro Jaya juga sudah kembali melakukan olah TKP di kejadian, di mana olah TKP ini menggunakan alat perekam yang nantinya akan mengetahui lebih detail peristiwa sebelum dan setelah tabrakan terjadi. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang dilakukan di TKP, salah satunya tadi ada kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga beberapa kunjungan dari PGRI. Sementara untuk guru-guru dan siswa, untuk aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Kota Baru 2 dan 3, hari ini sampai hari Jumat akan diliburkan sementara. Siswa baru akan kembali belajar di sekolah pada hari Senin. Adapun untuk meliburkan siswa ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas serta memulihkan trauma yang dialami sejumlah siswa akibat kecelakaan maut yang terjadi di depan sekolah mereka. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Yusuf Batiar atas laporannya. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda.
Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki mengejutkan warga Semabung Baru, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Rabu 31 Agustus. Bayi malang ini ditemukan di depan rumah warga dengan keadaan plasenta yang masih menempel. Beruntung, bayi tersebut masih dalam keadaan hidup dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Informasi lengkap terkait penemuan bayi ini akan disampaikan oleh wartawan Bangka Pos, Rizky Rianda Palevi. Silakan Rizky. Ya, Siska, pada Rabu kemarin, warga Semabung Baru, Kota Pangkal Pinang, digegerkan dengan adanya penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang hanya dibungkus oleh kantong plastik dan diletakkan di luar jendela rumah warga. Pemilik rumah, Siti Zubaidah, saat diwawancarai terkait penemuan bayi mengatakan pada pukul 3 dini hari sebelumnya memang sempat mendengar ada suara. Namun, karena kondisi rumah yang memang berada di kebun, Zubaidah ini tidak berani untuk mengecek suara tersebut keluar rumah. Lalu pada pukul 6 paginya atau saat anaknya yakni Hani membuka jendela kamar, ia melihat ada kantong plastik tepat di bawah jendelanya. Saat dia ambil, Hani ini pun terkejut ternyata terdapat bayi laki-laki tanpa dikenakan pakaian sehelai pun, serta kondisi plasentanya juga masih menempel. Mendapati hal tersebut pun Hani melaporkan kepada Polres Pangkal Pinang dan langsung membawa bayi tersebut ke RSUD Depati Hamzah pada pukul 6.30 dikarenakan memang kondisi bayi ini sudah mulai membiru. Lebih lanjut, saat dikonfirmasi ke pihak RSUD terkait kondisi bayi, Direktur RSUD Depati Hamzah kondisi bayi saat datang sudah mengalami hipotermia atau suhu tubuh rendah dan kekurangan oksigen atau saturasi oksigennya hanya 77% saja. Lalu untuk umur juga diperkirakan dari perhitungan medis, bayi ini 32 minggu sampai dengan 33 minggu, sehingga bayi ini bisa disebut sebagai lahir prematur dengan kondisi paru-paru yang belum matang sepenuhnya, sehingga terapan oksigen ke tubuh tidak maksimal. Namun alhamdulillahnya untuk saat ini kondisi bayi sudah sehat dan kini masih berada di ruang ISU RSUD Depati Hamzah. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra memastikan pihaknya juga akan terus melakukan rangkaian penyelidikan guna mencari identitas ataupun keberadaan orang tuanya. Demikian, Rizka. Baik, terima kasih Rizky Rianda Palevi atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara atau pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra. Berikut tanya untuk Anda. Kami mendapat informasi dari warga yang mana menemukan kantong plastik yang sangat mencurigakan. Jadi warga ini di rumahnya sekitar jam 3 subuh, dia ada mendengar ada suara-suara yang mencurigakan. Tetapi dia belum keluar rumah, namun sekitar pukul 5.30 subuh, pemilik rumah ini dengan anaknya keluar mengecek di yang bising-bising yang ada di bawah pintu jendela rumahnya. Setelah warga ini keluar dari rumahnya dan menemukan satu buah plastik. Pas mereka buka, ternyata isinya bayi laki-laki. Maka warga ini membawa bayi itu ke dalam rumahnya. Setelah memastikan bahwa ini bayi ini laki-laki dan masih hidup, tapi dalam keadaan tidak menangis, masih ada plasenta, maka warga ini melaporkan ke RT setempat dan melaporkan ke pihak kepolisian. Sehingga kami mendapat informasi tersebut langsung menuju TKP. Setelah menuju TKP, kami amankan berikut dengan unit PPA kami dan kami langsung membawa bayi tersebut ke rumah sakit umum. Tribuners, kita beralih ke Ambon. Puluhan sopir angkot jalur Laha dan Hatif Besar melakukan demo di Balai Kota Ambon pada Rabu 31 Agustus. Demo ini dipicu peralihan jalur angkot Laha dan Hatif Besar.
Para sopir angkot mendesak Pemkot Ambon untuk menghentikan peralihan tersebut karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Untuk informasi terkini terkait demo itu akan disampaikan oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marbesi. Maksud kami Marsabesi. Berikut, silakan laporannya, Mesya. Baik Siska dan juga Tribuners, saya Mesya Marsabesi, jurnalis Tribunambon.com, ingin melaporkan terkait dengan aksi unjuk rasa oleh puluhan para supir angkot, khususnya untuk jalur Laha dan juga Hatiwe Besar, yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Ayapati atau tepatnya di samping kantor Balai Kota Ambon terkait dengan adanya kebijakan baru dari Dinas Perhubungan Kota Ambon terkait dengan peralihan jalur angkot. Untuk peralihan jalur angkot sendiri tadinya untuk jalur Laha dan juga Hatiwe Besar itu melewati jalan Tuluk Kabesi dan kini dialihkan melewati jalur Pasar Batu Merah sampai ke Angkoliot Tribenas. Peralihan jalur angkot ini dinilai tidak maksimal bagi mereka para pelaku supir angkot karena ini berkaitan dengan kondisi jalan yang tidak memungkinkan dan juga kondisi jalan di Pasar Batu Merah yang kerap kali mengalami kemacetan. Tribenas. Aspirasi ini kemudian sudah disampaikan dan diterima Dinas Perhubungan pemerintah Kota Ambon, dan dari asisten pemerintahan pemerintah Kota Ambon mengatakan bahwa aspirasi akan diteruskan ke penjabat Wali Kota Ambon, Bu Dewi Ruwatimena dalam waktu dekat ini. Tribuners. Demikian yang dapat saya laporkan. Mesya Marsabesi atas laporannya. Tribuners, kami akan menayangkan pernyataan dari koordinator lapangan Stewart. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Belum mau itu semua angkot jalur Hatiwe dan Laha melewati pasar, tetapi dengan jumlah kendaraan yang cukup banyak itu mempersulit kotong sebagai supir dalam arti kemacetan maupun lokasi jalan yang tidak memungkinkan untuk kotong semua lewat bawah. Jadi kotong minta dari pihak perhubungan kalau boleh diizinkan untuk kotong angkot Laha Hatiwe biarpun tidak mengangkat penumpang, rari kosong tutup pintu, yang penting dapat melewati jalur atas, karena yang paling penting di sini Bapak harus tahu bahwa kotong ini punya penumpang ini tidak lain hanya mahasiswa dan pegawai kantor di sebelah, dan semuanya itu mengeluh, bukan cuma dari kotong segi pendapatan maupun dari mereka punya jam untuk kuliah maupun jam sampai di kantor. Itu yang mereka juga mengapresiasi kotong untuk datang di sini supaya kalau boleh kotong lewat atas. Lewat atas ini lewat jalur mana? Lewat televisi. Jadi kotong kalau masuk terminal, terus belok ambil jalan di pasar luar, balik dari lumayan tembus jalan televisi Pak. Dan kotong minta cuma itu. Kotong sudah kasih solusi kalau boleh kotong lewat atas tanpa mengangkat penumpang, biar penumpang cari alternatif lain, misalnya tempat lain mungkin naik ojek ke Batu Merah atau Galunggu, yang penting kotong lewat atas dan juga dapat cepat sampai di tempat tujuan. Jadi dari Sulawesi Tambos di Sudirman di Batu Merah. Itu saja yang kotong minta, cuma dari pihak sini bilang katanya bahwa penyebabnya angkot. Padahal kalau Bapak dong boleh lihat angkot di jalan Sulawesi hanya 20%, yang banyak itu buat hitam, dan kalau mau diuji kembali boleh ambil sampel itu bukan untuk angkot yang bikin macet, itu plat hitam yang parkir 2 jalur di situ Pak. Bukan angkot, tapi disalahkan semuanya angkot. Akhirnya yang jadi korban sekarang angkot Hatiwe Laha. Karena kotong punya trayek yang tadinya bisa. Tribuners, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam live update Tribun News hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan informasi menarik lainnya hanya di kanal Tribun Network. Saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Baim Wong, beberkan fakta saat datangi warteg Barokah. Artis Baim Wong mengaku tak tahu jika aksinya mendatangi warteg Barokah usai kebakaran mendapatkan protes dari warga. Warteg Barokah tersebut menjadi viral lantaran selamat dari kebakaran yang melahap bangunan di sekitarnya. Tak sedikit orang yang mengira warteg Barokah itu selamat dari si jago merah, dikarenakan pemiliknya selalu bersedekah setiap Jumat. Warteg Barokah itu semakin viral usai masuk konten YouTube Baim Paula. Belum lama ini Baim Wong mendatangi lokasi kebakaran di dekat kawasan rumahnya. Namun kini keadaan tembok warteg Barokah sangat mengenaskan dikarenakan berisi coretan bernada marah dan protes yang ditulis oleh warga sekitar. Sayangnya Baim Wong tak mengetahui kabar tersebut. Baim Wong kemudian menjelaskan mengenai kondisi saat ia mendatangi ke tempat bekas kebakaran itu. Saat berada di lokasi, salah satu warga menyinggung soal warteg Barokah yang tidak ikut terbakar. Suami Paula Verhoeven saat itu juga mengunjungi warteg Barokah tersebut yang kebetulan ketemu langsung dengan pemiliknya. Baim Wong menyampaikan bahwa pemilik warteg tersebut minta tolong padanya untuk menyalakan listrik. Atas permintaan itu, Baim Wong pun mengaku terkejut. Namun Baim Wong tak tahu apakah pembicaraan itu masuk pada konten YouTube-nya atau tidak. Baim Wong menduga warga sekitar kesal setelah melihat tayangan YouTube-nya atau mendengar percakapannya dengan pemilik warteg Barokah. Berikut wawancara dengan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tetap di visinya, tetap di niatannya, mau itu ya, memang KPM ini kan akan ke New York sendiri ya. Jadi PR-nya so far seberapa persen sudah persiapan? Gimana Pak? Lebih ke belakang layar itu kayak tadi kita tertarik dengan tawarannya dan juga ini membawa UMKM dengan tempat UMKM lokasinya sendiri, kita juga melihat kondisi mereka seperti apa, kemudian cara kerja mereka seperti apa, gimana terjadinya sebuah satu kain waktu yang berminggu-minggu. Jadi kita benar-benar di belakang layarnya sedikit kita makin yakin dan makin senang untuk makin appreciate juga bahwa itu satu masyarakat masih tahu bahwa di Indonesia itu punya kain sasirangan yang bagus, yang keren banget, yang orang-orang tak kalah semua kayak bagus. Pak Paula ini pertama kali atau sudah berapa kali membawa UMKM ke New York? Pertama kali.
Buat saya bukannya ini adalah pembelaan lain, ini pun kita ketika padahal kita nggak pernah kita ini, saya nggak mau ini malah menjadi alasan saya untuk membela diri saya. Kalau misalkan waktu itu cuma saya nggak mau hukum nggak tahu ya ini tidak, tapi ketika dia akan Tapi Mas Bayu secara keseluruhan apa yang dicari ketika ingin membuat novel itu? Kita mulai mafian, mulai uang gitu ya, nggak benar. Kita nggak ngambil penjualan dari itu. Kita benar-benar membantu aja dia, gimana nge-branding itu dengan adanya kita. Itu bisa dibilang uang dalam perjalanan juga. Alhamdulillah ya, Karlen itu sangat saya untuk passion. Jadi buat saya itu senanglah mengeluarin sport apa sih jadi udah pas 6 bulan baru orang jaga masuk. Pengen kalau misalnya kayak gitu bisa berkontribusi di dunia fashion. Kemarin kayak lihat pengrajin itu tuh sebenarnya kita lebih kayak kita membuka wajah gitu ya kan, kita kan bagi banyak orangnya ya nggak hanya uang atau gimana, tapi kita memberikan hasil wadah supaya mereka juga tetap bisa berkreasi, bisa melestarikan budaya kita, tapi mereka juga bisa menciptakan keluarga mereka gitu, mempunyai penghasilan dari bikin kain itu sendiri gitu. Ada kesulitan nggak sih Kak Baim sama Kak Paula untuk membawa ini ke kancah internasional sendiri, dan berapa bulannya? Kalau usah dijawab, udah tahu sendiri jadi kayak gimana. Sebegitu susahnya membawa yang hal seperti itu. Siapa yang bilang itu persepsi orang susah, sama dia bilang oh ini ya. Susahnya benar-benar saya bilang karena kalian sudah jadi pasti. Yang bisa mempertahankan saya untuk proyek ini adalah sebenarnya jangan kita kalau saya nggak pernah nggak saya begini lagi, saya juga bekerja lagi lagi di sana mengapa, tapi ketika dia tanya saya kita kemana, ya maka alhamdulillah tapi karena sana poinnya lancar. Berita selanjutnya, hamil kedua Felicia Angelista makin manja dengan suaminya. Pemain sinetron Felicia Angelista sudah membayangkan akan kerepotan mengurusi buah hatinya setelah melahirkan anak kedua. Jarak usia anak pertama dan kedua Felicia Angelista dan Cesar Hito cukup dekat.
Meski akan kerepotan mengurus anak-anaknya, Felicia Angelista akan menikmatinya dan menjalaninya dengan hati senang. Sambil mengurusi anak, Felicia Angelista menjalankan bisnis produk kecantikan yang dikelolanya. Saat ini, Felicia Angelista sedang hamil anak kedua. Selama masa kehamilan anak kedua, Felicia Angelista merasa semakin manja, terutama dengan suaminya Kesar Hito. Saat kehamilan putri pertamanya, Grizelle Bibel Emanuela, Felicia Angelista ingat ketika itu lebih banyak tidur dibandingkan beraktivitas. Di kehamilan keduanya ini, Felicia Angelista jauh lebih banyak beraktivitas dibandingkan dengan kehamilan anak pertamanya. Beruntung, Felicia Angelista merasa jauh lebih kuat dan semangat selama kehamilan anak keduanya. Memasuki akhir Agustus 2022 ini, usia kehamilan anak kedua Felicia Angelista genap berusia 6 bulan. Berikut wawancara dengan Felicia Angelista. Korea berarti 3 bulan. Sekarang aku udah jalan 6 bulan, udah 5 bulan, hampir 5 bulan 3 minggu ya. Puji Tuhan aman. Kayak malah lebih seneng kerja, keluar-keluar, jalan-jalan gitu. Bedanya apa nih sama hamil yang pertama sih? Hamil yang pertama perbedaannya lebih sering tidur, lebih sering bed rest. Kalau yang sekarang tuh ganjen ya, maksudnya pergi ke konser lah. Terus udah gitu lebih sering terbang kemana-mana. Terus udah gitu apa lagi ya? Jadi lebih rocker sih, lebih strong lah daripada yang pas hamil Bible. Berarti bakalan ke Raisa lebih siaga atau malah lebih santai karena udah pengalaman nih? Iya, sama aja ya sama pas hamil Bible, cuma ya dia sekarang lebih mobile aja. Jadi maksudnya harus lebih baik istirahat, tapi malam maunya keluar-keluar terus. Tapi dia siaga sih, karena kalau waktu hamil Bible kan benar-benar 7 bulan. Aku hamil 7 bulan, dia kerja. Kalau sekarang dia benar-benar dampingin dari awal sampai lahiran ya Bunda. Iya, Iya gitu. Tapi udah persiapan nama gitu. Udah persiapan nama udah ada. Akan ada ambil seperti Bible mungkin dari Alkitab. Iya dong pasti. Kalau nggak ntar Bible kesel. Namanya berat sendiri ya Bun. Jadi harus fair lah. Iya fair gitu. Tapi Bible sendiri pro apa nggak sih? Maksudnya dia sudah menunjukkan kecemburuan atau Enggak. si anaknya? Enggak, dia justru udah kakak gitu. Dia udah tahu kalau dia kakak. Aku udah biasain manggil dia kakak. Terus udah gitu juga dia sering main di sering dia elus perutnya, terus dia suka kiss perutnya. Nggak tahu udah ngerti atau belum, cuma dikasih tahu kalau udah mau punya adik gitu. Nanti seru punya bestie, punya temen. Jadi nanti kalau main kalau main lebih nyambung. Kalau sama mama udah ketuaan gitu kan. Jadi kalau sama adiknya lebih masuk. Kak Feli ini kan sih udah ngerasain kayak nanti sedih bakal kan fokus ke bayi, nanti kan bakal terpisah waktunya sama Bible. Enggak lah, kan aku percaya kalau Tuhan ngasih waktu, misalnya jarak anak sedekat ini pasti juga kasih sayang yang aku punya nggak bakalan yang satu lebih yang satu kurang gitu, enggak, pasti maksudnya bisa membagi waktu dengan baik, kasih sayang dengan baik, jadi dua-duanya nggak akan merasa dia lebih perhatian sama ini daripada ini gitu. Lagi kan ada papoynya juga, mamoy papoy ada oma opanya juga, jadi dia akan Bible sama adiknya bakal terus berlimpah-limpah kasih sayang. Jadi kamu sudah mempersiapkan belum sih, maksudnya dengan segala waktu yang ada kamu harus bisnis iya, Bible dan adiknya iya gitu. Sudah kebayang belum sih nanti kamu riwahnya seperti apa dan bagi waktunya atau gimana? Udah sih lebih kalau sekarang sih enaknya karena aku bisa lebih lebih strong gitu ya. Jadi misalnya mobile-nya balik kayak waktu sebelum nikah, kan waktu sebelum nikah juga memang punya banyak program sinetron, stripping. Nah kalau sekarang jadinya udah kebayang sih pasti akan tetap prioritasnya anak-anak, terus anak-anak. Ya kan 2 ya Bun. Ya jadi prioritasnya anak-anak, terus udah gitu tapi bisnisnya tetap jalan, sama entertainnya juga pengennya tetap jalan, tapi tetap jangan over, jadi jangan keseringan di luar juga. Kak Feli, ini untuk barang-barang bayinya ada bekasan dari Bible atau kamu sendiri sama suami baru gitu? Ada kan artis lain yang anak kedua sampai ratusan juta bahkan belanjanya. Kalau kamu sendiri? Kita ratusan ribu. Enggak kan masih jaraknya deket sama Bible ya, jadi kita masih aman gitu. Jadi kita nggak maksudnya beli yang dibutuhkan, tapi kalau yang enggak. Mungkin kalau lebih ke baju-baju kali ya, karena kan orang masih hafal tuh baju bisa pakai Bible, ntar anak gue pas 2 gede komplain. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau barang-barang gedenya enak sih, udah lebih santai kayak bak mandi lah, terus crepes lah, yang gitu-gitu udah aman, udah nggak seribet waktu awal. Tapi untuk jenis kelamin sendiri? Cewek. Ih, parah dia nggak ikut gender reveal. Enggak. Ada lu gaji juga. Cewek lagi. Nggak mau ngomong lu parah. Cewek lagi. Cewek lagi ya. Jadi ceweknya 2. Cewek lagi gimana sih Kak itu maksudnya?
kamu sendiri pengen nggak sih nanti punya jagoan lagi atau Ya pengen nanti lah, tapi nanti tunggu Bible-nya udah TK kali paling TK dikit SD. Ya sebenarnya saya jadi paling ganteng sendiri di rumah. Ya. Sama anjing saya yang cowok ya. Iya. Kita berdua lah yang paling ganteng. Kamu masih ngambil stripping juga atau Ini udah setahun cuti stripping karena ya mau fokus banyak tidur. Enggak lah. Fokusnya kain. Kenapa emang Kak begitu proteknya? Emang pernah ada pengalaman kayak pendarahan atau Oh enggak, cuma dulu emang pas yang Bible kamu pas lagi 5 bulan ada pendarahan. Iya, ada. Cuma ya lebih karena ya pengen banyak waktu dulu mumpung judulnya waktu itu udah tamat di bulan Agustus tahun lalu tuh. Jadi kayak udah umur sampai anak mulai tumbuh kembangnya Bible dulu sama adenya. Karena kalau stripping kan nggak dibatasin waktunya kan, Jo. Kita nggak tahu sampai kapan, sampai berapa episode gitu. Jadi dia berfokus dulu. Kak Feli kemarin kan sempat ada kerjasama juga beberapa artis Korea nih. Ini ada pengen lagi mungkin ke depan kamu pengen ketemu siapa diajakin? Banyak lah. Amin, doain ya. Aku juga next siapa Kak? Request siapa? Blackpink ya? Blackpink ya? Iya, harusnya gue ikut tuh di Pink Venom. Kenapa gak ikut? Lagi hamil nggak bisa. Jadi tadinya mau ngedance gitu. Iya, percaya. Iya, pokoknya banyak lah pengen ketemu. Maksudnya bukan cuma sama artis Korea atau idol Korea aja, tapi kayak artis-artis Indonesia juga kan benar-benar nggak kalah berprestasi semuanya ya. Jadi aku pengen membangun relasi yang baik dengan semuanya. Perkembangan Bible sendiri gimana Kak? HPL-nya kapan Kak? Desember. Pas mau Natal. Iya, lucu Hadiah kan? Christmas ya? Iya, hadiah Natal terindah. Tuh, kayaknya kita udah punya kasih rencana nama anaknya Sheila. Oh, ini gimana bro? Sama. Keriuhannya juga gimana? Beda nggak tuh sama? Sama aja lah. Cuma kayak beda dia tahun ini hamilnya lebih galak aja. Galaknya gimana Kak? Sensitif. Dulu kan galak, sekarang galak banget. Ya astaga. Bible gimana? Bagusnya perkembangan gimana Kak? Bible. Dua lagi. Perkembangannya bagus. Sekarang dia udah berdiri. Terus udah gitu. Udah bisa break dance. Tapi dia sekarang nge-gym. Iya, nge-gym dia serius, gym khusus baby. Terus udah gitu dia berenang yang diving gitu, yang nyelam-nyelam. Terus baby jam, dancing gitu. Pokoknya banyak aku iniin sih, maksudnya biar dia bersosialisasi sama anak-anak seumurannya dia gitu. Persiapan biar tahun depan bisa ikut panjat pinang ya. Iya. 17. Setelah 2 anak ini nanti bakalan tetap nambah aktivitasnya, dikurangin jadi ibu aja atau gimana? Oh, bisnis kalau kan maksudnya pasti Scarlett bisnis tetap bakalan jalan. Kalau main sinetron guys, main sinetron mungkin belum ya. Jadi mungkin kalau nge-host mungkin masih bisa karena kan cuma sejam 2 jam. Kalau sinetron kan melibatkan banyak banget orang dan waktunya cukup panjang. Jadi itu nanti masih bisa pokoknya sedikasih izinnya sama Hito. Gitu. Doain ya supaya lancar semuanya. Briefing dong buat Sheila. Aku mau sebelum aku ke Korea berarti 3 bulan. Sekarang aku udah jalan 6 bulan. Udah 5 bulan, hampir 5 bulan 3 minggu ya. Puji Tuhan aman. Kayak malah lebih seneng kerja, keluar-keluar, jalan-jalan gitu. Bedanya apa nih sama hamil yang pertama sih? Hamil yang pertama perbedaannya lebih sering tidur, lebih sering bed rest. Kalau yang sekarang tuh ganjen ya, maksudnya pergi ke konser lah. Terus udah gitu lebih sering terbang kemana-mana. Terus udah gitu apalagi ya? Jadi lebih rocker sih, lebih strong lah daripada yang pas hamil Bible. Berarti bakalan ke Raisa lebih siaga atau malah lebih santai karena udah pengalaman nih? Iya, sama aja ya sama pas hamil Bible, cuma ya dia sekarang lebih mobile aja. Jadi maksudnya harus lebih baik istirahat, tapi malam maunya keluar-keluar. Berita selanjutnya datang dari Paula Verhoeven akan kenalkan kain sasirangan di New York Fashion Week. Desainer Vivi Zubedi gandeng Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven untuk mengenalkan kain sasirangan di New York Fashion Week. Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven akan berkontribusi pada event New York Fashion Week yang akan digelar pada 11 September 2022 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Paula Verhoeven akan membawa sekaligus memperkenalkan produk UMKM berupa kain sasirangan. Di balik keindahan kain sasirangan yang telah dibuat dress tersebut, banyak pengrajin yang jarang dilirik dengan perekonomian di bawah rata-rata.
Maka dari itulah, Vivi Zubedi mengajak Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk mengangkat kain sasirangan agar dikenal oleh banyak orang. Vivi Zubedi menyampaikan alasannya memilih kain sasirangan yang berasal dari Kalimantan. Untuk memeriahkan acara ini, Paula Verhoeven telah mempersiapkan dirinya agar tampil secara maksimal. Untuk membuat kain sasirangan menarik, Vivi Zubedi mengatakan ia memberikan workshop kepada para pengrajin berbagai ilmu untuk mendesain pakaian agar lebih menarik. Menurut Vivi Zubedi, hal ini akan membantu para pengrajin mengembangkan desainnya untuk dipasarkan. Selain itu, Vivi juga berharap agar setelah adanya Baim dan Paula yang membantu promosi acara New York Fashion Week, kain sasirangan tidak hanya dikenal setelah event selesai. Berikut wawancara dengan Paula Verhoeven dan Baim Wong. Saya ada Ibu Vivi, yaitu wali kota Banjarbaru dan juga Des Pranasda, ketua Des Pranasda. Desainer juga yang akan ke New York Fashion Week. Jadi kenapa ada saya dan juga Paula dan juga ada Ferry, nanti akan dijelaskan. Jadi gini, biarkan saya ngomong sebentar dikit supaya ada informasi ya. Kalau misalkan kalian nggak usah mengingat-ingat lagi, cuman kalau memang ada aktiviti saya nggak jadi waktu itu, ini adalah salah satu programnya sebenarnya sebelum semuanya terjadi. Dan ada juga track recordnya untuk kapan masuk ketika kita diundang ke New York Fashion Week, karena melalui LPP tentunya mengundang Paula dan juga nama activity itu kita itu senang banget karena memang klien yang dibawain ini dari orang yang kehidupannya miris banget, menengah ke bawah. Jadi biasanya di New York Fashion Week itu adalah sesuatu hal yang glamour, tapi kita beda. Kita mau membawa kain-kain dari orang-orang yang dibuat sama orang-orang yang benar-benar miris keadaannya, kita membantu mereka, dijahit bersama mereka juga. Ada kesempatan di ajang yang sangat besar seperti ini. Itu sebenarnya dari kenapa saya nggak berhenti aja ketika semua itu terjadi, karena balik lagi kenyataan kita mau melakukan ini semua karena memang peduli dengan mereka semua ya, bukan hanya aktiviti itu, tapi memang dari pengrajinnya, mau itu nanti juga dari siapapun yang berkontribusi di dunia fashion ya, ya kita akan bantu. Nah ini sebenarnya Paula pun diundang secara langsung dan membawakan nanti mungkin bisa dibahas sama Mbak Vivi apa yang dibawakan ke mana, ke New York Fashion Week. Silakan Mbak. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berhadir pada hari ini, dan yang terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada support system saya hari ini yang berhadir di sini bersama saya, karena sejujurnya saya sangat terharu adanya kegiatan ini. Saya sangat terharu adanya supporting system seperti orang-orang yang berada di depan saya, di samping saya ini, karena masih mau memperdulikan produk-produk lokal kita yang jarang dilirik oleh negara luar. Itu yang pertama. Nah, apa sih kaitannya dengan New York Fashion Week? New York Fashion Week ini sebetulnya bukan perjalanan saya yang pertama kali, ini sudah yang keempat kali, yang dimana memang di sini posisi saya adalah sebagai seorang desainer gitu. Tetapi mungkin yang bikin berbeda adalah ketika kita menyadari ternyata banyak yang perlu dibantu untuk bisa berkembang. Dan ini bukan tentang glamournya New York Fashion Week, tapi ini tentang social humanity, dan itu yang gak ada terlintas lagi di kepala saya selain teman-teman saya ini yang kalau saya cerita tuh excited, Vi ayo dong kita bantu gitu. Paula yang kita tahu sendiri model supermodel di Indonesia yang gak kalah sama model internasional, Baim yang sisi humanity-nya, sisi sosialnya tinggi. Saya pikir
kenapa enggak kita bergabung bersama, ayo dong bantu saya, karena selama ini saya udah sering banget bawa-bawa kain daerah seperti yang teman-teman lihat di samping ini udah sering. Tapi kalau kita nggak punya teman-teman public figure yang mau mensupport kita muncul ke publik bahwa ini layak loh untuk dibawa keluar, nggak akan mungkin semuanya terjadi, nggak akan mungkin produk lokal itu mau diterima, nggak usah kan di luar negeri, bahkan di dalam negeri aja mungkin masih dipandang sebelah mata. Yang dimana yang paling mirisnya adalah di belakang perajin-perajin ini adalah mereka-mereka yang rata-rata keadaan ekonominya masih di bawah rata-rata, yang dimana sangat butuh sentuhan kita, bantuan kita gitu. Dan yang paling gampang untuk kita bisa bantu adalah yang di depan mata. Saya sebagai desainer di sini mendedikasikan diri saya panggung besar ini sebagai volunteer designer dan advisor. Nah, kenapa ada Baim dan Paula? Mereka saya ajak, saya rangkul, ayo dong bantu saya sebagai volunteer news yang akan membantu saya mempromosikan hasil perajin kain-kain daerah perajin yang kita bina gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk saya minta menjadi muse lalu kita berangkat ke panggung internasional, tidak. Tetapi perjalanan ini sudah lama. Mbak Im itu sering kunjungin saya, nanya, Bu Vivi gimana, apa yang kita bisa bantu, kita support, ayo kita bina UMKM. Karena untuk membina UMKM itu tentu butuh dana. Nggak sedikit, nggak serupiah, 2.000 rupiah, dan itu banyak orang yang perlu kita bantu. Kalau nggak ada orang-orang yang perhatian seperti Paula, Mbak Im, seperti sistem yang ada di sini, nggak akan mungkin. Jadi hari ini adalah kami ingin tidak hanya kami yang tahu perjuangan ini tapi semua halayak Indonesia ini tahu bahwa ayo kita rame-rame, nggak cuma kita aja gitu, untuk bisa mendukung perjalanan ini bukan cuma sampai di lokal aja di negeri, tetapi ke kancah internasional. Dan ini adalah bagian, sekali lagi bagian social dan humanity yang ingin kita gali sebetulnya. Jadi panggung internasional itu tidak semuanya glamour, tetapi ada sisi-sisi sosial seperti ini. Mungkin itu teman-teman. Oke, kalau hubungannya dengan Feli ini orang yang sangat peduli sekali dengan CSR, sangat rendah hati pada diri. Oh, sekali. Oh iya. Rendah hati sekali. Sekali. Berita selanjutnya, anak Vino G. Bastian tolak tawaran untuk bermain film. Vino G. Bastian menjadi bintang utama dalam film Miracle in Cell No. 7 yang akan tayang pada 8 September 2022 mendatang. Suami dari Marsha Timothy ini mengungkapkan bahwa anaknya Gizzy Pearl Bastian juga sempat turut ditawari untuk bermain film ini, di mana sang anak diminta memerankan tokoh Kartika sewaktu kecil, yang sekarang diperankan oleh Graciela Abigail. Namun sayangnya, Vino G. Bastian mengungkapkan bahwa anaknya menolak untuk bermain film Miracle in Cell No. 7. Vino G. Bastian mengungkapkan hal tersebut mungkin dikarenakan dirinya tak pernah mengarahkan sang anak untuk terjun ke dunia hiburan. Terlebih lagi, peran yang ditawari kepada anaknya cukup sulit, terutama untuk pemula. Selain itu, Vino G. Bastian mengungkapkan bahwa sebelumnya sang anak juga sempat menolak tawaran iklan. Berikut wawancara dengan Vino G. Bastian. Utamanya gitu. Tapi begitu pas ditawarin jadi karakter utamanya, saya malah bisa nggak ya gue gitu. Maksudnya ini kan berat banget dan pasti akan dibanding-bandingkan gitu, beban banget. Cuman dari situ justru malah nguatin kita semua nih para pemain ya kan. Justru kita harus punya beban. Kalau kita nggak punya beban ya kita akan syuting ini jadi seenaknya aja, seringan itu gitu. Karena tahu ini akan dibandingkan ya kita harus kasih yang terbaik. Gitu. Jadi ya udah kita kerja keras masing-masing karakter, cari pendekatannya masing-masing, terus kita reading, workshop, dan insya Allah kita bisa kasih yang terbaik untuk film ini.
Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 1 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kepulauan Bangka Belitung. Di sana ada Museum Maritim Belitung yang cocok untuk dikunjungi Tribuners. Saat mengunjungi museum ini, Anda akan melihat mahakarya kapal pinisi yang berlabuh di tengah-tengah bangunan 2 lantai. Selain itu, Anda juga akan melihat perjalanan dunia kemaritiman Nusantara lainnya, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silahkan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Untuk Tribuners, kami informasikan bahwa Museum Maritim Belitung yang berlokasi di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk ini, bangunannya memang terlihat megah dengan berbagai koleksi yang memuat perjalanan kemaritiman Nusantara. Kabarnya museum ini juga menjadi rekomendasi tempat kunjungan bagi delegasi dan pendamping pada kegiatan G20 di Belitung. Saat kami mengunjungi museum ini kemarin hari Rabu 31 Agustus 2022, Museum Maritim ini memiliki koleksi miniatur kapal dan narasi perjalanan kemaritiman Nusantara. Koleksi utamanya yakni kapal pinisi yang memiliki ukuran yang persis dengan aslinya. Kapal berukuran panjang sekitar 22 meter ini memiliki layar terbentang dengan total ketinggian hampir 18 meter. Penempatan kapal pinisi ini pun dilakukan karena karya seni masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan ini telah ditetapkan menjadi warisan dunia. Tepatnya pada 2017 lalu, UNESCO menetapkan seni pembuatan kapal pinisi sebagai karya manusia yang lisan dan tak benda. Ditambah, Belitung pun termasuk dikenal sebagai pelaut, di mana sejarah kapal pinisi masuk ke Belitung sudah ada sejak tahun 1865. Kapal yang terpajang di tengah gedung Museum Maritim ini dibuat langsung. Kapal pinisi tersebut diperlakukan layaknya kapal yang bakal mengarungi samudra karena tetap mengikuti prosesi adat setempat. Meski sempat ada rencana melayarkan kapal tersebut dari Bulukumba ke Belitung, tapi karena pertimbangan waktu, kapal tersebut akhirnya dibongkar dan dirakit kembali di Museum Maritim. Selain itu, museum ini juga dilengkapi koleksi barang muatan kapal tenggelam. Beragam keramik yang diangkat dari kapal tenggelam di sekitar perairan Pulau Belitung pun ditampilkan di Museum Maritim ini. Dan sebagai informasi, Belitung juga dikenal banyak sekali temuan kapal tenggelam, karena banyak sekali temuan terkenal di dunia ini berasal dari Belitung. Makanya di Museum Maritim ini, Tribuners akan mendapatkan banyak pengetahuan baru seputar dunia kemaritiman. Tapi buat Tribuners yang penasaran harus sabar dulu karena museum ini belum dibuka untuk umum. Demikian laporan kami, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada November mendatang, rencananya Sail Tidore akan kembali digelar di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan selama acara berlangsung, Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Haji Ali Ibrahim meminta dukungan kepada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksda Aan Kurnia. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Ya, Ariska dilaporkan dari Ternate bahwa pelaksanaan Sail Tidore tahun 2022 akan dilaksanakan pada bulan November nanti, tepatnya selama 6 hari pelaksanaan, yaitu tanggal 24 hingga tanggal 29 November mendatang. Untuk menjamin keamanan dan serta ketertiban pelaksanaan Sail Tidore tahun 2022, pada tanggal 31 kemarin, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim mendatangi kantor Bakamla di Jakarta guna meminta bantuan pengamanan saat pelaksanaan Sail Tidore. Dalam pertemuan dengan Kepala Bakamla, Ali Ibrahim meminta agar sedianya Bakamla
Republik Indonesia melindungi ataupun mengamankan laut Indonesia laut di perairan Kota Tidore, di mana terdapat sebuah situs 2 titik di Kota Tidore, di mana terdapat situs bawah laut yang bersejarah, di mana lokasi tersebut adalah di Tanjung Tongait, Kecamatan Tidore Selatan, dan di Tanjung Selasio di Kecamatan Tidore. Nah, di 2 lokasi ini ada situs-situs bersejarah, penemuan barang-barang antik dari kapal tenggelam, di mana terdapat meriam maupun fragmen-fragmen yang lain seperti guci maupun piring-piring antik. Dan ini juga menjadi salah satu wisata bahari Kota Tidore Kepulauan yang perlu dijaga oleh Bakamla. Dan pertemuan tersebut juga Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan, mengatakan bahwa Kepala Bakamla siap mendukung pelaksanaan Sail Tidore dan akan menjaga warisan atau situs-situs bersejarah yang ada di Kota Tidore Kepulauan, khususnya situs bawah laut yang ditemukan di sekitar perairan Tidore, di mana Tidore sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia Timur yang memiliki banyak sekali situs-situs bersejarah bagi bawah laut maupun barang-barang peninggalan bersejarah seperti benteng dan kedaton kesultanan. Nah, diinformasikan juga bahwa pelaksanaan Sail Tidore ini saat ini pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah menyiapkan berbagai kesiapan, baik itu secara infrastruktur maupun kesiapan lainnya. Namun untuk kepastian pelaksanaan dan acara puncaknya nanti, pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih menunggu rapat tingkat menteri yang ini belum dilaksanakan. Dan nantinya pelaksanaan Sail Tidore ini rencananya juga dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Demikian Ariska dari Tidore. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, 2 pekan lagi kompetisi mancing tingkat dunia Likupang North Sulawesi Fishing Tournament akan digelar. Tepatnya tanggal 14 hingga 18 September di perairan Likupang, Laut Biaro, dan Teluk Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Jelang turnamen itu, berbagai persiapan pun masih terus dilakukan, seperti persiapan akomodasi bagi para peserta, di mana setiap timnya terdiri dari 7 hingga 8 orang. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah dari perhelatan memancing kelas internasional dengan label Likupang North Sulawesi International Fishing Tournament 2022, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 14 September sampai 18 September 2022. Nah, jadi di sini untuk mensukseskan kegiatan ini, panitia pelaksana sudah terus melakukan persiapan berupa rapat bersama, di mana makin dimatangkan rencana-rencana terkait dengan kegiatan ini. Kemudian nantinya para pemancing yang menjadi peserta ini akan melakukan lokasi yang sudah ditetapkan, yaitu Laut Biaro, perairan Likupang, Minahasa Utara, dan Teluk Kota Manado, di mana untuk khusus arena utama dalam kompetisi mancing ini adalah di Laut Biaro, di mana di situ merupakan tempat untuk hidup ikan marlin yang menjadi primadona di dunia memancing, di mana untuk saat ini sudah cukup antusias peserta yang mendaftar. Sampai saat ini sudah 70 peserta, di mana 5 tim diantaranya berasal dari mancanegara, ada dari Amerika, ada dari Singapura, Malaysia, dan dari Australia, di mana kegiatan ini memancing ini akan berlangsung 2 hari. Jadi para peserta akan bertarung dan mencari ikan
di laut selama 2 hari. Kemudian ada juga beberapa kategori, misalnya kategori nelayan tradisional, ada juga kategori untuk spesies ikan, ada juga kategori untuk tim dan kru, di mana hadiah dari para pemenang lomba ini mencapai ratusan juta rupiah. Kegiatan ini juga untuk menggenjot promosi pariwisata Sulawesi Utara yang sempat terpuruk pada masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya kompetisi mancing internasional ini dapat kembali mengangkat pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Rizka. Baik, terima kasih rekan Rio Nur dari Tribun Manado dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke Mojosongo, Boyolali, Tribuners. Di sana ada pembuat replika mobil dari kayu yang telah membuat puluhan jenis mobil. Biasanya aneka replika mobil ini dibeli oleh kolektor dari luar negeri, Tribuners. Menariknya, dari usaha ini sang pengrajin mampu mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Tri Widodo dari tribunsolo.com. Silakan rekan Tri. Ya, Ariska dan Tribuners, ada satu pengrajin dia bernama Mujiono. Mujiono ini adalah warga Dukuh Desa Ciluk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dia sudah selama 4 tahun ini membuat replika mobil. Replika ini dibuat dari kayu bekas bongkaran rumah, artinya kayu bekas bongkaran dibanding kayu limbah. Dengan menggunakan kayu ini, Mujiono mengaku produk ataupun replika mobil hasil buatannya lebih bagus ketimbang dengan menggunakan kayu biasa, mengingat kayu bekas ini tekstur dari kayu jatinya sudah kering, kemudian teksturnya juga sudah halus. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri itu di mana setiap unit mobil replika yang dibuat oleh Mujiono ini dibanderol mulai dari harga 50 sampai 70 juta untuk ukuran mobil replika berukuran 1:1. Artinya ukuran mobil yang dibuat ini mirip dengan bentuk aslinya. Dari usaha ini, Mujiono mengaku bisa meraup untung antara 35% sampai 75% tergantung dari bentuk ataupun jenis mobil yang dibuat oleh Mujiono. Dalam pembuatan replika mobil ini, Mujiono dibantu oleh 2 sampai 3 orang tenaga yang membuat. Rata-rata dalam pembuatan replika ini membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 bulan. Selain membuat mobil replika yang mirip mungkin dengan wujud aslinya, Mujiono juga membuat replika miniatur, antara lain replika mobil Land Rover, kemudian ada Lamborghini dan mobil Mercy. Kebanyakan pesanan ini berasal dari luar negeri, antara lain ada di Belanda hingga ke Amerika. Untuk harganya sendiri, untuk miniatur mobil ini dibanderol mulai dari harga 350.000. Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Tri Widodo dari tribunsolo.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Mujiono, pembuat replika mobil. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk proses pembuatannya, kita mulai dari penggambaran dulu, kita bikin pola. Setelah pola jadi, kita siapkan bahan-bahan yang mau kita bikin. Baru kita gambar pola. Setelah tergambar pola, kita potong sesuai dengan yang kita inginkan. Baru kita gabung-gabungkan. Selanjutnya dibentuk. Setelah dibentuk selesai, terbentuk part-part atau bagian-bagian dari mobil. Kita satukan, nanti sudah menjadi hampir bentuk. Kita lanjutkan dengan pembentukan pakai mesin gerinda atau pasir. Bahannya sendiri apa ya, Mas? Kalau bahan saya pakai kayu jati. Ini kayu bekas atau kayu limbah ini? Kayu bekas, bukan kayu limbah, karena kita pakainya bekas bongkaran rumah atau kayu-kayu lawas. Kenapa dipilihnya kayu jati, Mas? Pertama, kayu jati adalah tahan dari hama atau rayap. Kedua, lebih awet, teksturnya lebih keras, jadi dibikin.
Tribuners, saat ini di Lampung tengah digelar Festival Lampung Night Market. Festival Lampung Night Market sendiri merupakan salah satu acara wisata kuliner yang berlangsung hingga tanggal 4 September 2022, Tribuners. Dalam festival ini, pengunjung akan disuguhkan sekira 65 tenan kuliner dengan harga yang ramah di kantong. Dan untuk melihat kuliner apa saja yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik rekan Ariska. Sebelumnya kita informasikan bahwasannya di Lampung sedang maraknya tren wisata kuliner di kalangan masyarakat, terutama di Kota Bandar Lampung. Banyak sekali acara festival kuliner, di antaranya sebelumnya itu kita sudah melakukan berbagai acara kuliner. Salah satunya yaitu Lampung Night Market yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Lampung G, Potret Lampung, dan Sigar Foodies tentunya. Nah, di sana juga teman-teman Tribuners, terdapat kurang lebih 65 tenan kuliner, di mana selain itu tujuan untuk menyelenggarakan Lampung Night Market itu sendiri bertujuan untuk mengangkat UMKM Kota Bandar Lampung tentunya, di mana kita ketahui bahwasannya sebelum COVID itu untuk UMKM terpuruk, jadi tujuan untuk mendirikan Lampung Night Market itu sendiri untuk di wisata kuliner maupun non kuliner itu sangat berpengaruh sekali teman-teman Tribuners. Nah, adapun tenan yang terdapat di Festival Lampung Night Market itu sendiri kurang lebih ada 60 tenan, di mana terdapat salah satu diantaranya yaitu Aibs dan Mix Kitchen yang menjual berbagai jenis dimsum. Terus itu ada juga jenis mie, yaitu mie bara juga ada cake juga. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis makanan yang terdapat di sana, mulai dari ayam geprek, terus itu smoothiesku, terus itu tteokbokki, dan masih banyak jajanan-jajanan unik lainnya yang dibanderol dengan harga yang cukup murah. Nah, jadi buat kalian khususnya teman-teman Tribuners yang ada di Kota Bandar Lampung, bahwasannya itu akan terselenggara Lampung Night Market itu dan akan diakhiri pada tanggal 4 September. Jadi masih kurang lebih masih ada 3 hari lagi untuk kalian yang bingung mau kemana. Seperti itu informasinya rekan Ariska. Baik, rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di bulan September ini ada sejumlah festival menarik yang akan digelar. Satu di antaranya ada Tahu-Tahu Festival di Bandung, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, Tahu-Tahu Festival merupakan sebuah festival musik yang digarap oleh Seraya Group Bandung. Rencananya acara ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, Tribuners, yakni pada tanggal 10 dan 11 September 2022 di Prabuwangi Park, Bandung, Jawa Barat. Dengan mengangkat tema perayaan, Tahu-Tahu Festival akan hadir dengan 3 stage secara bersamaan, di mana nanti masing-masing stage ini akan menghadirkan pengalaman dan deretan penampil yang bervariasi. Di hari pertama, Tahu-Tahu Festival akan menghadirkan nama-nama beken, mulai dari Efek Rumah Kaca, Phil Koplo, Moka, Lomba Sihir, Nadine Amizah, dan juga Project Pop. Ada pula Sal Priadi, Teddy Aditya, The Sigit, Tiara Effendi, dan band rock and roll legend Good Bless. Sementara di hari keduanya ada penampilan Tulus, Hindia, Kunto Aji, Ran, Jason Ranti, The Changcutres, The Panturas, dan Oke. Selain itu di hari kedua juga menghadirkan Fels, Amigdala, Aras Buana, Reruntuh, dan juga Rasukma. Jika Anda tertarik ingin melihat secara langsung kemeriahan Tahu-Tahu Festival, Anda bisa membeli tiketnya dengan harga Rp200.000 per hari untuk kelas festival, Tribuners. Dan untuk kelas prioritas dengan harga Rp400.000 per hari. Pembelian tiket Tahu-Tahu Festival ini bisa Anda lakukan melalui tiket.com. Tribuners, gelaran Dieng Culture Festival 2022 akan dimulai hari Jumat mendatang tanggal 2 September 2022. Gelaran yang akan berlangsung selama 3 hari ini menjadi agenda yang dinanti-nanti seusai vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Tribuners. Seusai melihat Dieng Culture Festival 2022 ini, sebaiknya Anda tidak langsung kembali ke rumah, Tribuners. Sebab di sekitar kawasan Dieng Culture Festival ada sejumlah tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi.
Pertama ada Telaga Warna yang berada di Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tempat wisata Instagramable ini bisa menjadi ikon wisata di Dieng yang kerap dikunjungi wisatawan. Menariknya, air di Telaga Warna selalu berubah-ubah saat terkena pantulan sinar matahari Tribuners. Pasalnya, hari ini disebabkan oleh tingginya kandungan belerang pada air danau tersebut. Lalu wisata yang kedua, ada Gunung Prau di Bakulan, Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung Prau memiliki ketinggian sekira 2.590 mdpl dan dapat didaki selama 3 hingga 4 jam. Dari puncak Gunung Prau, Anda akan dimanjakan dengan pesona 5 gunung sekaligus. Di antaranya ada Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, dan juga Gunung Sindoro. Dan tempat wisata ketiga yang bisa Anda kunjungi selesai melihat Dieng Culture Festival 2022 adalah Kawah Sikidang Tribuners. Kawah Sikidang ini berada di Bakal Buntu Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat mengunjungi tempat wisata Kawah Sikidang, Anda akan dimanjakan dengan keindahan kawah belerang yang eksotis. Namun saat berkunjung ke Kawah Sikidang, sebaiknya Anda tetap menggunakan masker agar terhindar dari aroma belerang yang tidak sedap dan membuat sesak nafas. Tribuners, Kota Semarang memiliki segudang tempat yang menarik, dan satu di antaranya ada tempat nongkrong Clue Cafe Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Clue Cafe merupakan tempat nongkrong hits yang cukup tersembunyi di Semarang. Dikatakan tersembunyi ini karena Clue Cafe berada di dalam kawasan kompleks perumahan Bukit Sari Tribuners. Tepatnya, Clue Cafe berada di Jalan Bukit Putri nomor 26, Ngresep, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Untuk menuju ke kafe ini, Anda harus berjalan melewati gang kecil terlebih dahulu. Setiba di sana, Anda akan dibuat tersihir dengan suasana tenang bak rumah sendiri, Tribuners. Selain tersembunyi, daya tarik utama Clue Cafe terletak pada tempatnya yang mengusung konsep Garden Cafe. Hal ini sejalan dengan tagline-nya yang bertajuk Ngopi di Bawah Pohon, Tribuners. Sesuai jargon tersebut, di sini Anda bisa nongkrong dengan suasana halaman belakang yang asri. Ribunan pepohonan yang menjulang tinggi pun seakan menjadi payung yang teduh untuk melindungi pengunjung dari sengatan matahari. Tak sekedar teduh, pohon-pohon di Clue Cafe juga memberikan kesan estetik tersendiri. Nuansa khas alam terbuka pun semakin terasa dengan alunan merdu dari suara kicauan burung serta gemercik air dari air terjun buatan. Sementara itu, hal menarik lainnya dari Clue Cafe ini terletak pada konsep tempatnya yang didominasi dengan barang-barang bernuansa kayu, Tribuners. Meja-meja diletakkan persis di bawah pohon sehingga menciptakan rasa ngopi bak di halaman belakang rumah sendiri. Tersedia pula tempat semi outdoor di bangunan bagian atas yang juga hadir dengan gaya interior yang homey. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi tempat wisata ramah keluarga untuk Anda yang ada di Kota Solo, yakni Taman Satwa Taru Juruk yang biasa dikenal juga sebagai Juruk Zoo, Tribuners. Taman Satwa Taru Juruk ini merupakan kebun binatang yang telah dibangun sejak tahun 1878 lalu. Beberapa waktu lalu, tempat wisata ini baru saja direnovasi, Tribuners. Dan setelah rampung, kini Taman Satwa Taru Juruk memiliki wajah baru yang lebih menarik dan instagramable. Saat mengunjungi Taman Satwa Taru Juruk, Anda akan disuguhkan dengan kandang-kandang yang luas serta beragam spot foto. Berbagai spesies hewan pun bisa Anda temukan, Tribuners. Mulai dari burung, kuda nil, unta, gajah, dan lain sebagainya. Selain itu, Taman Satwa Taru Juruk kini juga menghadirkan spot memancing dan goes. Jika tertarik untuk berlibur ke Taman Satwa Taru Juruk, Anda bisa datang ke Jalan IR Sutami nomor 109 Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah.
Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Adapun tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp25.000 saja per orang. Namun harga tiket masuk ini belum termasuk tiket untuk goes dan memancing Tribuners. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Rizka Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 1 September 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik resmi menyerahkan laporan dan rekomendasi dari pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kepada Ketua Tim Khusus Polri sekaligus Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Penyerahan laporan dan rekomendasi tersebut dilakukan di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Kamis 1 September hari ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah komisioner Komnas HAM dan perwakilan Komnas Perempuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Gita Irawan, wartawan Tribun News, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih rekan Mei, selamat sore Tribunner. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Baru saja tadi saya bersama dengan rekan media lainnya menyaksikan konferensi pers terkait dengan penyerahan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI terkait kasus Brigadir J kepada pihak kepolisian. Konferensi pers tersebut dibagi dua, yakni yang pertama adalah penyerahan laporan dan yang kedua adalah pemaparan terkait dengan hasil dari temuan fakta dan juga rekomendasi terhadap pihak kepolisian. Pada bagian konferensi pers yang kedua tadi ada sejumlah pihak yang menyampaikan paparan terkait temuannya, diantaranya Komisioner Komnas HAM RI BK Ulu Hapsara, Komisioner Komnas HAM Ohirul Anam, dan juga Ketua Komnas Perempuan, yakni Andi Yentriani. Ada sejumlah catatan. Yang pertama adalah terkait dengan kesimpulannya. Tadi Komnas HAM dalam laporan hasil pemantauan dan penyelidikannya menyimpulkan yang pertama adalah pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Kemudian yang kedua adalah kesimpulannya tidak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Kemudian poin berikutnya Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa adanya obstruction of justice dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Yang berikutnya adalah Komnas HAM juga menyimpulkan adanya dugaan kuat terkait kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J kepada Ibu Putri Chandrawati atau istri dari Verdi Sambo. Nah, atas sejumlah poin kesimpulan tersebut, Komnas HAM kemudian merekomendasikan sejumlah hal. Di antaranya adalah Komnas HAM meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum terkait dengan kasus tersebut secara imparsial, akuntabel, dan bebas dari intimidasi atau intervensi, serta melakukannya berdasarkan scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah. Rekomendasi yang selanjutnya adalah Komnas HAM meminta kepolisian juga menindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan kekerasan seksual yang terjadi terhadap Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Kemudian Komnas HAM juga merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum tidak hanya dari proses etik atau disiplin kepada seluruh pihak, baik itu dari kepolisian maupun pihak lainnya, juga turut terlibat dalam melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum. Ada sejumlah hal menarik yang tadi disampaikan, yang saya catat dari konferensi pers kedua tersebut, yaitu adalah pertama, Komnas HAM menemukan adanya kekerasan digital yang terjadi terhadap kedua belah pihak, baik kepada keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J maupun kepada keluarga dari Verdi Sambo. Jadi kekerasan digital itu berupa hacking atau peretasan baik dari akun media sosial, email, maupun akun-akun WhatsApp misalnya seperti itu. Kemudian terhadap anak atau dari keluarga Verdi Sambo sendiri juga ditemukan adanya cyberbullying atau perundungan digital terhadap anak-anak dari Verdi Sambo. Catatan kedua yang menurut saya juga penting adalah terkait dengan perlakuan terhadap Putri Chandrawati dalam kasus ini. Menurut Komnas HAM tadi, perlakuan terhadap Putri Chandrawati harus menjadi standar bagi
perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus-kasus lainnya. Artinya perlakuan yang selama ini didapatkan terhadap Putri Chandrawati, diantaranya adalah pendampingan psikologis, itu juga harus diterapkan atau menjadi standar bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan atau penyelidikan terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap para perempuan yang berhadapan dengan hukum. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Habib Bahar bin Smith akhirnya dapat menghirup udara bebas. Bahar bebas dari rutan Polda Jabar pada Kamis 1 September pada pukul 3 pagi tadi. Kuasa hukum Habib Bahar, Ihwan Tuan Kota, mengatakan Bahar hanya dijemput oleh tim kuasa hukum dan beberapa kerabatnya saja. Setelah bebas, Habib Bahar langsung menuju ke pesantren miliknya di Bogor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nazmi. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengeksekusi Habib Bahar bin Smith tadi pagi, tepatnya pukul 3 pagi. Bahar dibebaskan dari rutan Polda Jabar setelah menjalani hukuman penjara selama 7 bulan di rutan Polda Jabar. Saat bebas, Bahar dijemput oleh tim kuasa hukum dan kerabatnya saja, jadi tidak ada jemaah yang secara berbondong-bondong datang ke Polda Jabar pada subuh tadi. Setelah bebas, Habib langsung menuju ke pesantren miliknya di Kabupaten Bogor, dan Bahar pun melalui kuasa hukumnya sempat menyampaikan terima kasih kepada para jamaah yang telah mendukungnya selama proses persidangan hingga selesai. Kuasa hukum Habib Bahar, Ihwan Tuan Kota, mengatakan jika saat ini Habib Bahar belum mau menerima undangan ceramah dari luar. Artinya Bahar setelah bebas ini akan fokus dulu bersama keluarga, kemudian mengajar di pondok pesantren miliknya. Bahar juga rencananya akan melakukan ziarah sekaligus pulang kampung ke makam keluarganya di Manado. Sebelumnya Bahar ini divonis 6 bulan 15 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian hukumannya diperberat oleh Hakim Tinggi Bandung menjadi 7 bulan kurungan penjara setelah banding dari JPU diterima Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menilai Bahar bersalah menyiarkan kabar yang tidak Bahar menyiarkan kabar yang tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian Hakim pun memerintahkan agar Bahar dibebaskan dari penjara lantaran vonis 7 bulan penjara yang diberikannya sudah habis, dikurangi masa penahanan yang dijalani Bahar. Kembali ke Anda, Mei. Baik, terima kasih rekan Nazmi Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, mengajak kader Partai Berkarya Cilegon untuk bergabung dengan PKS. Hal tersebut menyusul tidak lolosnya Partai Berkarya sebagai peserta pemilu 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Sopian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sopian. Cikon melaporkan Wali Kota Cilegon benar Sanuji Pentamarta juga sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku siap mengajak Partai Berkarya Cilegon untuk bergabung dengan PKS. Hal itu juga dikatakan Sanuji akan mengajak Wali Kota Cilegon Helmi Agustian untuk bergabung ke PKS. Hal tersebut menyusul tidak lolosnya Partai Berkarya sebagai peserta pemilu di tahun 2024.
Hal itu juga disampaikan pada saat Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi menghadiri pelantikan Serikat Media Siber Indonesia di salah satu kafe yang berada di Kota Cilegon. Pada saat itu ia menyampaikan bahwa Partai PKS sangat terbuka untuk semua kader-kader partai berkarya baik di wilayah Cilegon maupun di wilayah yang lainnya untuk ikut bergabung di Partai PKS. Dan perlu diketahui ajakan tersebut karena diketahui bahwasanya Wali Kota Cilegon Heldi Agustin ini merupakan politisi partai berkarya juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi Banten. Ya. Namun ajakan tersebut menurut Sanusi mengatakan belum ada komunikasi lebih jauh untuk hal itu karena masih melihat secara resminya partai berkarya sudah tidak ikut pemilu atau masih atau belum. Maka dari itu pihaknya masih bertanya-tanya terkait hal tersebut. Dikhawatirkan terlalu berpikir jauh atas ajakan tersebut. Demikian rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Sopian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penyidik Polres Sumba Barat Daya menetapkan 5 oknum warga Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya menjadi tersangka. Kelima warga ini mengaku sebagai relawan PDIP dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan karena melakukan pungutan liar atau pungli kepada masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Petrus Peter yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners, dimanapun berada. Dapat saya laporkan dari Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, bahwa belum lama ini, tepatnya hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat Daya di bawah pimpin langsung Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, itu Yohanes Bala, mereka melakukan penyemprotan paksa dan mengamankan 5 orang oknum warga Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya yang mengaku sebagai relawan PDIP untuk melakukan pungutan liar yang berlangsung di wilayah itu, di mana pungut itu sudah berlangsung sejak Mei 2022. Kurang lebih ada sekitar 1.110 orang yang telah mereka ambil uangnya. Berdasarkan keterangan dari Pak Kasat Reskrim bahwa kini semenjak itu kelima oknum warga tersebut telah diamankan di Polres Sumba Barat Daya demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa mereka mengamankan kelima pelaku itu? Hal itu karena berdasarkan laporan masyarakat setempat yang merasa dirugikan. Lalu laporan kedua adalah dari pengurus DPC PDIP Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Rudolf Raduholo. Berdasarkan lapor itu mereka lakukan penyidikan hingga akhirnya mengamankan kelima oknum pelaku tersebut. Selanjutnya Pak penyidik Kepolisian Polres Sumba Barat Daya terus saat ini membidik Ketua atau Koordinator Wilayah Sumba, relawan wilayah Sumba, yaitu YL, yang informasi terakhir saat ini sedang berada di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Dan selanjutnya penyidik juga akan mencari, memanggil lagi untuk meminta keterangan terkait dengan salah satu koordinator wilayah relawan provinsi NTT, yaitu KL. Para pelaku, kelima para tersangka yang tetap sebagai tersangka kini dikenakan dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Menurut Kasat Polres Sumba Barat Daya, para pelaku saat ini tetap tersangka dan akan ditahan guna menjalankan proses hukum lebih lanjut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Tambolaka, Sumba Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Petrus Peter dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang wanita berkewarganegaraan Meksiko kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 19 Agustus lalu. Ia adalah RLH, seorang warga negara asing asal Meksiko yang ketahuan Kantor Pelayanan Utama atau KPU Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyelundupkan 3 kg narkotika jenis sabu. Awalnya pada Jumat 19 Agustus lalu,
Pelaku tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 17.35 waktu Indonesia Barat menggunakan Turkish Airlines dari Istanbul. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ega Alfreda, wartawan Tribun Jakarta, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul sekali dapat disampaikan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 19 Agustus 2022 kemarin telah menangkap seorang warga negara asing asal Meksiko berinisial RLH berjenis kelamin perempuan. Nah, RLH ini ketahuan telah menyembunyikan atau menyimpan narkotika jenis sabu seberat 3 kg yang disembunyikan di dalam dinding-dinding kompartemen koper yang telah dia modifikasi sedemikian rupa. Jadi sabu yang berwarna putih itu disumpalkan di dalam dinding-dinding kompartemen koper yang berukuran besar itu dan kemudian dibungkus dalam ketiga bungkus plastik berwarna putih. Nah, dari situ saat melewati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan juga melewati bagian pemeriksaan barang-barang dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, petugas menemukan adanya metode false concealment di mana RLH ini, warga negara asal Meksiko ini berusia 32 tahun itu terdapat sebuah barang narkotika jenis sabu yang memang sudah siap edar dan akan masuk disebarluaskan di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta yang datang jauh-jauh dari Iran. Nah, dari pengakuannya, RLH ini memang asli Meksiko, dia masih menggunakan visa dan paspor asli yang memang sudah keluar secara administrasi dari negaranya itu, dan kemudian ia terbang menggunakan Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 0056 pada Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.35 WIB dan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dia ini tidak terbang dari Meksiko, melainkan dia terbang dari Istanbul dengan tujuan Jakarta. Nah, saat diperiksa, itu dia kedapatan membawa sabu seberat 3 kg yang disembunyikan dalam kompartemen yang telah dimodifikasi di dinding-dinding koper dia yang memang secara kasat mata tidak akan terlihat, namun melalui X-ray, sabu itu terlihat jelas berada di dalam koper yang dibawa oleh wanita 32 tahun tersebut. Nah, dari pemeriksaan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan juga dengan tim gabungan dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta, ternyata RLH ini merupakan seorang kurir yang hanya mendapatkan perintah dari warga negara asing juga yang berasal dari Iran, yaitu berinisial EK. Nah, dia ini ternyata mendapatkan tugas dari EK ini untuk mengantarkan sabu seberat 3 kg itu dari Istanbul yang nantinya akan disebarluaskan di Indonesia melalui EK. Nah, EK sendiri ini merupakan seorang warga negara asing asal Iran yang memang nanti akan bertemu dengan RLH setibanya di Jakarta. Nah, dari pengakuannya, ternyata si Eka ini sudah menunggu RLH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat pada tanggal 20 Agustus 2022, yang dimana penangkapannya adalah 1 hari setelah RLH ini mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari pengakuannya ini juga, RLH ini baru sekali melakukan percobaan penyelundupan narkotika jenis sabu yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan ternyata jaringan keduanya ini merupakan jaringan internasional di mana jaringan ini memang sudah lama bermain di Indonesia dan memang sabu ini didatangkan langsung dari negara bagian Timur Tengah. Begitu kira-kira apa yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada 2 kasus. Yang pertama ada impor barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Pada saat itu kami melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan kami menemukan 3.000 gram sabu metamfetamin yang dibawa oleh seseorang perempuan warga negara Meksiko yang berasal dari Turki. Dari sebelumnya itu bersangkutan dari Meksiko kemudian ke Turki menerima paket barang dari seorang di sana, kemudian diperintahkan oleh jaringan sindikat narkotika di Meksiko untuk terbang ke Indonesia. Kemudian kami melakukan pengembangan kasus bersama dengan Kasat Reskrim narkoba
Soekarno-Hatta, ya kami melakukan dalam beberapa hari, kemudian terdapat satu lagi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Lubuk Linggau melayangkan banding terhadap putusan Niko Rafika alias Niko, bandar sabu 13 kg dan kepemilikan 2.200 ekstasi. Sebelumnya warga Jalan Depati Said, Kelurahan Linggau Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 itu lolos dari hukuman mati. Upaya pengajuan banding ini selang 6 hari seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas 2A Lubuk Linggau pada Kamis 18 Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eko. Baik, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau resmi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa tersangka Niko Rafika terkait kasus kepemilikan sabu sebanyak 13 kg dan 2.200 butir ekstasi resmi menyatakan banding. Banding tersebut menyusul putusan yang diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maksud kami 18 Agustus lalu, dengan menyatakan bahwa Niko Rafika lolos dari hukuman mati dengan putusan hukuman penjara seumur hidup. Nah, atas keluarnya putusan penjara seumur hidup tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau melalui Jaksa Penuntut Umum langsung pikir-pikir dan 6 hari kemudian langsung menyatakan banding, bahwa alasan banding pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bahwa putusan yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang resmi menuntutnya sebagai hukuman mati. Alasan saat itu hukuman mati dilayangkan ataupun Jaksa Penuntut Umum, maksud kami, karena barang bukti ya yang diungkap kepolisian waktu itu sebanyak 13 kg dan waktu itu juga diamankan butir kurang lebih 2.200 butir ekstasi. Nah, alasan tersebut dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menyatakan bahwa Niko Rafika tersebut merupakan seorang bandar besar dan bukan merupakan seorang kurir sebagaimana yang diakuinya selama persidangan. Nah, selama ini Niko Rafika tersebut selalu mengaku di persidangan bahwa dia tidak tahu menahu terkait barang tersebut. Namun hasil penelusuran Jaksa Penuntut Umum selama persidangan bahwa ternyata sabu tersebut merupakan jaringan internasional. Sabu tersebut datang dari Malaysia melalui Medan, kemudian dikirim ke Kota Lubuk Linggau. Nah, rencananya sabu tersebut akan diedarkan ke Kota Lubuk Linggau dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk juga 2.000 butir ekstasi tersebut. Nah, dalam persidangan juga terungkap bahwa jumlah sabu yang dikirim tersebut jumlahnya bukan hanya 13 kg, namun juga jumlahnya mencapai 15 kg. Untuk 2 kg-nya lagi sudah tersebar, maksud kami, sudah dikirimkan oleh pelaku Niko Rafika ini ke pengedar-pengedar lainnya. Nah, dengan alasan itulah Jaksa Penuntut Umum tetap kekeh pada pendiriannya bahwa melayangkan banding terhadap tersangka Niko Rafika, bahwa hukuman yang pantas diterima oleh terdakwa Niko Rafika ini adalah hukuman mati. Alasan yang pertama yang mendasari adalah dengan barang bukti yang cukup banyak tadi. Kemudian yang kedua, Niko Rafika ini merupakan jaringan internasional karena barang tersebut berasal dari Malaysia, masuk melalui jalur Medan, kemudian baru masuk melalui Lubuk Linggau. Meskipun saat itu diduga yang menjadi bandar besarnya sendiri adalah merupakan jaringan dari dalam lapas. Maksud kami ini diedarkan dari jaringan dari dalam lapas, kemudian masuk dari Malaysia ke Medan, baru kemudian ke Lubuk Linggau. Dan harapan dari pihak kejaksaan sendiri bahwa putusan dari banding ini menguatkan dari putusan maksud kami putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, menyatakan bahwa harapannya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini bisa diterima, bahwa Niko Rafika ini bisa dieksekusi dengan hukuman mati. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih rekan Eko atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasibdium, berikut tayangannya untuk Anda. Kita terhadap putusan hakim yang untuk terdakwa Niko Rafika. Ya, Niko Rafika yang 113 kilo itu kan seperti apa? Untuk bekas perkara Niko yang telah diputus oleh hakim, kita melakukan upaya hukum banding. Kemarin kita sudah menyatakan banding di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Untuk selanjutnya kita akan menunggu hasil putusan dari PT Palembang. Harapan kita, Pak? Kita semoga hasilnya sama apa yang kita tuntut, yaitu hukuman mati. Untuk Jawa Sedang sendiri banding belum tahu kapan? Gimana? Tidak ada jadwal sidang. Kita cuma menunggu hasil. Kalau banding PT. Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit langsung menemui sejumlah motoris yang melakukan aksi spontan lantaran adanya kelangkaan BBM di Pelabuhan Speedboat Mangga 2. Upaya Kapolres saat menemui para motoris ini dengan cara yang beda, yakni Kapolres langsung duduk melantai diikuti camat, lurah Kelurahan Mangga 2 di ruang tunggu. Usai memberikan arahan, AKBP Andik Purnomo menyebut aksi spontan yang dilakukan para motoris ini karena sejauh ini pemerintah belum memenuhi kebutuhan BBM jenis minyak tanah yang dibutuhkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Terima kasih rekan Mei. Di studio memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, tepat 31 Agustus 2022, di mana di Pelabuhan Speedboat Mangga 2 terjadi aksi spontan yang dilakukan sejumlah para motoris yang ada di pelabuhan. Di mana aksi spontan yang dilakukan sejumlah motoris yang ada, mereka menuntut dan kecewa karena tidak mendapatkan BBM jenis minyak tanah yang digunakan di motoris yang nantinya melakukan aktivitas dari Pelabuhan Speedboat Ternate menuju ke ibu kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Dari kekecewaan tersebut sehingga sejumlah motoris yang ada di pelabuhan melakukan aksi di mana sejak pukul 7 hingga 10 kurang lebih 3 jam lebih sejumlah motoris melakukan mogok, melakukan aktivitas mengangkut penumpang yang ada di Pelabuhan Speedboat Mangga 2 untuk menuju ke Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan sejumlah motoris yang ada tidak mendapat BBM jenis minyak tanah yang digunakan. Atas dasar tersebut sehingga sejumlah motoris yang ada melakukan mogok mengangkut penumpang hingga mereka berbondong-bondong mengambil sejumlah jerigen kosong yang ada dan melakukan aksi spontan di jalur utama menuju Pelabuhan Speedboat Mangga 2. Sempat juga aksi spontan tersebut terdapat gangguan lalu lintas, namun begitu tidak begitu lama pihak dari kepolisian Polres Ternate langsung menerjunkan sejumlah personil ke lokasi untuk melakukan pengamanan terhadap aksi spontan yang dilakukan sejumlah para motoris. Dan dari pengamanan ini juga dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit, di mana dari hasil negosiasi Kapolres Ternate sendiri dengan sejumlah motoris dan mereka pun menerima hasil negosiasi yang dilakukan Kapolres Ternate. Dari hasil negosiasi tersebut di mana Kapolres mengajak sejumlah para motoris untuk melakukan mediasi di depan atau di terminal Pelabuhan Speedboat Mangga 2, di mana dari posisi mediasi tersebut juga Kapolres terlihat melantai dan didampingi para camat dan lurah setempat. Dari hasil yang disampaikan Kapolres Ternate juga, di mana pihaknya akan memfasilitasi atau berusaha untuk melakukan upaya dari hasil tuntutan dari teman-teman para motoris yang ada di Speedboat Mangga 2, di mana Kapolres berjanji akan melakukan koordinasi dengan
pemerintah Kota Ternate beserta instansi terkait untuk menyediakan BBM jenis minyak tanah yang akan diberikan kepada para motoris yang ada di pelabuhan speedboat nomor 2. Meski begitu, dalam aksi spontan tersebut tidak begitu lama dari hasil mediasi di mana Kapolres langsung bertindak untuk meminta agar para motoris untuk melakukan aktivitas sebagaimana. Ini juga sebenarnya sejumlah penumpang yang datang ke speedboat sempat tertunda dan penumpang di sejumlah lokasi penumpang akibat aktivitas dari pelabuhan speedboat kategori terkendala. Mungkin seperti ini saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ternate. Berikut tayangannya untuk Anda. Spontan yang dilaksanakan oleh teman-teman motoris ini adalah penyampaian apa yang ada di sini. Jadi mungkin selama ini pemerintah ataupun mungkin tidak bisa memfasilitasi sehingga mereka sampai dengan hari ini tidak bisa mendapatkan BBM. Sementara untuk aktivitas speedboat dan lain-lain adalah mata pencarian mereka. Makanya kita coba mencarikan solusi, kita duduk bersama bagaimana memecahkan masalah untuk kelangkaan minyak yang diperlukan oleh masyarakat di Mangga 2 sini. Kemudian ini kan dari keterangan mereka juga adanya berdampak juga dalam operasi, dalam penyaluran BBM bersubsidi ini. Ini mungkin bagaimana nih? Betul, jadi seperti yang rekan-rekan dengar sendiri, bahwa sebetulnya kita adalah membantu mereka. Mereka membeli walaupun selama ini lancar, tapi harganya kan tanda kutip sudah dimainkan oleh spekulan-spekulan. Maka kita tim-tim ini turun adalah meluruskan spekulan ini biar tidak ada para Sejumlah badan eksekutif mahasiswa kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara serta organisasi lainnya pada Kamis 1 September hari ini melakukan aksi unjuk rasa yang terpusat di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, tepat di depan Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Aksi mereka hari ini dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan solar yang rencananya segera dinaikkan pemerintah dalam waktu dekat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Mei. Iya, benar imbas dari adanya aksi demo hari ini di kawasan ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup oleh pihak kepolisian. Bahkan arus lalu lintas kendaraan di lokasi sempat tersendat lantaran ratusan mahasiswa mulanya berdiam diri di tengah air mancur Bank Indonesia. Pihak kepolisian kemudian mengarahkan massa untuk menggelar aksi di kawasan Patung Kuda demi mencegah terjadinya kemacetan panjang. Adapun dalam aksinya hari ini, para mahasiswa secara tegas menyerukan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah. Massa turut membawa replika keranda jenazah yang dibalut kain putih dengan ditempel sejumlah foto Menteri Kabinet Indonesia Maju. Foto menteri yang ditempel antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tak lama berselang, keranda dengan foto-foto para menteri ini dibakar oleh massa. Pembakaran keranda berikut foto para menteri dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap para mahasiswa atas penolakan rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Tadi Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Faruk menyampaikan aksi mereka hari ini membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Di antaranya, massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Massa juga menuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan. Pemerintah juga diminta mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas dalam penyaluran BBM subsidi, serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab menurut mereka yang mengacu pada riset BKF bahwa 60% masyarakat kaya menikmati 70,3% BBM subsidi.
sedangkan 40% masyarakat kalangan bawah hanya menikmati 20% dari BBM subsidi. Selain itu, masa juga menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM kepada masyarakat agar tidak mengalami subsidi BBM. Masa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Camat Pangkalan Lesung nonaktif berinisial SW terhadap seorang siswi SMK yang sempat viral di Pelalawan pekan lalu berbuntut panjang. Satreskrim Polres Pelalawan bahkan harus memanggil dan memeriksa mantan Bupati Pelalawan HM Haris dan Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin terkait kasus dugaan pencabulan ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Camat Pangkalan Lesung nonaktif berinisial SW yang sempat viral pekan lalu berbuntut panjang nampaknya Tribuners karena Polres Pelalawan melalui Satuan Reserse Kriminal memanggil mantan Bupati Pelalawan HM Haris dan juga Wakil Bupati Pelalawan yang saat ini yakni Haji Nasarudin SHMH untuk menggali kembali tindak pidana yang dilakukan oleh Camat SW terhadap siswi SMK yang magang di kantor Camat Pangkalan Lesung atau instansi yang dipimpinnya. Kapolres Pelalawan yang kami konfirmasi, AKBP Guntur Muhammad Tarik membenarkan pihaknya telah memanggil HM Haris dan Wabub Nasarudin terkait perkara pidana dugaan pencabulan oleh Camat SW yang ditangkap pada 26 Agustus lalu. Polisi membutuhkan keterangan dari pejabat tersebut maupun mantan pejabat itu untuk membuat kasus ini secara terang benderang. Perkara tersebut cukup dilematis karena memang Tribuners korban melaporkan Camat SW ke polisi setelah 1 bulan. 1 bulan setelah kejadian, karena diprediksi berdasarkan pengakuan korban, kejadian terjadi pada tanggal 22 Juli yang lalu. Kapolres Guntur juga menerangkan bahwasanya ada missing link atau kejadian yang terputus selama 1 bulan itu. Harus ada rentetan kejadian yang harus dikumpulkan oleh polisi selama korban memendam aksi pencabulan yang dilakukan Camat sebelum dilaporkan ke polisi. Selain itu juga Tribuners, polisi menduga ada pihak-pihak yang melakukan penghalangan terhadap proses hukum atau yang dikenal dengan obstruction of justice, karena Camat SW diduga menemui beberapa pihak selama belum dilaporkan ke polisi. Dia menemui beberapa pihak untuk mengintervensi kasus tersebut dan agar pelaku atau agar korban, maksud kami, atau keluarga korban tidak melaporkannya ke kantor polisi, termasuk juga menemui Wakil Bupati Pelalawan Haji Nasarudin dan juga mantan Bupati Pelalawan HM Haris. Polisi akan melakukan pemeriksaan selanjutnya sepanjang pekan ini untuk menggali adanya pihak-pihak atau dugaan adanya pihak-pihak yang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice yang lebih dikenal saat ini istilahnya. Berdasarkan konfirmasi kami Tribuners langsung kepada Wakil Bupati Pelalawan Haji Nasarudin juga menyatakan membenarkan bahwa dirinya memang ditemui oleh Camat SW beberapa jam sebelum ditangkap. Dia ditelepon oleh SW dan meminta untuk bertemu. Namun ketika bertemu, Wabub Nasarudin langsung menyampaikan bahwa Camat tersebut sudah dinonaktifkan agar mempermudah proses hukum. Dan juga Camat tersebut membela diri pada saat mereka bertemu. Pada saat itulah Wabub Nasarudin untuk menyarankan Camat tersebut untuk mencari pengacara dalam mendampingi dirinya menjalankan proses hukum. Wabub Nasarudin menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan dirinya kepada Camat SW dalam menghalang-halangi proses penyelidikan yang dimaksud. Termasuk juga Tribuners, konfirmasi kami dengan mantan Bupati Pelalawan, Bapak HM Haris, dia menyatakan juga bertemu dengan SW sebelum hari penangkapan SW oleh Polres Pelalawan. Dia hanya menawarkan bahwasanya Camat SW harus mengakui semua perbuatannya jika itu benar. Namun jika tidak benar, sebaiknya memang mencari pengacara yang bisa membimbing dirinya dalam proses persidangan nanti. Yang pastinya
kedua pejabat ini atau mantan pejabat ini juga menyampaikan kepada OSW jika pembelaan terhadap dirinya hanya dilakukan di persidangan dan untuk salah benarnya akan ditentukan secara hukum oleh majelis hakim. Namun polisi tetap menggali adanya dugaan-dugaan penghalang proses hukum dalam kasus perkara cabul yang viral di Kabupaten Pelalawan ini. Demikian rekan Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik Pak, terima kasih. Masalah camat ini menjadi suatu yang dilematis, dalam arti kata begini. Kejadian pertama itu, 1 bulan sebelumnya. Kenapa saya memerintahkan Kasat Reskrim untuk memanggil almarhum diberangkatkan sambil diiringi oleh puluhan bobotoh yang ikut menuju ke TPU. Ya, terlihat pada saat pemakaman dari Pak Ajun, sanak keluarga menangis saat jenazah Pak Ajun dimasukkan ke liang lahat. Jadi untuk sebelumnya, Pak Ajun sendiri ditemukan meninggal dunia di mes Persib sebelum latihan digelar di Stadion Sindolik pada Rabu kemarin. Untuk kronologis meninggalnya dari Ajun, pada saat sebelum latihan, para ofisial kebingungan melihat alat-alat latihan yang belum disiapkan oleh Pak Ajun. Lalu salah satu
Saya Lailatul Niam, jurnalis tribunlombok.com. Tepat hari Rabu kemarin 31 Agustus 2022, pemerintah Kota Mataram menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-29. Upacara ini diikuti oleh seluruh OPD kota dengan mengenakan pakaian adat seperti sapu, kemudian tegodek nongke bagi laki-laki, kemudian ada lambung untuk perempuan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Mataram, Mohan Rolistana, menyampaikan tema ulang tahun yang ke-29 ini adalah pulih dan bangkit bersama Harum. Jadi kemudian dijelaskan lagi, Harum adalah itu singkatan dari harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Jadi visi dari Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram itu akan membawa Kota Mataram menuju kota yang harum sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Bukan hanya pengibaran bendera, akan tetapi seminggu sebelumnya juga diadakan berbagai perayaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka menyemarakan HUT Kota Mataram ini, seperti yaitu Passion on the Street, yang ini sangat menarik, yang membuat masyarakat tumpah ruah di Taman Sangkareang, yaitu salah satu ruang terbuka publik. Jadi semua OPD kota itu mengikuti Passion on the Street menggunakan pakaian sasak, mengikuti berjalan di atas catwalk, berlaga seperti model sungguhan seperti itu. Kemudian ada sepeda bersama, kemudian ada ramah tamah bersama, dan konser musik di beberapa titik ruang publik. Dan kemarin itu adalah acara puncak yang mengakhiri Semarak HUT Kota Mataram yang ke-29. Baik, terima kasih rekan Mei, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Lailatul Niam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae menyebut kliennya trauma saat menjalani rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut sang klien trauma saat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus lalu. Seperti diketahui, rumah dinas tersebut menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Roni mengatakan saat itu Baradae langsung masuk ke dalam rumah. Roni Talapesi menjelaskan dirinya mengikuti proses rekonstruksi saat Baradae masuk ke dalam garasi. Menurutnya Baradae terlihat trauma selama mengikuti proses rekonstruksi. Roni menambahkan tangan Baradae terlihat gemetar setelah melakukan adegan penembakan. Saat ini pihaknya telah meminta adanya pendampingan psikiater terhadap Baradae. Roni Talapesi juga mengungkapkan Baradae dan Brigadir J merupakan teman satu kamar, sehingga menurutnya sulit bagi Baradae untuk memperagakan adegan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjelaskan soal dihadirkannya pemeran pengganti Baradae dalam beberapa adegan rekonstruksi. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan hal tersebut sudah menjadi usulan pihaknya sejak awal. Hal tersebut dilakukan lantaran dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kondisi psikologis Baradae. Saat proses rekonstruksi, Hasto mengatakan pihaknya memberikan jaminan keamanan terhadap Baradae. Jaminan keamanan itu diberikan karena Baradae menjadi justice kolaborator. Dalam kasus ini, 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Baradae. Selain Baradae, tersangka lainnya adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Terdapat perbedaan keterangan antara Irjen Verdi Sambo dan Barada Richard Eliezer soal penembakan ke Brigadir J hingga tewas di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Perbedaan tersebut diketahui saat proses rekonstruksi. Terkait perbedaan keterangan tersebut, pengacara pihak keluarga Brigadir J pun memberikan tanggapan. Martin Lucas Simanjuntak, penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, mengatakan perbedaan pendapat tersebut malah menguntungkan. Martin mengatakan hal tersebut malah menguntungkan bagi almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, lantaran Baradae yang menjadi justice kolaborator adalah satu-satunya harapan dari pihak Brigadir J selain bukti lainnya. Baradae disebut bisa membantah keterangan-keterangan bohong yang dikatakan 4 tersangka lainnya. 4 orang tersangka yang dimaksud
yang dimaksud Martin adalah Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka RR, dan Ferdi Sambo. Dirinya pun mengaku tidak khawatir Baradae berbeda keterangan dengan Ferdi Sambo. Dengan catatan selama keterangan Baradae berbeda dengan Ferdi Sambo itu adalah hal yang positif. Namun yang dikhawatirkan Martin adalah ketika suatu saat di persidangan Eliezer, kesaksiannya sama dengan Ferdi Sambo dan itu yang perlu digarisbawahi. Dirinya pun menambahkan soal skenario kebohongan yang digaungkan di publik yang pernah terjadi soal kasus Brigadir J. Sehingga penegasannya jika ada perbedaan keterangan berarti Baradae masih di jalan yang benar. Hal tersebut dianggap Martin sebagai logika hukum yang tepat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga dan sopir keluarga Ferdi Sambo diketahui melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, kemarin tampak ikut serta dalam proses rekonstruksi. Kuat Ma'ruf dipertemukan dengan 4 tersangka lain yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Baradae. Diketahui fakta baru, polisi telah menyita 2 bilah pisau milik Kuat Ma'ruf sebagai barang bukti. Hal tersebut dibenarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian. Pihaknya menyampaikan pisau itu disita sebagai barang bukti terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan lebih lanjut soal peristiwa yang dimaksud. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan Kuat Ma'ruf marah pada Brigadir J. Kemarahan itu terjadi lantaran Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati di Magelang. Dalam rekonstruksi juga diperlihatkan bahwa Kuat Ma'ruf berada di sebuah kamar bersama Putri. Menurut Taufan, Kuat menemui istri Ferdi Sambo untuk diperintahkan menginformasikan peristiwa tersebut kepada suaminya. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim membeberkan perkataan Irjen Ferdi Sambo yang membuat bawahannya seperti terhipnotis dan percaya dengan skenario yang dirancangnya tersebut. Ucapan Ferdi Sambo membuat polisi yang memiliki pangkat di bawah Sambo percaya bahkan turut membantu dalam skenario tersebut. Yusuf Warshim menjelaskan saat itu Ferdi Sambo memperagakan dan berkata, "Percuma ada bintang 2 di kerah baju jika harkat dan martabat keluarga kita dinodai." Hal tersebut disampaikan bawahan Sambo melalui keterangannya. Apalagi Ferdi Sambo saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri sehingga memiliki kewenangan yang cukup kuat. Yusuf menilai Propam bisa dikatakan sebagai super body. Sebagaimana dalam penegakan kode etik, Propam berfungsi sebagai penyelidik, penuntut sekaligus hakim. Sementara itu, sejumlah polisi tak kuasa menahan tangis saat memberikan kesaksian dalam sidang etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang bersaksi itu merupakan bawahan Sambo yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Yusuf menuturkan tangis para saksi pecah berawal ketika pimpinan sidang Komisi Kode Etik Polri Komjen Ahmad Doviri bertanya kepada mereka. Pertanyaan itu yakni kapan saksi mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Ferdi Sambo melalui skenario pembunuhan Brigadir J. Usai ditanya seperti itu, Yusuf mengatakan para saksi tersebut lantas menangis. Menurut Yusuf, mereka tak kuat menahan air mata lantaran merasa hatinya ditusuk karena telah dibohongi oleh skenario yang dirancang Ferdi Sambo. Adapun skenario yang dirancang Ferdi Sambo itu yakni Brigadir J dibunuh karena akibat kelakuannya sendiri yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap sang istri Putri Chandrawati. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menyebutkan ada 2 dugaan alasan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati tidak ditahan oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Adapun Putri merupakan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut Bambang, salah satu dugaan mengapa istri Sambo tersebut tidak ditahan adalah pengaruh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri itu masih kuat. Selain itu, empati kepolisian terhadap istri Jenderal Bintang 2 di Polri yang memiliki anak masih kecil turut diduga dijadikan sebagai pertimbangan. Kendati demikian,
Pihaknya menyoroti asas persamaan di mata hukum yang harusnya dilaksanakan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum. Menurut Bambang, hak dan perlakuan antara satu tersangka dan tersangka lain seharusnya disamakan. Sebagai informasi, istri Irjen Verdi Sambo tidak dilakukan penahanan usai diperiksa oleh penyidik Dirtipidum Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam pemeriksaan itu, Putri memohon kepada polisi agar tidak ditahan. Arman menjelaskan Putri Chandrawati memiliki anak yang masih kecil. Selain itu, kondisi Putri saat ini tidak stabil, sehingga pihaknya memohon Putri tidak ditahan oleh Bareskrim. Arman juga mengatakan permohonan istri Sambo tersebut dikabulkan oleh penyidik Bareskrim Polri dengan alasan kemanusiaan. Para guru dan murid SDI Ilowutung yang berada di Desa Lamalela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, akhirnya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam gedung baru sekolah tersebut. Sebelumnya, sejak awal tahun 2022, para guru dan siswa terpaksa harus belajar di emperan kelas karena gedung sekolah itu disegel oleh para tukang. Alasannya, pihak kontraktor yang merehab gedung sekolah tersebut belum membayar lunas upah tukang dengan total senilai 73 juta rupiah lebih. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Ansel Musbahi, menyebutkan para tukang sudah membuka segel sekolah beberapa waktu lalu. Rupanya, setelah pemberitaan di beberapa media, pihak kontraktor pun langsung berinisiatif membayar upah para tukang. Saat ini para tukang sedang menunggu pembayaran upah tahap akhir sebesar 3 juta rupiah lebih yang rencananya akan dilunasi pada 1 September 2022.
Para guru dan siswa pun sudah bisa menggunakan ruang kelas di gedung sekolah yang baru direhab tersebut. Sementara itu, Kepala SDI Ilowutung Yosep Ado Tereng mengungkapkan segel sekolah dibuka oleh para tukang pada hari Sabtu yang lalu setelah sudah ada transaksi pembayaran upah tukang yang selama ini menjadi penyebab persoalan tersebut. Yosep merasa lega dan terharu karena akhirnya gedung sekolah yang baru bisa dimanfaatkan oleh 31 murid dan 8 guru yang mengajar di sana. Dari informasi yang dihimpun, gedung sekolah SDI Ilowutung di Kecamatan Lebatukan itu dikerjakan menggunakan dana dari APBN tahun 2020. Nomenklatur pekerjaannya adalah rehab rekon yang kemudian dibagi ke dalam 2 bagian, yakni proyek Lembata 1 dan Lembata 2. Kegiatan rehab rekon SDI Ilowutung yang bermasalah itu masuk dalam proyek Lembata 2. Pekerjaan itu bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT. Kasus serupa juga terjadi di SD Inpres Atalojo, SDI Paulolo, dan SDI Ilekimok di Kecamatan Atadei. Para tukang bangunan menyegel gedung sekolah yang mereka kerjakan karena upah mereka belum lunas dibayar oleh kontraktor. Kepala Dinas Pendidikan Anselmus Bahi pun harus turun tangan untuk menuntaskan persoalan di 3 sekolah tersebut. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SDI Ilowutung, berikut tayangannya untuk Anda. Sejak hari Sabtu, setelah adanya transaksi dari pihak Militer Provinsi, lalu Sabtu kami langsung menata ini ruangan kelas. Kemarin baru kami mulai dengan KBM di ruangan yang baru ini. Berarti hari Sabtu baru-baru ini. Bagaimana Pak Kepala melihat suasana belajar setelah anak-anak mulai aktif di sekolah ini? Ya, setelah kami semua di dalam kelas itu saya rasa bahwa ini yang kami harapkan. Jadi saya rasa macam hari pertama saya masuk kelas, saya rasa macam air mata menggugur karena selama ini anak-anak di luar begitu sengsara. Sekarang sudah menikmati gedung yang begini bagus dengan luas ruangan yang sudah diatur sehingga kami dengan leluasa untuk mengikuti kegiatan kami yang baik. Anak-anak semua juga rasa senang sekali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Presiden Joko Widodo dan jajarannya melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Jayapura, Papua. Ada momen unik saat Jokowi meminta maaf lantaran mengenakan kaos di pemberian nomor induk berusaha atau NIB untuk pelaku usaha di sana. Pemberian NIB kepada usaha mikro dan kecil atau UMK ini berlangsung di Gor Toware, Jayapura pada hari ini Rabu 31 Agustus pagi. Dalam acara tersebut, Jokowi terlihat mengenakan kaos lengan panjang warna putih saat menyampaikan sambutan. Setelah menyapa para hadirin, Presiden secara langsung meminta maaf karena mengenakan kaos di acara tersebut. Pasalnya, ia baru saja meluncurkan Papua Football Academy dan bermain sepak bola dengan anak-anak di Stadion Lukas NMB.
Jokowi pun bercerita setelah bermain bola itu, ia tidak sempat mengganti pakaian karena langsung beranjak ke pasar di Sentani untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Saat menyampaikan permintaan maaf itu, Jokowi langsung disambut dengan tepuk tangan. Jokowi mengaku senang karena Papua menjadi lokasi pembagian NIB pertama di luar Pulau Jawa. Ia pun mengingatkan pentingnya NIB karena pengusaha yang memiliki NIB dapat dikatakan sebagai pengusaha formal dan dapat mengakses modal dari bank. Namun, Jokowi juga mengingatkan agar modal yang diperoleh oleh para pelaku usaha dimanfaatkan dengan hati-hati karena uang tersebut mesti dikembalikan dalam bentuk angsuran. Untuk itu, ia berpesan supaya para pelaku usaha berpikir matang sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Berikut Tribuners keterangan dari Presiden RI Joko Widodo. Mohon maaf, saya masih pakai kaos karena tadi baru membuka dan ikut main sepak bola. Belum sempat ganti pakaian karena langsung katanya di pasar sudah Pak, sudah terlambat di pasar, ke pasar di Sentani, kemudian meluncur ke sini. Jadi setelah membuka yang namanya Papua Football Academy, telah dibuka di Papua. Jadi kalau ada putra-putri Ibu ingin main sepak bola, masukkan ke Papua Football Academy. Yang daftar kemarin 477, yang diterimanya 30. Ya, karena diseleksi, dipilih. Tidak semua orang boleh masuk, semua anak boleh masuk. Enggak. Semua harus pakai proses seleksi. Yang kedua, saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB di luar Jawa yang pertama dilakukan di tanah Papua, di Jayapura. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sekarang, menikmati minuman jus kombinasi buah, sayuran berwarna merah, dan jahe merah bisa semudah ini. Awali hari dengan pilihan baik, Country Choice Fit Fresh. Diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Saudara, terkait upaya penghalangan penyidikan pembunuhan Yosua, polisi telah menetapkan 6 tersangka termasuk Ferdi Sambo. Sidang kode etik terhadap para tersangka dimulai hari ini. Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto menyatakan sidang kode etik terhadap tersangka penghalangan penyidikan Yosua dilakukan dalam 3 hari ke depan. Selain Ferdi Sambo, 5 personel polisi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin maksud saya. 2 tersangka lain yakni Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP. Sedang dilaksanakan sidang kode etik. Kemudian besok, kemudian minggu sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik. Selesai menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Bareskrim Polri, Putri Chandrawati tidak ditahan, saudara. Di depan penyidik, keterangan Putri dikonfrontir dengan tersangka lain. Putri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kedua kalinya.
Pada pemeriksaan Jumat lalu, Putri juga diperbolehkan pulang dengan alasan kesehatan. Penasihat hukum Putri, Arman Hanis, menyebut kliennya dipastikan akan kooperatif menjalani semua proses hukum. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil, sehingga kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi kepada tim Sus Polri. Ada 3 poin yang disampaikan. Di antaranya adalah soal tidak adanya penganiayaan terhadap Brigadir Yosua. Selengkapnya, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Jurnalis Kompas TV yang berada di Bareskrim Polri. Triksi, bagaimana tindak lanjut polisi terkait dengan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM yang baru saja disampaikan beberapa jam lalu? Ya, Aiman dan juga saudara, tadi disebutkan juga oleh Irwasum Polri, yakni Komjen Agung Budi Marioto, bahwa rekomendasi yang sudah diterima nanti akan ditindaklanjuti dan dipelajari lebih lanjut dan akan dilakukan apabila memang sudah ditemukan beberapa hal yang bisa disegerakan atau dilakukan dalam hal ini oleh tim Sus Polri. Tim Sus Polri, maksud kami, Aiman dan juga saudara, tadi memang ada 3 hal yang menjadi rekomendasi, yakni adalah terjadinya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum, kemudian juga rekomendasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ada penganiayaan, betul sekali yang tadi sudah disampaikan juga oleh Aiman. Lalu yang terakhir adalah adanya tindak pidana obstruction of justice, atau dalam hal ini adalah mempersulit atau memberikan rintangan terhadap penyidikan yang berlangsung. Nah, ini yang menjadi maksud kami, inilah yang kemudian akan difokuskan lebih awal, yakni terkait dengan obstruction of justice, di mana terkait sidang etik ini juga sudah dilakukan mulai hari ini terhadap 1 orang tersangka yang memang sudah diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan olah TKP di Duren 3 maupun juga di Saguling. Aiman dan juga saudara, disebutkan hari ini adalah ada Kompol Cak Putranto selaku Kasubag Audit Bagak Etika Rowaprof Divisi Propam Polri yang sedang melangsungkan atau melaksanakan sidang kode etik di TNCC Divisi Propam Polri. Nah, terkait peran dari Kompol Cak Putranto ini sendiri adalah diduga ikut menghalangi prosesnya penyidikan, yakni merusak maupun menghilangkan CCTV. Diduga ikut terlibat dalam perusakan DVR CCTV ini yang disebutkan dalam persidangan kode etik yang sebelumnya juga sempat menjadi saksi dalam persidangan kode etik Irjen Verdi Sambo pada beberapa waktu lalu, Aiman dan juga saudara. Nah, selain itu juga tadi disampaikan oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto bahwa nantinya akan dilakukan juga persidangan kode etik terhadap 5 tersangka dugaan pelanggaran kode etik lainnya yang memang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini pun juga sudah menjadi komitmen dari Kapolri yang disebutkan juga pada 10 hari ke depan akan menuntaskan 30 terkait kasus obstruction of justice atau maksud kami pelanggaran kode etik yang sudah ditemukan, yakni diduga dilakukan terhadap 34 personil Polri lainnya, di mana sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari obstruction of justice ini. Dan tadi juga disebutkan masih di Polri dalam hal ini adalah Irjen Dedi Prasetyo, seperti yang sebelumnya sudah dilakukan pada saat pemeriksaan pertama kali Putri saudara. Tapi disampaikan oleh kuasa hukum bahwa memang sampai tengah malam Putri Chandrawati ini setidaknya ada 23 pertanyaan atau materi terkait rangkaian dari kejadian di Magelang, kemudian juga di Saguling sampai dengan ke Duren 3. Tentu ini mengkonfrontir, melihat atau mencari perbedaan-perbedaan keterangan yang disampaikan dari Putri Chandrawati dan juga tersangka lainnya, seperti yang kita lihat juga kemarin dalam
baik dari Putri Chandrawati maupun dari Barada Richard Eliezer. Tapi sampai sejauh ini memang tidak disampaikan apa yang menjadi atau poin-poin atau fakta-fakta yang baru yang ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati yang kedua kalinya ini. Tapi yang jelas sampai saat ini Putri Chandrawati masih belum ditahan, namun akan terus dipantau dan juga diwajibkan untuk memberikan laporan terhadap tim Sus Polri ini. Baik, terima kasih.
Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama dengan Kusnul Aisyafah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial meski melalui Zoom dan beliau tidak bisa berhalangan hadir, tapi itu tidak memutuskan semangat kita untuk berbincang kesehatan hari ini. Dan hari ini saya sudah ditemani dengan Dr. Welly Wijayanti SPDF. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore Mbak Husnul. Ya. Nah Tribuners, hari ini kita bakalan berbincang karena tema kita hari ini tuh cukup eksklusif dan menarik sekali Tribuners ya untuk kita bahas. Nah dokter, hari ini kita akan bahas yaitu tentang gejala dan juga penyebab dari kusta, dok. Iya. Mungkin pembukaan dari dokter kita bisa yang ringan-ringan dulu nih dok. Kira-kira kusta itu apa sih dok? Gitu kan mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum tahu dan kenal kusta itu apa. Oke, selamat siang semuanya. Mungkin untuk pengenalan apa sih itu kusta? Sebenarnya mungkin kalau zaman dulu mungkin orang mengiranya kusta itu penyakit kutukan ataupun penyakit yang menyeramkan. Ataupun dibilang, aduh kalau sudah penyakit kusta itu tidak bisa selamat gitu. Padahal sebenarnya itu salah. Sebenarnya kusta itu apa? Kusta itu adalah merupakan penyakit infeksi. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang namanya adalah Mycobacterium lepra. Makanya oleh sebab itu nama lain dari kusta adalah lepra. Khasnya dia infeksinya seperti apa? Itu biasanya pasien datang dengan keluhan ada bercak di kulit, warna putih ataupun kehitaman disertai mati rasa. Jadi dia mengganggunya dikarenakan adanya mati rasa. Jadi beda dengan penyakit lain yang biasanya datangnya dengan keluhan gatal. Begitu Mbak Husnul, mungkin kalau untuk pengantarnya. Oh berarti mungkin Tribuners nanti kita bisa lihat di display atau searching, dia memang kayak ada bercak putih gitu ya dok di bagian sekitar kulit gitu. Oh tadi benar. Berarti penyakit ini berbeda dengan penyakit kutu-kutu yang disebabkan oleh kutu air ataupun bakteri itu ya dok ya? Iya beda. Kalau misalkan mungkin ada yang mikir kan bercak ada juga panu, beda. Kalau panu juga bercaknya putih, tapi pasien akan datang dengan keluhannya gatal. Tapi kalau kusta itu dia bercaknya putih atau hitam, tapi kalau misalkan kita raba itu tidak ada rasa. Jadi misalkan dia raba daerah yang tidak ada bercak, pas kita raba begini, oh ada rasa. Tapi di daerah yang ada bercak, pas dipegang tidak rasa. Nah itulah kenapa, karena kusta itu menyerangnya saraf. Dikarenakan itulah sampai dia tidak ada rasa ataupun istilahnya mati rasa. Begitu. Jadi memang di bagian pas kita raba pegang itu mati rasa di bagian itu ya dok? Itu tekstur atau permukaan kulitnya apakah sama kayak kapalan gitu dok? Biasanya kalau mati rasa suka kayak gitu ya dok kulit? Betul. Nah tapi kalau ini tidak. Kalau misalkan contoh kalau di kaki kapalan kan juga kadang-kadang agak mati rasa. Nah, tapi ini tidak. Ini dia biasanya teksturnya tetap. Jadi warnanya mungkin nanti ada gambar yang menyusul. Jadi dia warnanya putih. Jadi misalkan ini di tangan warna putih saja. Bisa rata tanpa ada sisik, tanpa ada penebalan kulit, tapi jika diraba itu tidak berasa. Namun jika dia sampai menebal itu bisa nyeri. Tapi jika dia diraba begini tetap tidak rasa, tapi setangan-tangannya ini sakit. Itu juga itu artinya kusta yang sedang menginfeksi, artinya kusta yang sedang meradang atau istilahnya reaksi kusta. Jadi kebanyakan nanti mungkin datangnya bukan pada saat keluhannya tidak mati rasa, tetapi datangnya karena sakit dan bengkak. Begitu. Kalau boleh tahu penyebab dari kusta ini apa sih dok? Oke, kalau ditanya penyebabnya, penyebab utamanya itu adalah bakteri yang tadi saya sebutkan, nama bakterinya adalah Mycobacterium lepra. Terus kalau misalkan ditanya, memang dapatnya bakteri itu dari mana? Itu biasanya infeksi antar manusia. Jadi itu misalkan ada satu orang yang kena, biasanya akan menularkan ke yang sekitarnya. Memang lebih identiknya ke satu keluarga, dikarenakan penularannya itu bukan hanya yang misalkan kulit dengan kulit
kena sekali langsung menular, tidak. Dia tidak yang sekali kena langsung menular, tetapi harus yang intens, yang sering dan lama. Makanya biasanya itu yang paling sering kena adalah suami, istri, atau anak. Biasanya lebih ke hubungan yang dekat. Kalau yang hanya misalkan tetangga juga bisa, namun butuh waktunya lama. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita ketemu pasien kusta, aduh saya jauhin deh, saya takut kesenggol nanti menular. Tidak secepat itu dan tidak semudah itu untuk penularannya. Jadi memang penularannya melalui hubungan yang intens ya, Dok? Ya, kontak fisik yang sering dan lama. Oke. Berarti bisa terbilang memang kusta ini penyakit yang bisa menular apabila kita melakukan kontak fisik yang secara intens. Nah, selain kontak fisik, Dok, ada lagi nggak, Dok, kira-kira penularannya ini melalui apa selain kontak fisik gitu? Jadi sebenarnya kumannya Mycobacterium leprae ini bisa kita temukan di kulit, di rambut, di kelenjar keringat, bahkan di air susu ibu pun juga ada. Dan yang terakhir adalah paling seringnya adalah di saluran pernapasan. Jadi selain kontak fisik, dia juga bisa ditularkan dari pasien yang batuk. Karena dia ada di saluran pernapasan. Namun yang paling seringnya menularkan adalah di kulit. Jadi kalau ditanya apabila ada di urin, sampai saat ini masih kecil kemungkinan ada di urin. Jadi kumannya itu sebagian besar hanya ada di kulit, di rambut, kelenjar keringat, di saluran pernapasan, dan kelenjar air susu ibu. Begitu apabila ibunya menderita kusta. Oke, nah kusta ini sendiri kan dia disebabkan oleh bakteri yang dokter sebutkan tadi ya, Dok? Itu kok bisa bakteri itu maksudnya kayak nemplok gitu nih di tubuh kita gitu? Apakah karena mungkin jorok nih, atau jarang keramas, atau nggak bersih, atau gimana tuh, Dok, lebih spesifiknya? Ya, memang identiknya kusta mengenai urban people, artinya yang dalam arti yang mungkin higienitasnya kurang, atau di daerah kumuh, ya, atau di lingkungan yang padat. Memang identiknya dia terkenanya pada daerah-daerah seperti itu. Oleh sebab itu makanya dikatakan tadi urban people. Jadi lebih karena lingkungan yang tadi mungkin kotor, udaranya tidak baik, terutama lingkungan padat, penduduk, dan dikarenakan higienitas yang kurang. Oleh sebab itulah bakteri itu lebih cepat tumbuh berkembang. Ditambah sistem imunitas manusianya yang ngedrop ataupun turun. Oleh sebab itu dia gampang terkena dari infeksi bakteri tersebut. Oke, nah kalau untuk kita kan supaya waspada juga nih, Dok, Tribuners di rumah gitu biar tahu cara mengenali ciri-ciri dari kita terkena kusta ini apa, Dok? Nah, caranya itu sangat khas. Satu yang tadi saya bilang ada bercak, warna keputihan atau warna kehitaman, disertai mati rasa. Jadi bukan gatal, tetapi tidak ada rasa. Itu sebenarnya khas sekali untuk kusta. Tidak ada yang lain yang dengan keluhan yang sama. Lalu yang kedua ada khasnya lagi jika terjadi reaksi, dia pada bercak tersebut menebal, membengkak dan nyeri. Jadi nyerinya bisa nyeri sendi, bahkan pasiennya sampai demam, tidak mau makan, meriang, dan bercak-bercaknya bisa disertai dengan bentol-bentol yang itu nyeri, itu namanya reaksi. Jadi itu dari kusta itu ada proses menjadi reaksi, yaitu pada saat menjadi peradangan, itu dia bukan hanya mati rasa. Jika diraba tetap mati rasa, namun dikarenakan dia menebal, itu terjadi reaksi, dia akan sangat mengeluh kesakitan. Begitu. Berarti memang ada ciri-ciri lain selain ciri-ciri fisik ya, Dok, ya, yang bisa kita kenali dari penyakit kusta ini, seperti yang udah Dokter Welly terangkan tadi, Tribuners, bahwasanya penyakit kusta ini bisa dikenali dari beberapa cara. Kalau cara fisiknya tadi ada timbul ya, permukaan kulit yang putih dan juga disertai dengan mati rasa, itu mungkin bisa jadi
buat dari Tribuners di rumah tuh kalau misalkan ada tanda seperti itu di bagian tubuh Tribuners. Lalu melalui gejalanya ya dok ya, tadi disertai dengan demam, bener ya dok, ada demam juga berarti tadi ya? Demam juga berarti. Oke, nah dok, kalau untuk pencegahannya nih dok, kira-kira seperti apa? Sebenarnya kalau dikatakan pencegahan dari penyakit kusta itu nomor satu adalah higienitas ya. Higienitas, jadi kebersihan, terus imunitas. Dikarenakan apabila kita kontak dengan pasien yang kusta, terkadang itu kita tidak melihat. Kita tidak akan tahu pasien tersebut kusta atau tidak. Misal dia ada bercak merah di badan, dengan dia tutup menggunakan pakaian kan tidak akan nampak. Ini mungkin pada saat kita aktivitas di luar, mungkin kita pergi ke mall atau ke swalayan, mungkin kita akan berpapasan dengan pasien yang menderita kusta. Namun jika imunitas kita baik, higienitas kita baik, yang tadi saya katakan, tidak semudah itu untuk menular atau mendapatkan penyakit kusta. Jadi pesan saya nomor satu, jaga kebersihan, dua, tingkatkan imunitas. Berarti memang kebersihan ini juga menjadi salah satu kuncinya ya dok ya, tidak terkena penyakit kusta ini. Tapi berarti penyakit kusta ini bukan penyakit turunan kan dok, atau gimana tuh dok? Ya, jadi mungkin kalau dulu mengiranya penyakit keturunan, bukan, dia bukan penyakit keturunan, dia tidak terikat genetik ataupun gen. Beda kalau penyakit keturunan kan artinya terikat gen, kalau bapaknya terkena, ibunya, anaknya pasti. Nah, kalau untuk kusta itu tidak. Dia namun memang biasanya jika ibu atau bapaknya kena, kemungkinan anaknya kena, dikarenakan yang tadi saya katakan tinggal serumah dengan kontak fisik yang erat. Oleh sebab itu mungkin kesannya seperti keturunan, namun ini bukan penyakit keturunan. Oke, berarti Tribuners tuh cara pencegahannya untuk kita semua bisa mencegah Tribuners. Jadi bisa melalui beberapa cara, yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan imunitas diri tadi ya dok ya, yang memang mencakup kekebalan tubuh ya, mungkin itu juga yang bisa menjadi fondasi Tribuners tuh. Nah, kalau berbicara masalah kusta, ini rasanya kalau di Lampung ini gimana dokter? Dokter Welly melihatnya banyak, sedikit, atau gimana tuh dok penyakit itu di Provinsi Lampung ini sendiri untuk sejauh ini? Oke, kalau untuk sejauh ini mungkin lebih tepatnya dikarenakan saya berdinasnya di Bandar Lampung dan di RSUD Menggala ataupun di daerah Menggala. Kalau yang saya temukan langsung ada pasien kusta, tapi kalau dikatakan persentasinya banyak sih tidak banyak. Di daerah Lampung tidak tinggi persentase angka dari penyakit kusta. Jadi kalau ditanyakan sedikit, sedang ataupun banyak, masih angka sedikit. Namun angka tersebut juga mungkin tidak pasti. Dikarenakan tadi saya katakan, terkadang pasien itu tidak mau datang berobat. Kan kita mendapatkan angka tersebut dikarenakan yang datang berobat. Jika pada saat keluhan hanya bercak putih tanpa ada keluhan yang hanya mati rasa, biasanya mereka tidak datang mencari pengobatan. Mereka akan mencari pengobatan jika pada saat yang tadi saya katakan sudah nyeri, bengkak, sakit, semua sendinya disertai demam. Nah, kebanyakan datang sudah saat reaksi. Namun kalau jika yang hanya bercak putih ataupun awal penyakit kusta itu sampai dengan saat ini masih sedikit ya. Jadi mungkin kebanyakan atau tidak mencari pengobatan, lebih tepatnya sih begitu. Ada nggak sih dok kira-kira orang atau masyarakat yang menganggap penyakit kusta ini bisa disembuhkan secara tradisional gitu? Ada, kalau itu sih pasti ada ya. Ada aja itu, mungkin dok ya? Ya pasti, walaupun kita sudah dikatakan sudah zaman modern itu tetap ada. Ada kok pasien yang dikarenakan kusta jika sudah berat, mungkin Tribuners banyak yang lihat kondisi pasien misal yang kita lihat itu di pinggir jalan, kok tiba-tiba jarinya tidak ada, jarinya yang tidak ada, ataupun kakinya yang ada yang hilang jarinya, atau bahkan yang tidak bisa jalan, ataupun dia jalannya menyeret, itu juga tidak menutup kemungkinan penyakit kusta. Artinya itu dia sudah yang berat. Dikarenakan yang tadi saya katakan, jaring ataupun bakterinya itu menyerang saraf. Yang paling sering tadi dia kebanyakan apabila dia mengenai saraf tangan,
dia tidak bisa mengangkat tangan. Istilahnya adalah drop hand. Iya. Jadi tangannya ini jatuh. Terus nanti kebanyakan juga dia ada yang seperti jarinya ini seperti erosi, terus memendek dikarenakan hilang. Itu juga salah satunya. Nah, namun kan di daerah, terutama di daerah, di perkampungan mungkin kan edukasi ataupun publikasi mengenai kusta ini kan masih sangat sedikit ya. Jadi mungkin mereka tidak mengerti, mereka mengiranya itu mungkin penyakit kutukan, penyakit kiriman, yang alhasil mereka malah mencarinya secara tradisional, berobatnya secara tradisional, yang mungkin bukannya membuat lebih baik, namun malah membuat dia menjadi lebih buruk ataupun dengan kata lain perburukan. Begitu sih, banyak kok itu. Banyak ya dok ya memang. Ya, jadi maklumi, namanya kan kita masyarakat tradisionalnya kan kita masih tinggi. Benar, apalagi kan masyarakat kita beragam ya dok, gitu kan. Betul sekali. Nah, terkait sama itu dok, seperti yang dokter Welly bilang tadi, berarti ini ada kemungkinan kalau dibiarkan dia bisa nyebabin kelumpuhan saraf nggak sih dok? Benar, yang tadi saya bilang, dikarenakan dia mengenai saraf yang berat, dia akan menyebabkan kelumpuhan saraf dengan yang tadi seperti dia mengenai saraf tangan yang harusnya kita bisa bergerak, jadinya tangannya tidak bisa diangkat. Itu dikarenakan istilahnya drop hand, jadi tangannya jatuh terus. Terus yang tadinya kita bisa gerak jauh-jauhkan jari, dia tidak bisa. Jadi dia hanya tidak bisa merapatkan jari, tidak bisa menjauhkan jari. Jadi dia layu. Dan kalau untuk di kaki juga sama, jika kita berjalan kan kita mengangkat kaki. Nah, jika dia terkena saraf kaki, dia tidak bisa mengangkat kaki. Jadi keluhannya biasanya apabila sudah mengenai saraf kaki, pasien akan merasakan pada saat dia menggunakan sendal yang jepit, kok sendalnya selalu lepas ya? Kok saya tidak bisa? Tadi dikarenakan saraf penjepitannya kan terganggu. Jadi pada saat dia mau menjepit sendal, kok lepas ya, pada saat angkat kaki kok lepas. Biasanya keluhannya awalnya mereka yang sadari, kok sendal saya selalu lepas. Oleh sebab itu jika yang sudah mengenai saraf itu, kita selalu sarankan menggunakan sendalnya bukan yang jepit, tetapi yang yang selop. Nah, lalu biasanya juga keluhannya dikarenakan dia mati rasa. Jika sudah mengenai telapak kaki, tiba-tiba mungkin keluarganya atau istrinya atau anaknya kok melihat kok kakinya luka, namun si pasien tidak merasakan apapun, tahu-tahu di lantainya sudah ada darah, mungkin tadi kena kaca atau kena kayu atau segala macam. Nah, dikarenakan tidak ada rasa tersebut, dikarenakan sarafnya yang terkena. Begitu Mbak Asno. Wah, ternyata memang fatal juga ya dok gitu. Nah, berarti kalau dibiarkan penyakit kusta ini bisa menjalar ke saraf dan bahkan itu bisa berakibat fatal ya dok? Betul. Oke. Nah dokter, kalau boleh tahu penyakit kusta ini bisa terjadi atau menjalar ke pasien itu dari usia berapa dok? Apakah anak-anak atau hanya rentan? Kalau berdasarkan data, yang terbanyak itu di usia 20 sampai 30-an. Kalau berdasarkan data yang terkumpulkan di Indonesia itu rata-rata pertama kali kena itu antara 20 sampai 30-an. Namun tidak menutup kemungkinan anak-anak ada yang terkena. Namun untuk yang terbanyak sih di antara 20, 30 sampai 40 berdasarkan data yang ada di Indonesia sih seperti itu. Oke. Jadi memang rata usianya dari 20-an ya, Dok? Iya. Kan 20-an ini juga masa-masa puber dan masa-masanya untuk membenahi diri, terus juga kan kebersihannya juga masih diperhatikan itu tadi ya, Dok. Oke. Lagi masa-masa produktivitasnya tinggi. Benar-benar. Oke. Nah dok, kalau misalkan penyakit kusta ini kan aku tadi baca juga di salah satu website, katanya penyakit kusta ini bisa menyebabkan komplikasi juga ya dok? Iya benar. Nah yang tadi dikatakan komplikasi sebenarnya tadi yang saya jelaskan. Nah, yang dikatakan komplikasi kan artinya dikarenakan dia tidak mendapatkan pengobatan segera sehingga penyakitnya memberat dan menimbulkan komplikasi.
Nah, apabila dia tidak mendapatkan pengobatan segera yang tadi, sarafnya sudah penyakitnya sudah menggerogoti saraf. Misal dia mengenai saraf tangan, dia tidak akan bisa mengangkat tangan. Misalkan dia mengenai saraf kaki, dia tidak bisa mengangkat kaki. Bahkan biasanya di alisnya, khas untuk pasien yang kusta yang sudah berat, bahkan tidak tumbuh alis. Jadi kesannya seperti botak alisnya. Itu dikarenakan sarafnya juga yang terkena, sehingga menghambat pertumbuhan alisnya. Begitu. Oke, dok, kalau untuk cara mengatasinya gimana, dok? Ini pengobatannya lamakah atau bisa berjalan gitu, dok? Oke, kalau untuk pengobatan kusta itu ada 2 macam. Pengobatan untuk obat-obatannya itu ada yang dia berjangka waktu lama. Ada 2 macam, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Jadi paling sedikit itu 6 bulan, ya, dan yang dapat menentukan si pasien mendapatkan pengobatan 6 bulan ataupun 12 bulan itu adalah dokter yang memeriksa. Itu terkait dengan berat tidaknya penyakit kusta tersebut. Namun jika pasien hanya minum 1 bulan, sudah merasa enak, dia stop, itu salah. Dikarenakan pengobatannya itu paling cepat adalah 6 bulan. Dan yang untuk yang kondisi yang berat itu sampai 12 bulan. Dan obatnya diminum setiap hari, tidak boleh putus. Lalu yang kedua adalah terapi fisioterapi. Yang tadi apabila dia sudah merasa kok sepertinya tangannya sudah mulai terkena, dia sudah mulai kaku, tidak bisa menekuk jarinya dan tidak bisa menjepit kertas misalkan, dan dia sepertinya sudah tidak kuat kalau kita ajak bersalaman itu sepertinya sudah tidak kuat. Nah, ini kita akan arahkan dengan fisioterapi. Jadi kita kerjasama dengan fisioterapi, dilakukan terapi agar sarafnya selain mendapatkan pengobatan tapi tidak menjadi memburuk dengan cara di fisioterapi. Begitu Mbak Husnul. Jadi memang ada 2 cara lagi, dok, ya, dalam pengobatannya. Ada yang bisa memakai obat-obatan dan juga ada yang memakai terapi. Terapi ini berarti kalau yang obat-obatan ini bisa dibilang kalau masih gejala awal gitu ya, dok, ya, belum terlalu serius dan menjalar ke syaraf mungkin ya, dok? Lebih tepatnya pasti harus mendapatkan pengobatan. Ya, mungkin istilahnya adalah multi drug therapy ataupun MDT. Dia seperti pil KB, bentuknya lembaran. Itu wajib untuk semua pasien kusta, baik yang ringan, sedang ataupun berat, harus mendapatkan obatnya. Nah, jika yang dia masih ringan tanpa ada komplikasi, biasanya tidak perlu fisioterapi. Namun jika dia sudah sedang menuju berat yang sudah ada komplikasi, nah itu kita harus kombinasi dengan fisioterapi. Begitu tepatnya Mbak Husnul. Kalau untuk dalam masa pengobatan nih, dok, ada pantangannya tersendiri nggak sih, dok, dalam baik itu makanan, kegiatan, atau gimana tuh, dok? Kalau dibilang pantangan makan bahkan tidak ada. Bahkan biasanya pasien kusta cenderung tidak nafsu makan. Terutama apabila terjadi reaksi. Oleh sebab itu biasanya kita edukasi harus makan apapun yang disuka, tidak ada pantangan makan kecuali punya yang riwayat alergi makanan. Jika tidak ada riwayat alergi makanan, tidak ada pantangan makan. Bahkan kita menyarankan selalu makan, selalu beraktivitas, dikarenakan yang sering kita lupakan, pasien kusta itu secara fisiologis mereka biasanya merasa lebih berat. Dikarenakan di masyarakat awam, penyakit kusta, jika ada yang ketahuan tetangganya penyakit kusta, akan cenderung dijauhi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang nomor 1 adalah edukasi mengenai penyakit kusta, bahwa jika pasien tersebut menderita kusta, 1, tidak perlu menutup diri, tidak perlu malu. Karena penyakit tersebut, jika dia sudah minum obat, untuk penularan, angka penularannya itu 90% sudah menurun dengan dia minum obat. Jadi tidak usah takut. Dan yang sebenarnya juga kita harus perbaiki adalah stigma di masyarakat. Nah, itu yang berangsur merupakan PR para kami, terutama spesialis kulit, adalah untuk memperbaiki stigma mengenai penyakit kusta tersebut. Nah, dok, kalau titik-titik dari penyakit kusta ini biasanya di mana aja sih, dok? Nah, sebenarnya kalau ditanya titik-titik utamanya itu bisa di seluruh tubuh.
Tapi biasanya duluan itu di daerah tungkai, contoh di daerah tangan, daerah kaki, dan wajah. Jadi kalau daerah wajah biasanya dia ada kayak menebal di pipi. Kalau dia lagi tidak menebal, warnanya putih. Atau bahkan di hidungnya. Hidungnya seperti kok kalau lagi, iya, kalau lagi kumat tuh kayaknya malah bengkak. Kalau tidak kumat, ya cuman bercak aja di sini, warna putih atau warna kehitaman. Nah, kalau ditanya ada posisi tertentu, dia bisa di seluruh badan. Intinya di semua kulit dia bisa timbul. Begitu. Tapi berarti beda ya dok sama penyakit panu tadi yang gejalanya memang gatal. Kalau kusta ini dia cenderung gatal juga nggak sih dok? Atau emang ya udah gitu mati rasa aja gitu? Ya, jadi dia cenderung mati rasa, tidak ada rasa gatal. Jika murni hanya kusta, dia mungkin kok ada warna putih ya, ada bercak ya, tapi dia tidak merasa gatal. Beda kalau pasien dengan penyakit jamur, penyakit panu itu kan jamur, dia ada bercak putih disertai gatal. Oleh sebab itu biasanya cepat dia cari pengobatan, dikarenakan gatal itu kan mengganggu, tidak nyaman. Nah kalau pasien kusta itu tidak, dikarenakan dia ya tidak ada rasa apapun, tepatnya bahkan kalau dia pegang ya nggak ada rasa. Namun kan tidak akan menjadi terlalu mengganggu menurut dia, karena tidak ada gatal, tidak ada nyeri. Jadi biasanya kalau yang masih awal mereka tidak cepat mencari pengobatan. Yang tadi saya bilang, jika sudah terjadi reaksi, contoh dia yang tadi bercaknya rata jadi bengkak dan nyeri, itu biasanya baru mereka segera mencari pengobatan ke tempat kesehatan. Jadi intinya segala penyakit jangan telat penanganan ya dok ya, dan kita juga harus jeli Betul. dengan penyakitnya. Nah dok, kalau misalkan kusta ini sudah sembuh nih dok dari kulit kita, itu masih ada gejala sisanya nggak sih dok? Ya, kalau ditanya ada gejala sisa atau tidak, terkait tadi pada saat dia mendapat pengobatan, kustanya sudah sampai derajat mana. Jika masih hanya bercak saja, mungkin bercak putih saja, pada saat dia minum pengobatan, dia cenderung kulitnya akan menghitam. Namun setelah selesai pengobatan 1 tahun, kulitnya normal lagi. Tidak akan, jadi jangan heran untuk pasien kusta yang sedang dalam pengobatan multi drug therapy ataupun MDT yang tadi saya katakan seperti obat lembaran, itu biasanya cenderung kulitnya lebih gelap. Itu dikarenakan efek samping dari salah satu obatnya. Dikarenakan obatnya ini kan kombinasi. Nah, namun jika dia sudah selesai 6 bulan bahkan ataupun yang minum 12 bulan, itu balik normal lagi kok warna kulitnya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, jadi kalau misalkan dia belum berat, ya selesai pengobatan ya sudah, tidak ada gejala apapun, maksudnya ya dia seperti orang normal kan pada umumnya. Namun jika yang tadi saya katakan yang sudah sampai komplikasi, nah itulah yang menjadi PR-nya dia. Mungkin ya sampai setelah selesai pengobatan pun dia harus tetap melakukan fisioterapi, yang apabila dia sudah sampai drop hand ya dia harus fisioterapi secara terus-menerus. Begitu. Oke Dokter Welly, luar biasa sekali pembicaraan dan pembahas kita hari ini ya dok. Karena saya juga pribadi baru mengetahui penyakit kusta ini tadi dok, barusan ini gitu, kirain kayak hampir-hampir sama dengan panu dan ternyata itu berbeda Tribuners. Dan kita semua udah dapat jawabannya hari ini di webinar kita bareng Dokter Welly. Makasih banyak dokter udah bersedia untuk ngasih edukasi dengan Tribuners di rumah tentang penyakit kusta ini. Terima kasih juga Dokter Welly udah hadir di webinar kita, yaitu webinar bincang kesehatan dan meluangkan waktunya. Dokter, kita bakal ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Ada kata-kata terakhir dokter mungkin buat Tribuners di rumah untuk penutup kita sore hari ini? Iya, selamat siang. Pesan saya untuk Tribuners, satu, walaupun dengan kondisi yang sepertinya kita sudah lebih santai terhadap COVID, tetap harus ingat satu, COVID itu tetap ada. Jadi gunakan tetap masker dimanapun, walaupun yang kita rasa itu di tempat kerja terutama, bahkan biasanya di tempat kerja yang kita rasa sepertinya dengan teman sendiri itu biasanya lengah, harus tetap menggunakan masker. 3, jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Oke. Itu tadi Tribuners pesan-pesan dari Dokter Welly. Semoga kita semua tetap dalam kesehatan dan juga tetap untuk menjaga protokol kesehatan, karena seperti saran dari Dokter Welly tadi,
COVID itu tetap ada gitu. Jadi kita harus tetap waspada gitu. Terima kasih banyak Dr. Welly, terima kasih banyak Tribuners. Sama-sama Mbak. Kita bakal ketemu lagi di Bincang Kesehatan selanjutnya bersama dengan Kusnul Syaifah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kemendikbudristek tunda Universitas Lampung sebagai kampus PTNBH. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunda Universitas Lampung sebagai kampus perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Hal tersebut disampaikan PLT Rektor Universitas Lampung, Dr. Muhammad Sofwan Effendi saat diwawancarai Tribun Lampung pada Kamis 1 September 2022 di depan Gedung Rektorat Unila. Menurut Muhammad Sofwan Effendi, penundaan tersebut merupakan hasil rapat dengan tim persiapan Universitas Lampung sebagai PTNBH, bahwa untuk sementara ini pihak Kemendikbudristek menunda usulan dikarenakan Rektor Karomani ditangkap oleh KPK. Meski begitu, Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek tetap meyakinkan tim di Jakarta bahwa Unila sedang berbenah. Artinya proses itu akan berjalan dan terus sejalan dengan upaya yang dilakukan. Maka dari itu menurut Muhammad Sofwan, upaya yang harus ditunjukkan ada dua hal. Pertama, secara internal Unila solid semua, termasuk seluruh wakil rektor, dekan, dosen, dan mahasiswa selalu kompak. Lalu bertekad menjadikan Unila lebih baik melalui skema PTNBH. Kemudian kemudian memberikan opini positif kepada publik dengan kinerja. Seperti dengan Disnatalis di mana riset akan ditampilkan serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Lampung tidak terhambat. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat akan segera ditunjuk Warek 1 menggantikan Prof. Heriandi yang juga tersandung KPK. Ia mengaku minta petunjuk dari Jakarta dikarenakan sebagai PLT Rektor Universitas Lampung tidak berhak menetapkan Warek. Dikarenakan penetapan dari Jakarta dan usulannya dari Universitas Lampung. Saat ditanya siapa saja yang diusulkan, terutama 3 nama yang mencuat, Sofwan mengaku tidak bisa menyebutkan siapa saja mereka dan ini bersifat rahasia. Karena belum disetujui dan bisa juga 3 nama tersebut ditolak. Saat ditanya apakah Warek yang saat ini berpeluang untuk jadi Warek Bidang Akademi, Sofwan hanya menyampaikan semuanya bisa saja dan itu persepsi dari masyarakat, fakultas, dan beberapa warga Universitas Lampung. Pihaknya juga tidak akan menggeser visi Rektor Karomani, yakni 2023 bisa sudah disetujui menjadi PTNBH. Berikut wawancaranya. Unila itu solid di dalam. Seluruh WR, seluruh dekan, seluruh dosen itu dan mahasiswa kompak dan bertekad menjadikan Unila lebih baik melalui skema PTNBH. Yang kedua,
kita harus memberikan opini positif kepada publik dengan kinerja. Nah, kinerjanya itu yang sedang kita tunjukkan. Misalnya melalui, kebetulan ini kan pas Dies Natalis. Jadi nanti ada beberapa riset-riset kita tampilkan. Nah, kemudian yang paling penting adalah pelaksanaan Tridharma di Unila ini tidak terhambat. Nah, dalam waktu dekat ya, supaya kita mengisi kekosongan dan kekurangan kita dalam waktu dekat, insya Allah di bulan September ini akan segera ditunjuk Warek 1. Tapi saya harus minta petunjuk dari Jakarta ya. Saya hanya mengajukan ya, karena saya PLT maka saya tidak berhak menetapkan. Penetapannya dari Jakarta, tapi usulannya dari Unila. Pak, boleh tahu Pak 3 nama itu siapa aja Pak? Bukan Pak, karena masih rahasia. Karena kan belum disetujui itu. Bisa juga tiga-tiganya ditolak kan? Termasuk nama caleg ya Pak? Calon rektor ya Pak? Termasuk yang diusulkan? Belum juga Pak? Pak, apakah termasuk warek yang saat ini menduduki kita calonkan juga Pak? Potensi nggak Pak? Semuanya yang merupakan persepsi atau aspirasi dari masyarakat, dari fakultas, dan beberapa orang yang warga-warga Unila, saya tanya banyak usulannya, tapi akhirnya akan mengerucut ke 3 nama. Pak, karena namanya harus 3 yang diusulkan ke pusat. Pak, balik lagi ke PTNBH Pak, artinya memang pengusulan itu sendiri terhalang dengan masalah kasus Bukan terhalang, ya, Pak, ya? Bukan terhalang, cuman artinya usulan tetap jalan, kan kita kan ada di sana itu ada scoring ya. Ada scoring penilai PTNBH. Memang secara dokumen kita masih ada dokumen yang kurang. Dokumen yang kurang tadi sedang dibahas di teman-teman itu dan kurangnya hanya sedikit saja. Kalau nanti misalnya kita sudah melampaui passing grade penilaian dari kinerja PTNBH, maka usulan itu akan jalan. Nah, sejalan dengan kita membenahi yang di dalam ini. Kalau target Prof. Karomani sendiri kan di awal tahun 2023 Pak, itu sendiri akan tetap on the track atau seperti apa? Insya Allah. Nanti saya akan mencoba tidak menggeser targetnya. Insya Allah nanti di awal 2023 mudah-mudahan ya sudah bisa disetujui oleh kementerian. Poin plus minus PTNBH sendiri apa sih Pak? 1, PTNBH yang plusnya ya, yang positifnya itu PTNBH itu lebih leluasa, lebih fleksibel di dalam mengelola internal. Termasuk masalah SDM, termasuk masalah manajemen keuangan dan manajemen. Berita selanjutnya, 2 desainer Lampung akan tampil di New York Indonesia Fashion Week 2022. 2 desainer Lampung Batik Siger by Una dan Sulam Jelujur by Aris Official akan tampil di Helatan International New York Indonesia Fashion Week pada 11 September mendatang. Laila Al-Husna atau akrab disapa Mama Una dari Batik Siger menceritakan NYIFW adalah ajang perdana bagi mereka. Menurut Una di depan awak media pada Rabu 31 Agustus 2022, dirinya harap-harap cemas dikarenakan betul-betul mandiri dan buta New York. Namun begitu, untuk ajang berskala internasional bagi Batik Siger ini merupakan ke-14 kalinya. Ia mengaku komitmen Batik Siger adalah menampilkan batik tulis motif Lampung dan kali ini batik tulisnya dengan warna alami nuansa coklat dari kayu mahoni. Selain itu ada variasi warna putih tulang dan warna tembaga. Batik tulis tersebut kemudian dipadu padan dengan tenun dan sulaman motif tapis sehingga menghasilkan mahakarya unik dan menarik. Motif yang tertuang di batik tulis sendiri ada kopi, kapal, gajah hingga siger yang menjadi ikon Lampung. Untuk proses pembuatannya, kata Una, dilakukan secara tradisional, melibatkan pengrajin lokal di Lampung baik itu untuk sulaman, motif tapis hingga batik tulisannya. Bahkan beberapa dari bahan batik dikerjakan pengrajin disabilitas yang jumlahnya mencapai 20% dari total pengrajin di Batik Siger. Konsep yang diusung adalah prasaja di mana bermakna sederhana, tidak berlebihan dalam segala hal, baik tingkah laku maupun dalam berbusana. Ia mengatakan akan menampilkan 12 desain pakaian etnik di ajang tersebut. Sementara itu bagi Aris M. Ansyah dari Aris Official, dirinya mengangkat sulam jelujur pesawaran dalam ajang Fashion Week tersebut. Aris mengatakan di New York Indonesia Fashion Week akan menampilkan 12 gaun bertema Sang Dewi dengan warna gradasi menggunakan bahan alami.
Ia membeberkan ini merupakan ajang kedua bagi Sulam Jelujur tampil di ajang internasional setelah sebelumnya tampil di Netherlands. Ia pun berharap kehadirannya bersama Mama Una di ajang NYIFW bisa semakin mengangkat nama Lampung dan juga kekayaan wasra Lampung di kancah internasional, utamanya dari batik, tenun motif maupun sulamannya. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Semuanya, terima kasih atas kehadirannya untuk mensupport kami dalam kami mempersiapkan acara yang akan kami ikuti pada tanggal 11 September 2022 di New York City, Amerika Serikat. Jadi kami berdua, saya dari Batik Siger dan juga Aris dari Aris Official akan mewakili Lampung untuk mengikuti acara tersebut. Acara ini memang sudah berjalan setiap tahun, yaitu dari International Fashion and Art Initiation yang ke-11. Tapi untuk New York Indonesian Fashion Week ini adalah kalau tidak salah yang ke-5. Jadi teman-teman sekalian, kami mohon doanya agar dalam acara itu nanti kami betul-betul bisa mengikuti, betul-betul mewakili Lampung dan bisa mengangkat wasra Lampung dalam acara tersebut. Nanti rekan-rekan sekalian bisa bertanyakan kepada saya ataupun kepada Aris yang tentu sudah tidak heran lagi ya bahwa dia juga desainer andal di Lampung yang sudah go internasional juga. Dan untuk itu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada kami akan kami jawab insya Allah dengan baik. Silakan. Ya, mungkin saya boleh bertanya nih dari Tribun Lampung, Mama Una, terkait persiapan yang kita lakukan dan apa ini memang event pertama nih kalau untuk khususnya di New York Indonesian Fashion Week-nya? Gitu. Ya, untuk kami memang pertama kalinya ikut. Oke, persiapannya mungkin di sana nanti bakal apa yang ditampilkan gitu kan? Iya, kami, kalau saya dari Batik Siger, kami memang komitmen untuk menampilkan batik tulis motif Lampung yang untuk kali ini kami akan membuat batik tulisnya dengan warna alam, warna alami, dengan warna nuansa coklat dari kayu mahoni dan juga nasihat padu dengan tenun yang di tenun warna alam yang disulam dengan motif tapis sehingga betul-betul mengangkat Lampung dari berbagai wastra yang kami buat gitu. Jadi sudah itunya warna alam, batiknya motif Lampung dan juga sulamnya juga bermotif tapis Lampung. Mungkin boleh diperinci motif apa gitu detailnya yang ada di kain itu gitu? Ya, di kain itu kami ada kopinya, ada jungnya, jung itu kan kapalnya, ada gambar gajahnya dan juga tentu tidak kalah sigernya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat mungkin supaya tahu bahwa kami tidak keluar dari konsep. Berita selanjutnya, warga desa Pemanggilan Natar temukan kerangka manusia di tanah kosong. Warga dusun Pemanggilan, desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dekat TPU dusun Pemanggilan. Sebelumnya sempat viral video berdurasi 30 detik yang diposting salah satunya oleh akun Doni Pailani di grup Facebook masyarakat Kecamatan Natar. Pada video tersebut, Doni mencoba menginfokan bahwa ada penemuan kerangka manusia di TPU Dusun Induk Pemanggilan. Kadus Pemanggilan M. Saleh mengaku pada Senin 29 Agustus 2022 kemarin, ia mendapat informasi ada penemuan kerangka manusia di tanah kosong dekat TPU Pemanggilan yang ditemukan orang yang sedang membersihkan tanah tersebut.
Sementara Kadus Induk Pemanggilan Aksa mengatakan kerangka manusia tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi sekitar 168 hingga 170 cm. Aksa menuturkan kerangka tersebut bukan warga di dusun atau desanya dan ia menduga itu adalah ODGJ yang sering mondar-mandir di wilayahnya. Menurutnya setahunan lalu ada ODGJ yang sering warawiri, namun sudah setahun juga tidak pernah terlihat. Sementara Kapolsek Natar Kompol Enrico Donald Sidauruk pada Rabu 1 September 2022 mengatakan, polisi langsung melakukan sterilisasi, memberikan lifeline dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Ia menuturkan hasil sementara atas pemeriksaan luar terhadap tengkorak manusia tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 30 hingga 45 tahun. Selain itu, tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan ataupun benda tumpul. Enrico juga menyebut saat ditemukan dalam kondisi 90% utuh, meskipun saat ditemukan beberapa kerangkanya sudah berceceran yang mungkin disebabkan hewan ataupun lainnya. Ia mengatakan diperkirakan sudah meninggal lebih dari 1 tahun lalu. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Orang itu sendiri diperkirakan sudah berapa lama di situ? Oh, hasil dari pemeriksaan luar ada persesuaian, yaitu kurang lebih usia dari kerangka atau tengkorak tersebut kurang lebih 1 tahun ke atas. Seperti itu. Ada hal mencurigakan nggak sih Bang di sekitar TKP yang kita temukan? Untuk hal-hal yang mencurigakan tidak, dikarenakan kami pada saat cek TKP, olah TKP, kami tidak menemukan adanya benda atau media yang digunakan untuk mengangkut suatu barang atau benda. Dalam artian kami tidak melihat di situ adanya karung, kotak, kardus atau koper yang memang bisa memungkinkan adanya suatu tindak pidana seperti itu. Oh, saat situasi penemuan itu kondisinya seperti apa? Apakah mungkin ada pohon yang memang terlihat seperti tempat berteduh atau seperti apa? Baik, dapat kami jelaskan pada saat kami cek dan olah TKP itu posisinya agak di sudut, di pojok, di mana di balik dari pojokan tersebut ada suatu dinding atau tembok pembatas antara kebun tersebut. Dan di situ bisa dibilang area yang paling rimbun, paling nyaman karena tertutupi dengan 1 atau 2 batang pohon. Dan di situ kami melihat adanya suatu tumpukan-tumpukan yang bisa kami duga itu adalah suatu tempat untuk melakukan aktivitas atau kegiatan atau bahkan bisa dibilang untuk tempat beristirahat. Berita selanjutnya, satu pelaku curanmor di Lampung Tengah ditangkap usai beraksi lalu sempat diamuk massa. Pelaku pencurian sepeda motor di Dusun 5, Kampung Mojopait, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah berhasil ditangkap setelah beraksi. Kapolsek Punggur Ibtu Mualimin pada Rabu 31 Agustus 2022 mengatakan, aksi pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang memarkirkan kendaraan di belakang rumah. Pelaku DP bersama rekannya menggunakan motor Beat berwarna merah hitam tanpa TNKB. Menggasak motor Honda Vario berwarna putih milik korban pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, kata Kapolsek, motor diparkirkan di belakang rumah di Dusun 5 Kampung Mojopait, Kecamatan Punggur. Ia mengatakan aksi pelaku diketahui oleh korban dan sontak ia mengejar pelaku bersama dengan warga. Akhirnya pelaku berhasil tertangkap di Dusun Banjarsari, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih. Kapolsek mengatakan anggota Polsek Gunung Sugih akhirnya mengamankan pelaku dari amukan massa. Ia mengatakan saat diamankan salah satu pelaku sudah mengalami luka akibat diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil kabur. Wasil kerabat korban mengatakan korban saat itu sedang memasak dan ia melihat pelaku di sekitar kendaraannya di belakang rumah. Ketika itu, kata Wasil, korban melihat ada orang yang lalu lalang di sekitar motornya. Dikarenakan lokasi rumahnya dekat dengan sekolah dasar, awalnya korban menyangka pelaku hendak menjemput siswa untuk pulang sekolah. Wasil mengatakan saat mengetahui motornya dicuri, korban seketika teriak meminta pertolongan warga.
Kemudian suami korban meminjam motor tetangga lalu bersama warga mengejar pelaku yang kabur ke arah Gunung Sugi. Kapolsek Gunung Sugi AKP Wawan Budiharto mengatakan saat diinterogasi pelaku mengakui kejahatannya dan mengatakan sudah kerap beraksi berulang kali. Dari pengakuan pelaku, ia sudah melakukan pencurian motor dan jambret di Punggur Metro Bandar Jaya, Kota Bumi, dan Bandar Lampung. Berita selanjutnya, pengendara keluhkan Jalan Soekarno-Hatta Kota Metro yang rusak parah. Pengendara motor yang melewati Jalan Soekarno-Hatta Metro mengeluhkan jalan tersebut yang berlubang dan bergelombang. Pantauan Tribun Lampung pada Rabu 31 Agustus 2022, kerusakan Jalan Soekarno-Hatta makin diperparah dikarenakan banyak kendaraan truk besar yang melewati jalanan tersebut. Terlihat dari dekat, jalan rusak tersebut banyak berlubang, bertebaran batu dan aspal di badan jalan yang sudah mulai hancur. Menurut Haryadi, pengendara motor yang melewati jalan tersebut, kerusakan Jalan Soekarno-Hatta sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Haryadi mengatakan dirinya harus berhati-hati ketika melewati jalan rusak tersebut dan harus melewati pinggir jalan untuk menghindari jalan rusak yang berlubang. Ia mengungkapkan sering melewati jalan tersebut dikarenakan penghubung ke Jalan Jenderal Sudirman tempatnya bekerja. Sementara itu, Rima, pengendara lainnya juga mengeluhkan jalan rusak tersebut. Ia mengungkapkan kerusakan jalan itu menghambat perjalanan dirinya ketika mengendarai kendaraan bermotor. Rima mengatakan dirinya juga sering harus melewati trotoar dan halaman depan ruko untuk menghindari jalan yang rusak tersebut. Berita selanjutnya, promo September Gramedia Raden Intan tas Barbie diskon 50%. Memasuki awal bulan September tahun 2022, Gramedia Raden Intan menggulirkan promo menarik mulai 1 September 2022 hari ini. Supervisor Gramedia Raden Intan Eko Yuliawan mengatakan, promo yang digulirkan pun ada banyak pilihannya. Di antaranya promo tas yakni Eversack Backpack dengan harga spesial Rp250.000 dan Eversack Eco Bag dengan harga spesial Rp159.000. Selain itu, pada Kamis 1 September 2022, Eko mengatakan bila membeli satu Eversack Eco Bag mendapatkan satu kotak masker. Eversack adalah tas punggung atau tas ransel yang cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti sekolah, kuliah, traveling, dan jalan-jalan santai. Tas ini nyaman digunakan, awet dan memiliki memiliki banyak pilihan warna menarik. Tak hanya itu, tas lain yang diberikan promo adalah tas karakter Shimmer dan Shine serta tas karakter Barbie dengan diskon 50%. Kemudian ada tas Adinata dan karakter Popeye tertentu diskon 40% serta tas Sin Case dan Soda diskon 30%. Selain tas, Gramedia Lampung juga memberikan diskon hingga 50% untuk buku-buku pilihan terbitan Gramedia. Lalu buku penunjang kuliah dan kamus diskon hingga 20% dengan minimal transaksi senilai Rp150.000. Kemudian ada tambahan diskon 5% untuk pengguna My Value. Masih untuk buku, ada diskon 10% khusus pengguna tahapan ekspresi BCA, flash, kartu kredit BCA Mobile, dan Sakuku di hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan di hari Rabu dan Kamis diskon sebesar 15%. Promo lainnya adalah harga spesial Rp88.000 untuk notebook, Rp39.000 untuk earphone dan USB cable, serta Rp69.000 untuk charger. Lalu ada harga spesial mulai dari Rp11.300 untuk alat tulis dan mulai dari Rp39.000 untuk tote Mika. Lalu ada harga spesial Rp10.000 untuk masker dan Rp39.000 untuk masker medis. Selanjutnya ada harga spesial Rp25.000 untuk panel case
dan diskon 30% untuk dompet kartu. Lalu ada harga spesial mulai dari Rp85.000 untuk berbagai produk kalkulator. Kalau mau mengetahui promo itu apa saja dan tidak mau ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Gramedia Raden Intan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi jalan-jalan di surganya wisata selfie Kota Bandar Lampung nih, namanya Puncak Mas. Berwisata ke Puncak Mas Lampung membuat mata dimanjakan dengan view kota dan juga warna-warni wahananya. Surganya tempat selfie tersebut sering ramai dikunjungi oleh wisatawan kota maupun luar kota, terutama pada saat akhir pekan. Wisatawan kebanyakan adalah kalangan keluarga. Namun, selain keluarga, Puncak Mas juga jadi tempat favorit anak-anak muda untuk mengumpulkan stok foto loh. Wisata Puncak Mas Lampung ini berada di Jalan PB Marga, Sukadanaham, Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Puncak Mas beroperasi tiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Ciri khas dari wisata Puncak Mas Lampung ini adalah miniatur spot selfie-nya yang berbentuk balon udara yang ukurannya cukup besar.
Selain balon udara, Puncak Mas Lampung juga banyak memiliki berbagai jenis spot selfie lain. Spot selfie di wisata Puncak Mas berbentuk rumah pohon, kincir angin, sepeda gantung, dan latar belakang panorama kota dan juga laut Teluk Lampung yang indah. Kemudian khusus untuk anak-anak, wisata Puncak Mas Lampung juga menyediakan lahan khusus agar anak-anak bisa puas bermain. Sementara wisatawan yang ingin bersantai dan minum kopi, tersedia kedai kopi berjudul Kopi Tano. Fasilitas lainnya untuk bersantai antara lain meja dan kursi, food court, ruang VIP, dan panggung terbuka. Sementara fasilitas pendukung lainnya terdapat musola, toilet, halaman parkir, serta cottage. Wisata Puncak Mas masih memiliki wahana keren lainnya loh, khususnya untuk trip udara. Wahana keren di wisata Puncak Mas tersebut yakni Joy Flight.
Joyflight memberi kesempatan bagi wisatawan yang ingin mencoba naik helikopter. Helikopter tipe Bell 206 digunakan sebagai kendaraan untuk bisa mengajak wisatawan berjalan-jalan keliling kota Bandar Lampung. Rute trip akan memperlihatkan keindahan Masjid Al-Furqon, lalu Bundaran Gajah, Kampus ITERA, Pantai Panjang, dan lain-lain. Untuk naik Joyflight ini dikenakan biaya sekira Rp750.000 untuk 6 orang yang menumpang di helikopter. Tiket masuk ke wisata Puncak Mas hanya dibanderol sekira Rp20.000 per orang. Bila ingin naik sepeda gantung, dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Joyflight dipastikan aman kok untuk wisatawan. Pihak Puncak Mas selalu melakukan pengecekan mesin sebelum helikopter mengudara. Kemudian, dipastikan kembali keamanan seperti pemadam kebakaran. Selain itu, demi keamanan pengunjung di luar penumpang, juga dihimbau untuk tidak masuk ke area landasan. Sedangkan calon penumpang juga tidak boleh merokok, sebab dikhawatirkan akan membahayakan calon penumpang.
Untuk bisa sampai ke wisata Puncak Mas Lampung, calon pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jarak dari pusat kota Bandar Lampung sekira 5 km. Bila dari Terminal Kemiling, ambil arah tenggara ke Jalan Imam Bonjol, belok kanan ke Jalan Teukuci di Tiro. Lalu setelah 1 km, belok kiri ke Jalan Raden Imba Kusuma. Selanjutnya, belok kanan ke Jalan H. Hamim RJP setelah 2,5 km. Lalu akan sampai setelah 850 meter. Baiklah Tribuners, itulah wisata Lampung di Wisata Puncak Mas Lampung.